firman yang terucap dari bibirku tidak akan kubah. Ayo. Itu domba yang hilang loh Pak, bukan semuanya loh Pak. Ya, jadi Domba yang hilang di dalam Matius itu siapa, saudara? Ya, orang Yahudi Pak. Nah, Jadi Yahudi itu orang Yahudi atau tidak? Bukan Pak. Nah, itu dia, saudara. Berarti tidak dapat pengajaran Yesus, ya? Karena di dalam pengajaran Yesus, Gini loh Pak, murid-murid Yesus selain Paulus itu juga memberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Misalnya Dr. Lukas. Murid-murid ya Yesus kan? siapa murid? Lukas tidak pernah menjadi murid Yesus. 12 murid Yesus itu tidak ada nama. Sabar, saya jelaskan, ya. Ya. 12 murid Yesus tidak ada nama Lukas. Ini pahami dulu. Masa pendeta tidak paham siapa 12 murid Yesus? Kenapa Yesus mengambil 12 murid? Karena dia akan mentobatkan 12 suku dari Bani Israel. Makanya diambil 12 murid. Masing-masing nanti pergi ke suku itu untuk mentobatkan agar kembali kepada Taurat. Maka Yesus katakan di dalam Matius, aku diutus bukan untuk menghapus hukum Taurat. Selagi bumi dan langit tidak runtuh, hukum Taurat tetap akan kutegakkan. Aku datang hanya untuk menggenapi. Ini tujuan dia diutus kepada 12 suku Bani Israel. Apa yang iya? Pak, murid Yesus itu tidak hanya 12 Pak, banyak Pak. Waktu Yesus waktu ya, ini Pak, berikan waktu saya datanya. Tidak hanya 12 orang loh Pak. Oke, saudara, gini. Yesus naik ke langit tahun berapa? Jawab. Yesus tahun 30. Naik ke surganya. 30. Lukas hidup tahun berapa? Setelah itu, setelah Yesus. Kira-kira Nah, ya. itu dia di bagaimana kemudian ada pertemuan Yesus dan Lukas. Enggak Pak, Lukas itu sudah hidup, tapi bukan merupakan murid Yesus pas Yesus lahir itu Pak. Jadi Dr. Lukas sudah hidup Pak. Nah, inilah Gabrielnya Oten. Tadi bilang Lukas murid Yesus. Sekarang Lukas bukan murid Yesus pada waktu Yesus masih bukan murid inilah inti, kalian Pak, ini membuat ini loh Pak, bukan murid inti. Kan itu Barnabas. saudara ya kan? saudara baca lagi Bible dengan baik. Lukas ini adalah suruhan dari Theophilus. Siapa itu Theophilus? Theophilus itu adalah bangsawan Romawi. Dia menyuruh Lukas, hai Lukas, cari itu tentang ajaran Kristus, engkau catat, engkau berikan kepadaku. Maka Lukas melakukan pencarian terhadap berita-berita Kristus, dan ini tidak bisa divalidasi kebenarannya karena di dalam historical teologi tidak dijelaskan dari mana si Lukas ini dapat berita tadi. Ya, harusnya kalau kita ingin memvalidasi apakah ini benar, maka Lukas harus menjelaskan, saya mendapatkan dari Imran. Imran kemudian merupakan murid dari 12 murid Yesus. Ini bisa dikatakan valid, tetapi tidak diceritakan di dalam historical teologi. Lukas dapat dari mana tidak diceritakan. Lalu dia kemudian mencatat. Dia tanya tuh, makanya disebut Lukas wartawan. Dia catat dan kemudian dia berikan ke Theophilus. Ini dia, kau belajar lagi itu historical teologi. Masa sekelas pendeta nak paham cerita Ini kan ajaran. saksi-saksi murid Yesus kan, waktu Yesus kan menampakkan diri selama 40 hari Pak. Ya, Yesus kan. Yesus menampakkan diri. Oke. 40 Saya hari. bahas. Oke, saya terima. Yesus setelah Yesus naik ke langit, Yesus menampakkan diri 40 hari. Kalau Yesus menampakkan diri setelah bangkit, Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Yesus menampakkan diri kepada Paulus setelah dia naik atau sebelum dia naik? Jawab. Kalau dengan Paulus setelah naik Pak. Nah, setelah naik, kunci perkataan Anda di sana. Saya terangkan dengan terang benderang. Di dalam nubuat Injil atau di dalam nubuat Bible, kedatangan Yesus hanya 2 kali ke dunia. Satu sudah digenapi, lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Yang kedua nanti pada hari terakhir. Nah, pertemuan antara Yesus dengan Paulus itu menjadi 2 atau menjadi 3 nubuatnya? Jawab. Penampakan Yesus ya sekali aja Pak. Waktu Paulus perjanjian di Damaskus. Gimana di pendeta nak paham nubuat? Gimana maksudnya Pak? Di dalam Bible menampakkan diri pada Paulus itu sekali aja Pak. Di dalam Bible nih, gunakan kuping, jangan gunakan ini ngeyel.
Di Tidak dalam dipakai hujan, Pak. Bible, Hujan agak keras. di dalam Bible, nubuat kedatangan Yesus itu ada 2 kali. Satu telah digenapi dengan lahirnya dia dari rahim seorang anak darah bernama Maryam. Yang kedua, dia akan datang, ini belum belum digenapi. Ini pada hari terakhir nanti dia akan datang. Nah, cuma 2 kali nubuat dia datang ke dunia. Nah, siapa yang bertemu dengan Paulus ini? Siapa berupa cahaya itu? Kalau engkau sebut itu Yesus, berarti dia 3 kali gagal nubuat dalam Bible yang menyatakan Yesus hanya datang 2 kali ke dunia. Ngerti nak ini? Ini loh Pak, kan ada Ini loh, Pak. murid Gini Yesus loh, yang Pak. ada Ananias, dan itu kan firman Tuhan kepadanya, gitu loh Pak. Jadi ini ada saksinya Pak. Dan Di itu dalam Paulus itu pun, jangan saksi bilang, baca lagi KPR dengan benar. Di dalam KPR, Ananias hanya mendapatkan perintah, temuilah orang yang berasal dari Saduki, pergilah ke rumah Yudas, dan temuilah orang yang berasal dari Saduki. Itu perintah untuk Ananias. Ananias di dalam Kisah Para Rasul, dengar dulu, jangan ngeyel, tidak ada ilmu. Ya. Ananias di dalam Kisah Para Rasul tidak pernah menyaksikan pertemuan antara Paulus dan Yesus. Bahkan ketika di dalam perjalanan ke Damsyik dikatakan, aku dan rombongan pergi ke Damsyik. Ya, aku dan rombongan pergi ke Damsyik, lalu datang sebuah cahaya padaku. Aku tersungkur di tanah, dan kemudian cahaya itu dan aku berkata kepada cahaya itu, siapakah engkau wahai Tuhan? Dia bertanya tapi dia menjawab. Gabriel nak itu Kisah Para Rasul itu. Siapakah engkau wahai Tuhan? Gabriel nak kira-kira menurut anda? Dia bertanya tapi dia menjawab Tuhan. Kan goblok. Kemudian cahaya itu berkata, Saulus, Saulus, akulah Yesus yang engkau aniaya. Mari kita bahas lagi. Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus. Bagaimana kemudian ada pengakuan bahwa dia menganiaya Yesus? Inilah engkau nak belajar ini. Ya. Belajar Ini loh, benar Pak. itu Kisah Ini Para loh, Pak. Rasul itu baca yang benar. Jangankan Bapak, ini murid-murid Yesus juga heran loh Pak. Ini penjahat bisa jadi mantan penjahat. Ini sudah dituliskan Pak, dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-19. Tetapi ada Barnabas yang menjelaskan bahwa Saulus itu sudah bertobat. Nanti namanya akan menjadi Paulus, kan gitu Pak. Jangankan Bapak Pak, murid-murid Yesus juga heran. Saya tanya ini penjahat kok. Kalau ini penjahat kok malah membicarakan Yesus. Hermawan, dengar baik-baik. Yo. Ketika perjalanan ke Damsyik, Yesus beserta rombongan, betul? Ya. Ya. Siapa nak sebutkan saja satu nama saja rombongan yang mengikuti Paulus ke Damsyik, siapa? Ya enggak tahu Pak, itu kan teman-temannya. Nah, itu dia. Teman-temannya Nggak ada datanya Paulus. semua. Bohong, isinya bohong. Ya. Memang itu yang Ketika ditanya dikhususkan siapa nama yang ikut perjalanan ke Damsyik dan siapa yang menyaksikan peristiwa, tidak tahu. Tetapi dia ada rombongan. memang tidak disebutkan kan Pak? Tidak ada ini Pak. Yang ada itu Saulus meminta surat kuasa untuk tidak ada, iya, kan? betul? Tidak Iya, ada, betul, betul? betul. Oke, Iya. mari kita masuk kepada perdebatan Anda tadi dengan Rizal. Rizal mengatakan bahwa tinggi Adam adalah 60 hasta. Engkau berkata tidak ada di dalam Bible kami sehingga kami tidak percaya. Sementara saksi yang melihat pertemuan Paulus dengan Yesus tidak ada, engkau percaya. Ini kan engkau ini apa namanya, bermain-main di dalam berdialektika. Standar ganda yang engkau lakukan. Ayo. Saya bukannya tidak percaya Pak, saya heran. Tadi tidak percaya, sekarang Saya heran. bukan tidak percaya. Saya kan dua sisi Pak. Ya, saya heran. Ya, kan saya pengen tanya kronologisnya, kok berbeda? Kan tidak masalah Pak. Apakah engkau tidak mempercayai sumber lain selain Bible? Jawab. Itu tidak saya sanggah Pak, cuma kan saya bilang berbeda dan saya heran. Enggak, saya bertanya, kalau kemudian ada sumber lain selain Bible yang mengatakan tinggi Adam itu adalah 60 hasta, engkau percaya atau tidak?
Ya saya menerima gitu aja Pak. Nah, udah kalau menerima berarti tidak ada diskusi Iya, lagi, Mas. tidak perlu kau pertanyakan, udah. Ya, cuma saya kan heran Pak. Itu Ya saya juga heran bagaimana kemudian firman itu bisa berubah menjadi daging. Bagaimana? Ceritakan prosesnya. Bagaimana? Maksudnya gimana Pak? Firman berubah menjadi daging. Yohanes 1:14. Firman menjadi daging. Bagaimana prosesnya? Coba jelaskan kepada kami yang muslimin. Ya kan, Bagaimana prosesnya firman menjadi daging? Kelahiran Yesus itu Pak ya. Iya, proses yang saya tanya prosesnya, saudara. Proses ini tahu enggak? Ya ini Pak. Apa itu definisi proses tahu? Apa definisi proses? Apa? Tahu. Jadi kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Itu Maha Tinggi cerita akan... namanya Kak, proses itu. Ini prosesnya gitu, ya. Pak. Nanti saya ngelang, Proses Pak. itu gini, saudara, ya. Proses itu kata-kata itu kemudian masuk ke dalam rahim Maria menjadi daging itu gimana proses kejadiannya? Apakah kemudian ditiup-tiup rahim Maria itu sehingga kemudian menjadi daging? Atau bagaimana? Atau sama dengan cerita Hercules? Noise. Ya itu Atau apakah sama dengan cerita Hercules? Ada raja para dewa namanya Yesus, mempunyai istri manusia bernama Akleme, dan kemudian terjadilah pernikahan sehingga lahirlah anak setengah dewa setengah manusia bernama Hercules. Apakah itu sama ceritanya? Ya, Roh Kudus turun atas Maria, Pak. Jadi secara supranatural jadi bayi, Pak. Roh Kudus itu diperkenalkan pada keempat saudara. Baca lagi kisah para rasul. Enggak, Pak. Gimana tuh, Pak? 12. Di dalam penciptaan sudah ada, Pak. Roh Allah melayang-layang itu kan Roh Kudus, Pak. Roh Kudus itu roh kebenaran, roh Allah, gitu, Pak. Sudah ada, Pak. Oke. Anda itu datang sebagai manusia, dia kan harus disalib, makanya dia datang harus sebagai manusia. Nggak mungkin dia datang langsung sebagai Allah, ya pasti gemeter lah semuanya kan kalau dia langsung datang sebagai Allah. Makanya dia datang sebagai manusia, seperti itu Bang. Makanya dia harus mengutarakan kata-kata arahan dia ke Allah, padahal itu dia sebenarnya Allah Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jumpa lagi kita pada malam Rabu ini ya teman-teman sekalian. Masya Allah. Adik ST mungkin mau open cam. Kalau mau open cam nanti Gurunda bisa melayani dirimu dengan open cam juga kalau mau. Halo Bang Zuma, salam kenal. Halo juga Mbak Rudi, Masya Allah. Bang Rudi di mana Bang? Ya Rudi. Rudi sih. Begitulah Yesus ketika dipanggil Tuhan nanti. Loh kok Tuhan sih? Sorry bercanda. Ya gimana, salam kenal Mbak Esti. Apa kabarnya Iya. nih? Baik Bang Zuma. Syukurlah, Masya Allah. Lagi seru kayaknya, silakan dilanjut. Biasa dipanggil apa? Pak Ustadz atau Pak Kiai, mohon maaf. Saya biasanya dipanggil Beb sama teman-teman. Apa itu? Bang Suma. Oh, Itu huruf B kan. Jadi Kawan teman-temannya. rasa Iya. Silakan Mbak, ada yang diperbincangkan tadi seru kali ku dengar. Silakan dilanjut, saya nyimak sambil ini persiapkan gaun pengantin. Ya dikit aja kan dah ya, nanti habis Bang Zuma masuk. Teman-teman di tap-tap layar. Oke, juga oke. ya. Oke, sip. Jadi dugaan kami itu DST bahwa yang ditemui oleh Kakanda Paulus itulah Yesus palsu. Makanya banyak juga yang mengikuti palsu ini, akhirnya jadi pengikut palsu juga. Kenapa kami menduga seperti demikian? Karena ada pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia nggak bisa buat apa-apa. Nah tiba-tiba
ada dalil lagi yang mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kenapa? Kayak bertentangan apa yang disampaikan Yesus ini. Kayak ada dua Yesus gitu loh. Satu asli, satu palsu. Satu KW, satu ori. Akhirnya pengikutnya ada yang KW, ada yang ori juga. Gitu. Gurunda mungkin bisa lanjut, enak ini materinya Gurunda. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya, Adik Esti, kita diskusi pelan-pelan aja ya. Siap. Ini kan kita baru pertama kan. Iya, betul sekali. Jadi kalau baru pertama itu harus pelan-pelan biar masuknya itu kena-kenanya itu bagus, tepat kan gitu ya. Kalau kasar-kasar kita nanti ada yang lecet-lecet, berdarah-berdarah, lapor-lapor lagi sama mama bapak kan gitu. Jadi kita pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan aja. Jadi saya memberikan, Esti menerima, Esti memberikan, saya nerima. Saya nerima dengan cara saya yang terbaik. Saya juga berharap Dek ini nerima saya dengan cara yang baik. Jadi kita harus pas-paskan masuk-masuknya dan keluarnya argumentasi itu, keluar masuknya harus pas supaya seirama kita. Jangan sampai kita ribut kan gitu ya. Nggak enak didengar sama mertua atau mertua pula. Didengar sama tetangga kan tidak bagus. Di sini banyak yang lihat kita kan gitu. Jadi kita harus pelan-pelan. Islam itu datang, agama Islam datang kemudian menyampaikan kepada kami yang tadinya tidak mengerti apa itu Taurat, apa itu Injil, apa itu Yahudi, apa itu Nasrani, apa itu Kristen, siapa itu Ibrahim, Abraham, Ishak, Yakub. Islam itu tidak ada kemudian pengetahuan sampai ke sana. Tapi kemudian pola yang ada, pencipta langit dan bumi mengutus seorang nabi bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan segala pemahaman yang disalahartikan atau dibengkokkan dari ajaran-ajaran terdahulu. Nah, di antara pengajaran Al-Quran menerangkan bahwa iblis ini telah diberi ruang dari sejak semula di Ganbi Eden untuk kemudian menyesatkan umat manusia. Maka iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia. Jadi ketika ada nabi diutus oleh Allah, oleh pencipta langit dan bumi, pasti akan diganggu oleh iblis. Iblis tidak senang kepada nabi. Iblis tidak senang kepada utusan Tuhan. Sehingga sebisa mungkin iblis itu merubah ajaran nabi-nabi ini supaya bisa menyesatkan manusia. Salah satu ayat di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya iblis menyesatkan manusia dengan cara menganggap apa yang dilakukan manusia itu indah, padahal itu adalah sesuatu yang tidak baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aqwaitani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata di hadapan Tuhan, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini golongan sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di atas muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, saya nih sebagai penggiat diskusi lintas agama yang mengkaji Bible, mengkaji Al-Quran, dan mengkaji kitab-kitab yang lain, itu menemukan ada petunjuk bahwa ketika Al-Quran menarasikan di luar Islam, orang-orang kafir itu wa iyad'una illa syaitanan marida, hanya menyembah kepada iblis yang durhaka. Saya mengkaji, saya pelajari, ternyata Yesus menasihati Bani Israel agar waspada kepada penyesat. Nah, ini Al-Quran tadi mengatakan
wala ughwiyannahum ajmain. Iblis akan menyesatkan mereka atau kita manusia ini. Maka saya melihat nasihat Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka sang penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, tadi saya dengarkan sepintas bahwasanya Yesus yang menyesatkan ini itu memang sudah dinubuatkan di dalam Matius 23 nomor 4 nomor 5. Ada penyesat yang muncul dengan memakai nama Yesus dan berkata, Kristus, akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bergelar Yesus Kristus. Dan oknum ini akan menyesatkan banyak orang. 30 detik saya sampaikan gini. Kalau ini benar, ada penyesat mengaku Yesus Kristus, dan kalau ini benar, banyak manusia yang disesatkan oleh yang mengaku Yesus Kristus ini, maka tentu orang-orang yang banyak ini akan memanggil Yesus itu sebagai Tuhan, akan mengusir setan pakai nama Yesus Kristus, akan bernubuat pakai nama Yesus, akan mengusir setan dan bermujizat pakai nama Yesus. Karena kenapa? Yesusnya datang kepada mereka, tapi bukan yang asli. Nah, ternyata Matius 7:22-23, orang-orang yang memanggil Yesus panggilan Tuhan, bernubuat, mengusir setan, dan bermujizat, kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Artinya, memang ada pengikut Yesus yang palsu, yang kelak akan diusir oleh yang asli. Sekira begitu untuk sementara, silakan. Saya mau bertanya sama Bang Zuma. Kok panas sekali ya? Yesus Iya, yang asli silakan. itu yang bagaimana, Bang Zuma? Yesus yang asli menerangkan di dalam Matius 24 nomor 4, apabila aku datang, aku yang datang, yang asli yang datang, maka tanda-tandanya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit kemudian berguncang, aku nampak di tengah langit, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan meratap, dan seluruh manusia akan memandang aku, melihat aku di atas langit. Itu tanda Yesus yang asli. Tapi kalau yang datang itu palsu, bisa bermukjizat, bisa membuat orang sakit sembuh, orang yang lain kemudian bisa bermukjizat, bisa, tapi tidak diikuti tanda-tanda itu. Di dalam Matius 24 nomor 3 ditanya Yesus sama muridnya di Bukit Zaitun, guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, di data nomor 30-nya disebut tuh tadi, matahari menjadi gelap, bulan menjadi tidak bercahaya, bintang berjatuhan. Jadi itu yang datang, kalau sudah ada tanda itu berarti asli. Selain daripada itu, kata Yesus, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku diikuti oleh tanda, satu, matahari jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu diterangkan di Matius 24 nomor 27 dan 30. Seperti itu. Akhirnya ketemu dengan Bang Juma. Iya, malam-malam. Silakan, Bang. Ya, izin sabar dulu Bang ya. DST dulu, silakan DST. Iya, baik Bang Zuma. Berarti Siap. kalau menurut keyakinan Muslim, Yesus yang asli itu datang pas kiamat ya? Datang kedua kalinya, iya. Di Al-Quran juga menerangkan seperti itu. Di Al-Quran diterangkan sama seperti itu. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la ilmul lisa'a falatamtarunna biha wattabi'un. Tanda kedatangan Nabi Isa sebagai pertanda kiamat. Itu dalam Al-Quran. Nah, Oke, berarti iya. sama dengan agama Yahudi juga. Mereka juga meyakini Mesias itu datang pada kiamat juga ya? yes, betul. Oke, ya jadi makanya kan Yesus waktu dia datang ke dunia, dia kan bilang kan, barang siapa yang tidak lewat aku, dia ngomong sama orang Yahudi juga kan, tidak dapat ke Bapa, seperti itu. Jadi tidak bisa langsung ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Gitu keyakinan kami nih Bang Zuma. Iya. Iya, Yesus yang datang di tengah Bani Israel, bukan yang datang kepada Paulus.
Harus melalui Yesus yang ada. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan begini, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesusnya menerangkan murid-muridnya yang asli mengimani dirinya utusan Tuhan. Tuhan itu diterangkan oleh Yesus. Nah, di luar daripada itu, kalau ada yang mengajarkan lain daripada ajaran Yesus bahwa dirinya hanyalah utusan, itulah orang yang telah disesatkan oleh yang diduga Yesus palsu tadi. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus itu jalan menuju Bapa, bukan Bapa itu sendiri. Makanya tadi saya sengaja memanggil adek ini dengan panggilan abang. Ternyata kaget, loh kok saya dipanggil abang. Nah itulah Yesus, kok saya dipanggil. Ini namanya orang kok ditutupin gimana sih? Gak bisa dibaca. Oke Bang Zuma. Ya baik, saya mau menjelaskan gantian ya Bang Zuma ya. Jadi Iya, kalau silakan. Anda boleh menjelaskan apa saja, yang penting masuknya pelan-pelan. Jadi begini Bang Zuma, kalau keyakinan kami itu di Kristen ya, itu Yesus itu tuannya untuk bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Jadi bukan hanya Israel. Ya, itu ada di dalam Matius 28 ayat 19. Dan yang kedua di Yesaya 49 ayat 6 itu nubuat tentang Yesus, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini nubuat Nabi Yesaya buat Yesus juga. Dan di dalam Roma 11 ayat 11, tetapi oleh pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang Yahudi ya, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Seperti itu. Oke, baik, saya tanggapi ya. Yesus mengatakan dirinya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sampai hanya untuk memproklamirkan dirinya utusan untuk Bani Israel, rela kali dia, tega kali dia mengatakan kepada seorang ibu yang minta tolong bahwa ibu itu hanyalah anjing gugup. Teganya Yesus itu. Kenapa? Ya, Yesus harus berkata-kata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ketika ada seorang wanita Kanaan minta anaknya disembuhkan, apa kata Yesus? Usirlah, karena dia dari tadi mengikuti kita. Lantas ibu itu diterang Tuhan, tapi bukankah anjing memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Itu kata perempuan itu. Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Aku diutus, kata Yesus, hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Nah, wanita itu mengatakan betul. Tapi bukankah remah-remah atau sampah yang jatuh dari meja tuannya dimakan oleh anjing? Yesus mengiyakan, betul, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang terjadi? Anak ibu itu sembuh. Tetapi tidak merubah keadaan anjing menjadi domba. Domba tetap domba, anjing diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Lalu kemudian Kristen muncul, Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Disitulah janggalnya, disitulah keanehannya. Tidak mungkin Yesus itu pendusta. Pada saat ini dia mengatakan dia diutus hanya untuk kepada yang hilang dari umat Israel. Tiba-tiba besok Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya,
iblis kan? Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai nama Yesus dan berkatalah akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau sebagai pengikut Yesus yang datang kemudian kepada Paulus ini, ya wajib Anda mengatakan bahwa Yesus itu diutus kepada seluruh manusia. Memang. Dan aku akan memberikan semuanya itu ketika engkau kemudian menyembahku, sebab kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan di dunia, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, ketika iblis memberikan kuasa kepada yang dikehendaki, misalnya iblis yang masuk ke dalam pengkhianat, yang masuk ke dalam kubur pengganti Yesus, bisa nggak? Bisa. Dari mana kemudian dikatakan bahwa ia masuk ke dalam kubur yang menggantikan Yesus itu iblis? Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, Yudas. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Berarti yang disalib terkutuk ini adalah Yudas. Berarti yang keluar dari kubur ini Yudas, yang adalah iblis menurut Yesus. Iblis punya kuasa di dunia enggak? Punya kuasa. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 31 Yesus berkata, aku harus tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia telah datang dan dia tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Coba 10 detik. Yesus berkata, aku tidak dapat kemudian berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sedangkan yang berkata kepalaku telah diberi kuasa itu adalah iblis, ketika iblis mencobai Yesus yang asli. Dan aku berkata kepadamu Yesus, aku akan memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi iblis memberikan kepada yang masuk ke dalam kubur. Untuk Silakan. yang Yesus bilang itu kan dia bilang tadi yang Bang Zuma bilang apa tadi? Beda sama Yesus yang keluar dari kubur ya. Itu sebagai manusia untuk disalibkan. Jadi dia harus datang sebagai orang lahir aja di kandang domba seperti itu, di keluarga sederhana dari Yusuf sama Maria. Itu kan orang-orang kecil semua ya, maksudnya dia harus datang seperti itu. Jadi memang dia punya keterbatasan gitu loh. Jadi dia nggak sebagai Allah. Itu keyakinan kami, Bang Zuma. Aja Boleh karena bertanya, Juma? saudara sedang mengusung tapi Yesus yang datang kepada Bani Israel mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan dia mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku, dia utusan. Kata Yesus, kesaksian Yesus. Yesus yang bergelar Kristus yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Anda pembelanya, silakan aja Anda bela Yesus yang itu, silakan. Karena Anda pengikutnya. Seperti itu, DST, silakan. Iya. Ya, silakan Bang Jesus. Juma, Siap. tadi Anda bilang Yesus datang
tanda-tanda Yesus datang ya. Iya. Matahari, bla 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 di atas langit. Kalau nggak salah itu Iya. kan kedatangan Yesus kedua kali. Iya, makanya belum datang, baru satu Nah, kali kan. Jadi yang datang ke Paulus itu bukan lalu, dia. Iya, kedua kalinya belum. Kalau kedua kalinya ya kiamat. Iya, terus yang pada Paulus kedatangan keberapa? Ya, lah itu bukan kedatangan, itu penampakan sama nanti Lalu apa? ketika Yesus dong ya. saya bilang nanti Ya, itu kau ketika jawab Yesus sendiri, berkenan Yesus. kepada Anda pun akan diperlihatkan wajah Yesus mungkin Anda Oh, nggak bisa. dibutain atau Yesus berkata. dibisuin nanti ya supaya Anda nggak Yesus komat berkata. kamit di room menjelekan Yesus gitu. Nanti Yesus Anda akan berkata, di dalam Matius 23:4, sabar dulu. Yesus justru menasihati Bani Israel, bukan menasihati kalian. Kalian kan pengikut yang diduga palsu. Yang asli menasihati Bani Israel. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau pergi ke sana. Atau Yesus ada di sana, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Sabar dulu Papa Jahat, sabar. Dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu Bani Israel, bahwa apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, maka seperti sinar yang memancar dari timur sampai ke barat, matahari akan gelap, bintang-bintang berjatuhan, bulan tidak bercahaya, dan seterusnya. Itu kalau aku. Tapi kalau yang palsu cuman mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Walaupun ya dia melakukan mudah-mudahan mukjizat. Anda bertemu dengan Yesus juga ya. Oh, seperti pasti Saulus kiamat ya. kalau Yesus yang datang. Enggak. Kok Saulus Begini, Saulus Pak Jahat. ketemu Yesus Di dalam, enggak kiamat? saudara, dengarkan saya. 1 menit terakhir, habis itu Anda bicara sampai 5 jam boleh. Dengarkan. Ketika Yesus di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bertanya. Baca Matius 24 nomor 3. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Tuh, itu perbicaraan rahasia tuh. Itu pembicaraan pribadi antara Yesus dan muridnya. Ente kan bukan orang Yahudi. Ente bukan murid Yesus, tapi penyembah Yesus yang datang ke Paulus. Bedakan itu. Yesus anak Maria ditanya oleh muridnya orang-orang Yahudi, guru apa tanda kedatanganmu? Ayo, apa jawab Yesus? Tanda kedatanganku, 1, langit tidak bercahaya. Matahari tidak bercahaya. Matahari gelap, kemudian bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, dan aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, lalu kemudian seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Kata Yesus, dia lanjutkan. Yesus lanjutkan, sama kiamat. Berarti kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus yang asli, berarti sudah kiamat 2000 tahun yang lalu, Papa Jahat. Nah, Anda berarti nggak paham. Kan saya Nah, bilang sekarang yang datang kepada ketika Paulus, Yesus ada nggak berkehendak tanda-tanda itu? untuk bertemu dengan Anda, itu nggak kiamat. Tapi Anda Kata siapa? Di mana dipakai dalilnya? untuk Yesus justru memberitakan berkata, kebenaran oh tidak Injil. bisa, itu iblis. Entah Anda Itu iblis, ini itu iblis. dibisukan, dilumpuhkan, Itu iblis. atau dibutakan Itu seperti iblis. Saulus. Saya nggak tahu iblis. itu kuasa Yesus. Itu iblis. Ya? Itu kuasa Itu Yesus. iblis. Makanya Karena Yesus berkata, berjaga-jagalah Yesus Anda. berkata di dalam Matius 24 nomor 23, Jikalau Yesus- jika ada orang berkata mengaku Maka Anda- bertemu dengan aku, ada di sini, Anda akan- aku ada di sana. Kata Anda- Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sekarang begini, Papa Jahat, Ketika begini Yesus- Papa Jahat. Saya mau tanya samamu, biar diskusi kita Dong, bagus. tapi giliran gue. Gini,
Papa Jahat, gini, saya mau tanya samamu. Katanya giliran gua. Tolong kamu tunjukkan Jangan di-mute. kepada saya, tolong kau tunjukkan kepada saya datanya, Mute. tanda kedatangan Yesus. Apa Gua mau tanda-tanda jadi yang mualaf nih, terjadi? ikut jangan banci dong. Dengar, Ayo dong, mualafin gua dong. Apa tanda-tanda, Mualafin saudara? gua. Enggak. Islam hanya butuh orang berakal Mualafin gua, sehat. Islam butuh orang yang berakal. Anda Ayo, turun mualafin kalau gua. Anda ini enggak kondusif, Anda turun. Mampus. Anda turun sederhana, tinggal dipencet kepalanya, tinggal diinjak bibirmu udah turun. Kondusif dong. Saya aja sama Ade Hesti tadi ini pelan-pelan masuknya dia terima kok. Yesus ditanya sama Bani Israel, Papa Jahat bukan Bani Israel. Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, dan seterusnya. Selain daripada itu, mau 1000, 2000, 1 miliar ada yang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Kalau ada yang datang kepadamu, aku Yesus, misalnya nih, Papa Jahat lagi tidur karena semalam habis judi, begadang sampai subuh, tidur. Datang ada yang ketuk pintu, tok 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 tok. Pakai baju putih, jubah panjang, matanya menyala, di pahanya ada tato. Saya Yesus, aku datang memberikan mukjizat kepadamu. Nah, duduk renungkan dulu, duduk tenang, lihat matahari. Kalau matahari masih bercahaya, tidak gelap, bulan masih ada, bintang-bintang belum jatuh, artinya menurut Yesus itu bukan Yesus, itulah penyesat. Kalau kamu terima dia sebagai Yesusmu, berarti kau sebagai utusannya yang dipakai untuk menyesatkan orang lain, entah keluargamu, entah siapa. Pakai otak lah, masa Bible tidak ngerti sih? Makanya orang Yahudi tidak percaya Kristen, malah diludahi orang Kristen itu. Karena mereka tahu bahwa yang datang kepada Kristen itu adalah iblis. Karena Iya, kalau Bang yang Tima. datang, Mesias yang mereka tunggu yang datang, kiamat. Gitu. Oke. Silakan. Kalau Bang Zuma, kalau masalah Yahudi itu ada dalilnya di dalam Wahyu. Yahudi yang diterima itu yang percaya Yesus. Dan itu sudah disebutkan juga 12 per suku itu 12.000 yang diterima. Dia total itu 144.000. Dan nanti jadi Yohanes itu mendapat wahyu seperti itu. Jadi memang kalau yang Kiamat gak? sekarang ini memang belum percaya Yesus karena mereka kan sama seperti Muslim lah ya. Mereka tuh menganggap mereka tidak percaya adanya Yesus intinya seperti itu kan? Enggak, masalahnya gini, ketika ada yang menulis di Pulau Patmos mengaku bertemu dengan Yesus sang bintang timur gilang gemilang, terjadi nggak kiamat? Tanda-tanda matahari gelap, bintang jatuh dari langit, terjadi nggak? Iya itu nanti waktu mau kiamat. Berarti itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Berarti, loh, kan Yesus mengatakan tanda kedatanganku. Bahkan kalau saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikat? Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang nanti ke bumi ini sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, sama lengkap tak dengan tubuhnya, dengan jasadnya? Lengkap. Berarti datang lengkap dengan tubuhnya, jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Pulau Patmos itu cuma suara. Yang datang kepada Paulus pun juga cuma suara. Itu Berarti itu wahyu, bukan Bang. Yesus. Gini Bang Zuma, jadi itu tuh Yohanes mendapat wahyu karena Yohanes itu kan paling dekat sama Yesus dan Yesus itu paling sayang sama Yohanes dari semua ke-12 muridnya. Dan Yohanes ini mendapatkan job yang sangat spesial dari rasul-rasul lain. Makanya dia Iya, silakan aja. dikasih penglihatan Silakan. gitu. Iya, silakan aja. Saya hanya berpegang kepada nasihat Yesus kepada muridnya. Kalau ada yang mengaku aku, tetapi tidak diikuti oleh tanda-tanda ini, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Itu artinya. Itu Bang Zuma ambil dari mana? Matius 24 nomor 3, nomor 23, 23. Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 25, nomor 24, nomor 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan seterusnya. Baik, berarti Bang Zuma percaya ayat itu?
Saya percaya itu tulisan wartawan. Berarti Bang Zuma percaya ayat itu? Saya percaya itu tulisan penyelidik bernama Matius, meskipun kitabnya itu sebenarnya bukan murid Yesus yang menulis, tapi karena dia melakukan penyelidikan, ya saya percaya itu hasil penyelidikan orang yang kemudian menuliskan buku Matius itu. Berarti Dan Bang Zuma, Al-Quran saya mengatakan, gimana? berarti Bang Zuma Al-Quran saya percaya, mengatakan, percaya Yesus juga dong, karena ini kan yang ngomong Yesus. ya kan saya katakan hanya ada satu manusia suci yang diutus di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami beriman kepadanya. Di Al-Quran namanya Isa. Orang Yahudi dalam Talmud menyebutnya Yesua. Orang Kristen menyebutnya Esos, Yesus Kristus. Bukan 2 oknum, bukan 3 oknum, 1 oknum dengan cerita yang berbeda. Kalau orang Yahudi menyebutnya anak zina, anak haram. Kalau Kristen menyebutnya orang terkutuk yang menjadi Tuhan. Kalau Islam menyebutnya hamba Allah yang adalah Nabi Allah yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Makanya di awal tadi saya katakan Al-Quran datang untuk meluruskan segala fitnahan orang-orang terdahulu terhadap nabi-nabi Allah, nabi-nabi Tuhan yang datang. Difitnah, terkutuk lah, entah apa-apanya dibilangnya. Yang pasti bahwa Yesus yang datang ke tengah Bani Israel menasihatkan, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus bukan seorang pembohong, maka itu harus digenapi. Kalau itu harus digenapi, berarti ada pengikut Yesus Kristus. Kalau itu harus ada pengikut Yesus Kristus, maka siapa satu-satunya kandidat? Kristen. Nah, Kristen. Jadi Kristen ini menyembah sosok Yesus Kristus ini, menuhankan dia, menyetarakan dengan pencipta langit dan bumi itu ke atas perintah siapa? Yesus yang asli? Enggak. Yesus yang asli mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Berarti Yesus maunya dikenal sebagai utusan Bapa. Itu ajaran Yesus, final ajaran Yesus kepada pengikutnya. Sedangkan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu minta supaya dituhankan. Contoh, dia mengajarkan kepada Paulus, Paulus, beritakan kepada orang-orang bahwa untuk itulah aku datang agar aku dibunuh, agar aku dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Roma 14 nomor 9. Itu dari mana bisikan itu? Dari bisikan Yesus Kristus yang bukan manusia. Baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Sedangkan kedatangannya yang kedua saja dia masih manusia. Kata Yesus, ketika aku datang, matahari tidak bercahaya alias menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di langit. Dan semua manusia akan meratap. Bagaimana tidak meratap? Matahari tidak bersinar, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Ya pastilah meratap, ngamuk. Manusia histeris, panik. Dan seluruh manusia akan melihat anak manusia berdiri di tengah-tengah langit. Anak manusia loh, kedatangannya aja sebagai anak manusia. Tapi Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia loh, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, ketahuan dia terima Injil dari mana. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Jadi Paulus ini antikristus karena tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Coba baca di dalam Galatia 1 nomor 1 dan nomor penekanannya di nomor 11 dan nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia.
Tetapi Yesus Kristus datang kepada aku. Tapi dia bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah Paulus. Dan siapa pengikutnya? Kristen. Iya, jadi Seperti itu. Petrus Adik sudah bilang nih Bang Zuma, Petrus memang Paulus itu ayatnya membingungkan. Jangankan Bang Zuma lah ya. Orang-orang Kristen aja makanya banyak aliran itu karena Paulus. Jadi Paulus banyak jadi di sisi satu dia ngomong lain, di sisi lain. Nah Petrus itu bilang katanya jangan sampai orang berbicara di luar. Maksudnya di luar apa tafsiran yang memang maksudnya jangan ngomongin yang enggak lah. Karena nanti akan binasa kalau Petrus ngomongnya gitu, Bang Zuma, kalau di ayat kami. Jadi kami diingetin. Makanya saya no comment kayak Rasul Paulus tuh nulis apa, lebih baik saya nyari yang lain lagi gitu. Kalau saya jadi saya nggak ambil satu ayat tapi ayat yang satu dikaitin ke ayat yang lain gitu, Bang Zuma. Kalau saya sih ngambil intisarinya aja. Saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu. Intisarinya segala firman yang engkau berikan. Artinya bukan comot-comot ayat. Segala firman, segala ayat, segala firman, segala sabda yang engkau berikan kepadaku telah aku sabdakan kepada mereka. Telah. Jadi semua firman yang Yesus terima dari Bapa telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Dan setelah seabrek firman itu diterima seluruhnya, maka endingnya murid-murid percaya kalau dirinya hanya utusan Tuhan. Apakah salah muridnya menerimanya sebagai utusan Tuhan saja? Tidak. Malah Yesus meneguhkan, Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku, Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus, segala firman telah disampaikannya, dan ketika orang itu menerimanya sebagai utusan Tuhan, maka orang itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Selesai. Nah, Yesus juga berpesan, waspada kepada Yesus Kristus yang datang kemudian dengan memakai, penyesat yang datang kemudian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku siapa? Yesus Kristus. Berarti berbeda ajarannya. Kalau Yesus ajarannya dia hanya diterima sebagai utusan, tetapi Yesus Kristus mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Dan itu 13 kitab Paulus semuanya diterima dari makhluk yang bukan manusia tersebut. Sedangkan Yesus adalah manusia. Ya, jadi ayat-ayat Bang Zuma, jadi ayat-ayat yang Bang Zuma pakai itu yang biar engkau mengenal satu-satunya Allah, yang engkau mengenal Yesus yang engkau utus segala macam. Bapa lebih besar dari aku, ayat-ayat seperti itu. Yesus harus seperti itu karena dia itu lagi menyamar sebagai manusia. Nah, kata dia, Anda. Dia itu Kata padahal, Anda kan? Hah? Kata Anda kan? Bukan. Anda dapat ilmu dari mana itu kalau dia menyamar? Sedangkan Yesus berkata, Yesusnya loh yang berkata dalam Yohanes 8:42, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Bukan menyamar dia. Dia datang atas kehendak Tuhannya. Kok nyamar? Iya, dia nyamar. Itu ilmu setelah Anda mendapatkan ilmu dari Paulus, Yesus itu Tuhan. Anda baca Bible, kok dia bisa mati, kok dia bisa netek, kok dia disut. Oh, ternyata dia nyamar manusia pada saat itu. Itu karena Anda sudah menggabungkan antara Yesus Anda dengan Yesusnya Bani Israel. Sehingga Anda mencoba mencocok-cocokkannya dengan analogi akal-akalan. Itu dia sedang nyamar-nyamar. Oh, enggak, Yesus tidak nyamar-nyamar. Dia benar-benar murni manusia. Makanya hidup kekal bisa diterima apabila mengenalnya sebagai utusan. Dia datang sebagai anak manusia, bukan nyamar-nyamar. Dan kedatangannya nanti yang kedua kalinya juga sebagai anak manusia, bukan nyamar-nyamar. Bang Zuma pernah baca Matius 25 ayat 40 nggak sampai 45? Matius berapa? Matius 25 ayat 40 sampai 45. Coba Anda bacakan kepada saya. Ya, baik, sebentar ya. Iya. Ya, mulai ini sih ayatnya agak panjang, cuman saya intinya aja ya Bang Zuma ya. Iya, nggak apa-apa. Karena di situ kan dia melemparkan ya ke
Ya, dan semua iya. dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Jadi intinya di sini ada pemisahan domba dan kambing. Kalau domba itu maksudnya manusia-manusia yang baik. Kalau manusia-manusia yang jahat itu akan ditaruh di neraka. Jadi inilah yang saya baca, ayat 1 dikaitkan dengan ayat yang lain, Bang Suma. Jadi ayat Matius, nanti ayat Paulus, nanti Petrus. Jadi saya kaitkan sampai perjanjian lama, makanya saya percaya dia itu Allah. Karena ini yang bisa seperti ini hanya job desk Allah aja, Bang Zuma. Oke, saya tanggapi boleh? Boleh. Oke. Secara garis besar di situ bercerita tentang dua kelompok. Yang pertama domba, yang kedua kambing. Sekarang dua kelompok ini siapa? Yahudi dengan Islam kah? Atau Yahudi dengan Kristen? Ini maksudnya Kira-kira semua. Yahudi dengan Kristen enggak. Islam tidak masuk di sini. Iya, Yesus tidak masuk ke sini. Yesus tidak masuk. Kenapa Yesus tidak Islam tidak masuk? Kenapa? Coba Anda baca di dalam Yohanes 12 nomor 48. Masuk nggak Islam di situ? Enggak. Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, maka dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada nggak Yesus bercerita tentang Islam? Nggak ada. Ada nggak Yesus bercerita tentang kaumnya Nabi Muhammad? Nggak ada. Ini bercerita tentang kaumnya yang menerima firmannya. Ada yang menerima firmannya, ada yang tidak menerima firmannya. Karena dia hanya datang kepada Bani Israel. Nah sekarang yang mengaku-ngaku kelompok daripada pengikut Yesus, Islam atau Kristen? Kristen. Kristen ini Yahudi nggak? Bukan Yahudi. Kristen ini di luar daripada Yahudi. Dia adalah pengikut Paulus. Karena Paulus mengatakan, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8. Paulus mengaku dia diutus hanya orang-orang di luar Yahudi. Tapi ini ayat 32. Kalau Yesus datang kemudian, ayat ya, 32. silakan. Ayat 32-nya lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa loh ini Bang Zuma. Bangsa yang dimaksud itu Bani Israel. Bani Israel. Tidak semua bangsa akan datang kepadanya. Tapi Bani Israel, semua bangsa ini bercerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu ada 12 suku bangsa yang sudah terpencar. Makanya dia katakan dalam Yohanes 10, masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Domba yang dimaksud itu Bani Israel. Coba baca Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah semisal domba. Artinya Yakub domba, keturunan Yakub adalah anak-anak domba. Jadi yang bergelar domba itu hanya Bani Yakub, sedangkan Kristen bukan Bani Yakub. Inilah yang dimaksud kambing. Coba saya uji dulu. Kita uji dulu. Ketika kemudian Yesus diberitakan ditelanjangin, Kristen mengiyakan atau tidak? Mengiyakan. Ketika Yesus itu disakitin, ditampar, ditombak, diludahin, ditelanjangin, ditonjok dan seterusnya, Kristen mengiyakan? Iya. Berarti Anda membiarkan Yesus itu menderita. Ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, kamu tidak melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu tidak menyelamatkan aku. Malah kamu mengimani itu semua sebagai simbol keselamatan untuk kalian. Kalian membiarkan aku menderita. Kalau Islam tidak, kami membela dia. Bukan dia yang ditampar, bukan dia yang ditonjok, bukan dia. Kami memberikan kemudian keselamatan. Makanya dikatakan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Bukan malah menambah-nambahi, menelanjangi, menampar dan menjadikan tumbal sebagai penebus dosa kalian. Saya udah tamat kalau Matius 25 ini, udah tamat. Belum lahir. Ada ini saya sudah tamat mempelajari data itu. Jadi yang dimaksud di sini adanya kelompok-kelompok yang mengaku domba
Coba Anda lihat di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Mengusir setan pakai namamu. Itu siapa? Islam atau Kristen? Orang lain atau Kristen aja? Kristen aja. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Yang bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Kristen. Ya ente aja saudariku, jangan bawa-bawa kami, ente aja. Jadi Ya, antara Yahudi dan Kristen itu antara domba dan kambing. Yesus akan datang memisahkan antara domba dan kambingnya itu. Ya, Bang Zuma, Silakan. sorry. Kita jangan lompat ke situ dulu. Nanti kita bahas itu ayat itu. Cuman tadi kan Bang Zuma bilang, Saudariku yang membawa ini Matius 25. Ya, silakan. ya jadi Syukran Kikocat. Barakallahu fik. Jadi kan tadi kan Bang Zuma bilang apa itu Yesus kan lapar, Yesus telanjang. Ini ayat Yes. Matius 25 di ayat 37. Maka orang benar Iya. itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus Iya. dan kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, kami memberi engkau tumpangan. Jadi mereka nanya gitu, kapan engkau telanjang Yesus? Kapan engkau lapar gitu? Kapan engkau Yes. Akhirnya Yesus bilang, bila mana kami melihat akhirnya, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi maksud ayat ini ialah orang-orang yang tidak menolong sesamanya, seperti itu. Jadi kasih, intinya kasih sih kalau di ayat ini. Bukan yang Yesus lapar atau telanjang, Bang. Bukan. Maksudnya dia kan mengatakan begini. Coba Anda lihat, periksa lagi datanya tuh. Dia mengatakan, dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Siapa yang paling hina di antara saudara Yesus? Yudas. Bukan seperti itu. Oh, tunggu. Harusnya, maksudnya, andai saja engkau kemudian berbuat baik kepada saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Harusnya jangan kau menuhankan dia. Jangan kau biarkan dia menjadi Tuhan, menjadi sembahan. Kasihan dia ini. Kenapa kalian justru membuatnya semakin menderita? Dia sudah hina, mati dalam keadaan menggantikan aku, mati dalam keadaan terkutuk, mati dalam keadaan bunuh diri, bla bla dan seterusnya. Tapi kalian tidak menolongnya, malah kalian menjadikannya sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Itu maksudnya. Tapi kalau saudari saya mengatakan, oh tidak, itu kasih, boleh-boleh saja. Itu penafsiran. Tapi kembali, siapa yang domba, siapa yang kambing di antara Yahudi dan Kristen? Silakan Anda renungkan. Karena yang domba hanya Bani Israel. Orang-orang yang tidak bersunat kulub tidak boleh masuk ke dalam kota kudus Yerusalem. Kedua, Yehezkiel 44 nomor 9. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya Bani Yakub. Kira-kira bisa nggak dikategorikan Kristen ini sebagai domba? Nggak bisa. Bisa nggak disatukan dengan dombanya Yahudi? Nggak bisa, karena mereka tidak bersunat. Mereka najis, mereka tame, mereka orang-orang najis. Nggak boleh disatukan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu sebelum masuk ke bait suci, mereka mandi tahir, mandi junub, mereka membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, melepaskan terompah, melepaskan sendal sepatu, baru masuk ke dalam bait suci. Di dalam bait suci tidak boleh mereka itu berkulub, tidak boleh mereka makan babi, tidak boleh makan anjing. Mereka harus sujud di dalam bait suci. Kristen boleh nggak gabung di situ? Nggak boleh. Sedangkan di dunia ini aja antara orang Yahudi dan Kristen tidak boleh satu rumah ibadah, apalagi mengenai surga. Israel baru nggak bisa, Kristen nggak ada tempat. Maka Kristen bukan domba. Kristen itu paling enaknya disebut kambing. Tapi kalau Yesusnya di waktu yang lain dia menyebutnya guguk, serigala. Seperti itu saudari. Ya Bang Zuma, Pelan-pelan jadi aja kalau- kita. Iya.
Jadi kalau di Bible, di keyakinan kami setelah Yesus datang ini kan adalah, jadi kan memang ada Yahudi maksudnya kayak sekarang nih Yahudi kan ada total 15 juta nih penduduknya kan, tapi yang percaya Yesus baru 161.000. Itulah yang dilihat sama Yesus nanti, bukan yang 15 juta itu, Bang Zuma. Jadi nanti kalau misalnya penghakiman terakhir itu Yesus yang akan menghakimi kan semua perbuatan baik dan benar. Tapi yang Yahudi diterima itu yang Yahudi percaya Yesus. Tapi kalau Yahudi yang 15 juta yang banyak sekarang ini, itu kan dia nggak percaya Yesus. Kalau bagi keyakinan kami, mereka tidak dapat keselamatan. Itu bagi keyakinan kami. Karena Yesus kan bilang kepada orang-orang Yahudi, barang siapa tidak melalui aku, kamu tidak bisa langsung ke Bapa. Kan ada kan, Yesus itu ngomong sama orang Yahudi pada saat itu. Iya, jadi kalau dikatakan domba dan kambing, itu juga tafsiran. Boleh-boleh saja, itu boleh benar. Lalu Kristen di mana? Jadi domba? Nggak mungkin. Satu-satunya, makanya saya katakan tadi, yang paling lembut disebut kambing. Tapi nggak mungkin, karena bukan kelompok domba. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya yang Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Berarti ada domba palsu kan? Nah sekarang siapa yang palsu? Bani Israel atau Kristen yang domba palsu? Kalau bagi keyakinan kami yang tidak percaya Yesus, Bang Zuma. Kalau keyakinan kami, tidak. Bagaimana dengan kami yang percaya dengan Yesus yang adalah utusan kepada Bani Israel? Turunkan saya dulu karena saya kena teguran dari Cicik Jacob. Turunkan dulu. Sabar ya Dek ya, kena pelanggaran Bang Zumanya, nanti naik kembali. Sabar ya. Oke. Terlalu seru. Oke, siap. Ya. Domba itu hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bagaimana Kristen bisa jadi domba? Kristen bukan Bani Yakub. Sedangkan orang yang hidup sesama Yesus, bertemu dengan Yesus, memelas kepada Yesus, di dalam Matius 15 aja itu dikatakan sebagai guguk. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Jawab Yesus kepada mereka, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menghormat kepada Yesus, sujud kepada Yesus sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan Yesus, namun bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Maka Yesus menjawab dan berkata kepada wanita tersebut, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Iman yang mana yang besar itu? Iman yang mengakui bahwa tidak layak makanan yang disediakan untuk Yahudi diberikan kepada non-Yahudi. Iman mana yang iman besar itu? Adalah yang mengakui bahwa anjing makan sampah dari meja Yahudi. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Maka anaknya sembuh. Jadi kalau ada orang yang kemudian percaya kepada Yesus, sesama dengan Yesus, bicara langsung kepada Yesus, memelas kepada Yesus, bahkan bersimpu di hadapan Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus, dan Yesus hanya menyebutnya sebagai anjing, apalagi Anda, saudariku. Kurang percaya apa wanita itu tapi disebut juga anjing? Karena kenapa? Dia hanya untuk Bani Israel. Yang untuk Anda itu adalah iblis. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan dalam kitab Kejadian 3, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Apa maksudnya itu? Anda kan keturunan Adam. Dan iblis juga punya keturunan. Jadi keturunan iblis akan kemudian datang kepada Anda juga. Jadi utusan yang datang kepada Anda itu adalah iblis. Karena iblis itu diutus kepada seluruh keturunan Adam. Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu yang terlontar dari mulutnya. Kenapa dia mengatakan pergilah? Ya silakan. Kisah Para Rasul 10, Bang Zuma. Kisah Para Rasul 10. Ya silakan.
Ya, jadi di dalam Kisah Para Rasul 10 ini ayat apa? Ayat berapa? 30 terkait dengan Cornelius atau yang mana? Yang itu, ayat iya betul, Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai 18. 9. Tapi ini kan agak panjang ya. Cuman ini mungkin Bang Zuba sudah baca ini belum ayat ini? Sudah. Oh, sudah baca. Keesokan harinya ketika ketiga kemudian apa dibilangnya di situ ya, ketiga orang yang berada kemudian di kota Yope kira-kira pukul 12 itu sering kita bahas itu. Ya, ini lalu kan Petrus menuju kemana itu, ke rumah doa kan, terus ya, jadi ayat ini kan menceritakan hewan-hewan haram. Jadi dikasih lihat di langit kan ceritanya nih, si Petrus lihat banyak binatang-binatang haram. Terus Petrus bilang, "Tidak, saya tidak pernah makan haram. Ini maksudnya apa nih?" Ya kan akhirnya dijelasin lah dalam bla 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 sampai ayat ke bawah itu dijelasin bahwa kamu harus menginjil bukan keluar dari Yahudi. Jadi bukan ke Yahudi aja. Itulah maksud penglihatan binatang-binatang haram itu. Jadi dulu kan pada zaman dulu kan Yahudi sama non Yahudi kan beda banget lah ya, kayak yang tadi Bang Zuma jelasin. Makanya dikasih penglihatan sama malaikat, kamu harus menginjil ke orang Yahudi. Karena memang tujuan Yesus ini buat bangsa lain juga, seperti itu Bang Zuma. Di ayat ini sih jelas intinya seperti itu. Oke, baik. Ini kan penglihatan, betul? Ya. Nah, sekarang Yesus berkata apa di dalam Matius 24 nomor 24? Sebab Kristus palsu, Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan memperlihatkan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan juga orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan ini? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau wahai Petrus dan ke-11 murid lainnya, dan satu di antaranya adalah iblis. Jadi kalau Petrus diceritakan dalam Kisah Para Rasul menerima penglihatan, kemudian diperintahkan untuk makan babi dan seterusnya, kan Yesus sudah mengatakan waspadalah, sebab dia juga akan menyesatkan orang pilihan, murid pilihan. Sedangkan di awal Yesus berkata kepada Petrus, Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan kau pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Kalau besok kemudian ternyata Petrus justru ke bangsa lain, berarti tergenapi yang dimaksud Yesus. Dia juga, sang Yesus palsu juga akan menyesatkan murid pilihan juga. Harus tergenapi itu. Masa kalau sampai Anda percaya kepada Yesus, gimana? Kalau Gimana? murid pilihannya nggak mungkin disesatin dong Bang Zuma, apalagi masih ke-12. Matius 24 nomor 24. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya Yesus meminta muridnya waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada. Siapa yang diminta waspada? Murid-murid pilihan. Karena murid pilihan itu akan menjadi sasaran. Jangankan murid pilihan, pasti ada ini paham betul betapa iblis gigih untuk menjatuhkan dan mencoba Yesus. Berapa kali iblis mencoba Yesus? Yesus, sembah aku. Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8 sampai nomor 13. Yesus, sembah aku akan memberikan segala kemegahan, segala kuasa dan kemuliaan dunia bila engkau menyembahku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika iblis berkehendak memberikan kepada Petrus, bisa. Kenapa tidak? Itu sudah perkataan iblis depan Yesus. Yesus aja dicobai, apalagi Petrus. Petrus bukan nabi, Petrus bukan rasul Tuhan, Petrus bukan pilihan Tuhan, hanya Yesus. Makanya ketika Yesus dicobai iblis, iblis gagal. Tapi apakah gagal ketika iblis datang kepada murid Yesus sementara Yesusnya sudah ada di dunia? Tidak gagal.
Makanya Yesus mengatakan, waspadalah ya kalian kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, jangan kamu percaya. Karena dia sangat dahsyat, dia mampu melakukan mujizat. Sekiranya kalian tertipu, kalian murid-murid pilihanku pun akan bisa tertipu olehnya. Itu kata Yesus. Jadi kalau Petrus tiba-tiba ada kemudian di Romawi menjadi paus di sana, itu berarti iblisnya berhasil dan membuat Yesus tergenapi. Begitu saudariku ya. Karena Yesus mengatakan ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Romawi, jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Dalil. Itu Ya, dalil. saya ingin menambahkan aja nih Bang Zuma yang tadi Bang Zuma bilang Iya, kalau silakan. Yesus palsu yang datengin Paulus ya. Yes. Jadi di sini ada ayatnya Yesus bilang Markus 9 ayat 38 sampai 41 dan Lukas 9 ayat 50. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi kalau dia masih di pihak Yesus, jadi dia kalau dalam hal ini Paulus ini nggak ada melawan Yesus sih, Bang Zuma. Ada nggak? Bang Zuma bisa tunjukin nggak tanda-tanda si Paulus ini tidak di pihak Yesus? Karena ini dari Ada. Yesus, barang siapa tidak melawan kita, dia di pihak kita. Jadi siapapun dia, kalau dia tidak melawan, dia masih di pihak Yesus gitu. Kalau di sini Ada. di ayat ini. Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kata Paulus, Ya. kata Paulus di dalam suratnya dia, Filipi, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan itu. Lukas 16 nomor 17, Yesus berkata, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Betul sekali. Nah, langit dan bumi sudah lenyap belum? Belum. Nah, kenapa Paulus melenyapkan Taurat? Ya, boleh saya. Ya, silakan. Jadi Silakan. Rasul Paulus itu memang ayatnya kan banyak yang Masya Allah, syukran. dibatalkan seperti itu ya. Maksudnya dibatalkan itu seperti yang pertama, kita sudah tidak ada kurban lagi. Kalau dulu kan banyak kurban domba, kambing domba. Jadi setiap berbuat dosa ada korban. Setiap berbuat dosa kita bikin kurban. Jadi kalau pada zaman Yahudi dulu enak dong, yang orang kaya dia bikin dosa aja. Soalnya kalau dia punya lembu, kambing domba, ya dia bisa terhapus dosanya. Nah itu dibatalkan, maksudnya yang pertama. Dan yang kedua, upacara, tradisi-tradisi itu dibatalkan di kematian Yesus di salib. Tapi kalau firman Tuhan itu tidak dibatalkan. Makanya banyak juga penafsiran orang-orang lain juga yang berkata, oh sudah selesai di kayu salib, makanya kita boleh ini boleh itu. Padahal nggak semuanya. Maksudnya itu tradisi, upacara-upacara. Jadi bukan perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan itu tidak dibatalkan. Perintah Tuhan itu seperti hukum Taurat, 10 hukum Taurat, ya kan? Seperti apa lagi ya? Ya seperti itu, kayak 10 hukum Taurat, perintah-perintah yang ada di Taurat itu tidak dibatalkan. Tapi kalau kayak upacara-upacara, tradisi-tradisi itu sudah selesai. Makanya kita tidak sunat, tidak apalagi ya. Kalau saya ya, mungkin kalau aliran Kristen yang lain saya nggak tahu. Kalau saya paling tidak sunat aja. Tapi kalau saya masih mengikuti Taurat seperti itu. Kalau upacara-upacara tidak ada. Sekarang kata Yesus, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina. Itu maksudnya Betul. apa? Tapi Paulus kan tidak meniadakan hukum Taurat. Maksudnya dia cuma meniadakan seperti upacara-upacara, tradisi-tradisi Yahudi saja. Nah itu sudah menghilangkan itu berarti. Tapi bukan Contoh hukum misalnya, Taurat. contoh di dalam pengajaran Tuhan dalam hukum Taurat, di dalam Kejadian 17, inilah perjanjian kekalku, yaitu setiap anak yang lahir di rumahmu atau orang asing yang kau beli, yang ada di tengah-tengahmu, harus memegang perjanjian kekalku.
yakni anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun harus menyunatkan kulupnya. Nomor 14-nya, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunat kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu bertentangan. Ya baik. Jadi gini Bang Zuma, mohon maaf, ini kalau sunat sebagai tanda perjanjian Allah memang dengan keturunan Abraham, keturunan Yahudi, sampai sekarang Yahudi makanya kan sunat ya dia ya. Maupun dia udah mau masuk Kristen kayak, mau dia udah percaya Yesus, dia wajib sunat. Karena ini tradisi keturunan dia. Gitu loh. Ini bukan untuk bangsa lain kalau untuk sunat. Tapi kalau untuk kayak seperti 10 hukum Taurat itu ada seperti apa? Hukum Sabat ya kan? Makanan haram itu firman Tuhan, itu tidak dibatalkan. Jadi di sini kita harus lihat juga Bang Zuma, ada tradisi, ada untuk Yahudi, ada untuk bangsa lain juga. Seperti itu Bang Zuma. Di mana firman Tuhan untuk bangsa lain? Kalau untuk Sabat, kalau kayak salah contoh nih, hukum Sabat misalnya hari kayak ibadah itu kan harus hari Sabat. Itu memang ada firman Tuhan. Orang lain, budakmu, bahkan sampai gundik-gundikmu aja itu harus melakukan hari Sabat. Seperti itu. Ya, maksud saya hukum Tuhan untuk bangsa lain di luar Bani Israel itu di mana tertulis? Maksudnya? Ya itu kan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Tanak semua hanya untuk Bani Israel. Hukum Tuhan untuk non-Israel itu yang mana? Ya kan kita mengikuti perintah Yesus juga, maksudnya kita kan ngikutin jalurnya Yesus. Yang mana? Yang mana perintah Yesus untuk non-Israel itu yang mana? Ya, maksudnya gini loh, kan kalau kayak di Yakobus, kalau kita ikutin Yesus, mereka harus mengikuti cara hidup seperti Yesus, ya kan? Ya cara hidup seperti Yesus itu seperti apa, ya kita harus ikutin lah, gitu. Karena kita kan undernya Yesus, gitu Bang Zuma. Yesus yang mana ini maksudnya? Kalau Yesus itu kan menunjukkan dirinya hanya untuk Bani Israel dan tidak pernah sedikit pun dia mengajarkan dirinya untuk non-Israel. Berbeda dengan Yesus yang tadi. Berbeda yang tadi itu. Kalau yang itu memang untuk seluruh bangsa. Makanya kalian itu tidak lagi melakukan hukum Taurat. Karena kenapa? Kalian bukan pengikut Yesus. Kalau Yesus yang asli, jelas barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, berarti semua tidak boleh ada yang dihilangkan. Tetapi Paulus kemudian berkata di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Makanya setelahnya itu Kristen hanya membawa-bawa Taurat, tetapi yang dilakukan adalah perintah Paulus. Karena batal sudah semua perintah Tuhan, Paulus membuat perintah-perintah baru. Lahirlah Kristen. Contoh Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ya. Itu kata Paulus tuh. Sedangkan Yesus berkata, barang siapa yang berkata aku adalah utusan Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Berbeda kan? Iya Bang Zuma, jadi yang kita pegang itu tetap Bang Zuma kembali ke laptop sih, Matius 28 ayat 19 yang awalnya gitu kan. Jadi pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Untuk murid ini untuk 12 murid ya. Jadi dia dapat dapat perintah langsung, jadikan semua bangsa muridku. Jadi Yesus mau kita juga jadi umat, bukan hanya untuk Yahudi aja. Seperti itu Bang Zuma. Iya, itu yang keluar dari kubur. Iya kan? Yang bangkit dari kubur itu kan. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwa angkatan jahat ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Angkatan jahat loh, kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau 3 hari 3 malam dalam perut ikan, maka 3 hari ketiga Yunus keluar dari perut ikan. Artinya pada hari ketiga anak manusia akan keluar dari perut bumi, keluar dari kubur.
Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk angkatan jahat. Orang Yahudi percaya enggak? Tidak percaya. Makanya orang Yahudi tetap Yahudi hari ini, tidak percaya kepada, jangankan kepada kebangkitan dari kubur, percaya Yesus aja kagak. Nah, yang percaya siapa? Angkatan jahat. Siapa angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 12 tadi? Nomor 38. Orang Farisi. Siapa orang Farisi ini? Ya Paulus. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Farisi. Yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga siapa? Orang Farisi, Paulus. Itu semua angkatan jahat. Makanya dalam Matius 7 nomor 22, 23, orang Kristen dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat, pembuat kejahatan. Tapi Anda, adik ini harus berjuang. Karena Anda sedang membela Yesus yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Anda harus bela itu karena ya mohon maaf nih. Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang iblis di dalam menyesatkan umat manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kana syaitan kana daif. Nah, Al-Quran saya mengatakan orang Islam itu berjuang di jalan Allah, orang kafir itu berjuang memperjuangkan tagut atau iblis. Perintahnya perangilah mereka, nasihatilah mereka, serulah mereka. Sesungguhnya bisikan-bisikan atau penyesatan iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Iblis hanya mengatakan sembah aku, sembah aku. Tetapi saudaranya mempraktekkan dan mengajarkan kepada yang lain untuk menyembah betul-betul kepada iblis. Yesus ada enggak mengajarkan nyembah aku? Enggak. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tidak mungkin yang diutus Tuhan adalah Tuhan. Yang diutus Tuhan adalah utusan Tuhan. Jadi kalau ada yang menyembah utusan Tuhan, berarti dia penyesat. Iya, silakan. Jadi begini, mungkin kalau di Al-Quran, saya kan juga nggak tahu ya kitab Al-Quran juga. Paling baca dari Edis TV aja tuh, Bang Cuma sedikit sepenggal. Jadi mungkin di Al-Quran itu tidak ada nabi yang dipercaya untuk pemegang kuasa sorga atau bumi atau membalaskan setiap perbuatan menurut baik atau tidak baik. Mungkin tidak ada ya peran seperti itu ya di Al-Quran ya. Jadi gini, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dan Allah mengatakan barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad maka dia akan masuk surga dan kekal di dalamnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Al-Quran mengatakan barang siapa yang ingin dicintai pencipta alam semesta ini dan dosa-dosanya ingin dihapuskan kemudian oleh pencipta langit dan bumi ini dan dia dicintai, maka ikuti Nabi Muhammad. Kalau pencipta alam semesta ini mencintai kita, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tidak mungkin dia cinta dia lempar kita ke neraka, nggak mungkin. Nah, untuk dicintai masuk ke harus mengikuti Rasulullah. Berarti Rasulullah ini sebagaimana Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, Nabi Muhammad datang sebagai apa? Wa yuzakkihim, mensucikan manusia dari dosa-dosa. Jadi dia adalah penghapus dosa. Nabi Muhammad itu penghapus dosa yang mensucikan jiwa-jiwa manusia yang mengikuti syariat Islam. Nah, Yesus penebus katanya. Kalau Nabi Muhammad bukan penebus, Nabi Muhammad itu penghapus dia. Jadi kalau umat Islam itu ada dosa, tinggal mengikuti cara Rasulullah, yaitu bertaubat, sholat, memohon ampun kepada Allah, maka seketika dosanya terhapuskan. Nah, kalau dosa-dosa sudah tak ada, kemana orang pergi? Surga. Adapun Yesus sebagai hakim, kenapa dia datang sebagai hakim? Karena ada yang terdakwah.
Siapa yang terdakwa? Ya orang Kristen yang menuhankan dirinya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Tuhanku, tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hanya itu ajaranku kepada muridku, tak ada yang lain. Sembahlah Tuhanku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, Yesus bagaimana? Sebagai nabi, sebagai rasul di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Segala yang diperintahkan telah aku sampaikan, dan muridku telah menerimanya. Muridku percaya bahwa aku adalah rasul utusan Tuhan. Aku mengajarkan muridku bagaimana caranya untuk mendapatkan surga. Kenalilah Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Dialah satu-satunya Tuhan yang benar, dan kenalilah aku sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Sama seperti Quran. Tapi ketika kemudian dikatakan wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin, Al-Quran menerangkan apa yang mereka sembah selain daripada Allah nanti di hari kemudian akan menjadi musuh bagi mereka yang menyembahnya, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan ditolak oleh mereka yang disembah. Buktinya apa? Matius 7:22-23. Pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Penyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti Al-Quran saya menarasikan hal yang benar. Karena ternyata di Bible juga menyatakan hal yang sama. Meskipun tanpa Bible kami sudah beriman kepada Al-Quran. Tapi karena saya pribadi adalah penggiat aktivis debat lintas agama, maka saya harus menguasai dua kitab ini. Alhamdulillah saya menemukan di kitab Kristen ternyata Yesus mengusir orang-orang di akhir zaman, orang-orang yang kemudian menuhankan dirinya. Sebab yang harus dituhankan hanya Dia Bapa. Yohanes 4 nomor 24. Aku dan muridku, kami mengenal dan menyembah Tuhan yang kami kenal. Kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Itu kata Yesus. Makanya Yesus semalam-malaman berdoa, dia bersujud, memohon kepada Tuhannya. Berarti Yesus ini bukan ateis, dia hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhannya. Dan murid-muridnya kudu wajib sama seperti Yesus. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat, aku puasa, aku menyembah kepada yang ada di langit, aku sujud dalam beribadah, aku hanya taat kepada Dia dan tidak taat kepada manusia lain. Kalau kamu mengasihiku, maka kamu juga akan melakukan apa yang kulakukan. Kalau Anda melakukan apa yang Yesus lakukan, maka Anda akan nampak seperti Islam. Yesus tidak pernah nyanyi di gereja, Yesus sujud di bait Allah. Islam sama, kami tidak pernah bernyanyi di masjid, kami sujud. Yesus bersunat, kami sunat. Yesus menyembah kepada satu Tuhan, kami menyembah kepada satu Tuhan. Tahu nggak Bang Zuma, kenapa Yesus nggak nyanyi? Kenapa? Nggak ada pencipta lagu waktu itu? Nah gini, karena Yesus itu kan dia kan ya, untuk iman saya kan dia kan Allah ya. Jadi dia nggak perlu Iya. memuji Allah karena memang dia Allah, makanya dia nggak nyanyi. Gitu loh. Faktanya dia memuji Tuhan. Bapakku yang di surga, terpujilah namamu, ya Allah ya Rabb. Itu Yesus setiap saat memuji Tuhannya. Bapakku. Iya, dia kadang-kadang memang suka nyamar, Bang Zuma. Nyamar lah itu. Jangan kayak gitulah. Masa ada Tuhan nyamar-nyamar jadi manusia, berarti dia pembohong itu namanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ternyata aku Tuhan, aku lupa. Bukan nyamar, lupa dia kok dengan Tuhan. Silakan saudari, ya apa yang saya sampaikan boleh direnungkan. Mungkin saya keliru, mungkin saya salah, tapi direnungkan aja dulu. Karena saya menyampaikan sesuai dengan data. Kalau yang paling penting adik ini pelajari
dan saya juga pelajari, kita sama-sama belajar biar kita sama-sama enak ya kan ya. Terkait dengan nasihat Yesus, apakah betul ada Yesus palsu kan gitu yang datang tidak dengan tanda-tanda? Di Matius 24 coba dikaji lagi. Besok hari kita jumpa lagi ya. Kita mainkan lagi apa yang kita mainkan hari ini terkait dengan Matius 24 itu. Silakan. Anda juga boleh mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang Islam. Insya Allah saya akan membantu jawab apabila saya paham. Tapi kalau saya tidak paham, izinkan saya untuk mempelajari pertanyaan Anda supaya di esok hari ketika kita bertemu lagi kita saling mengenakkan satu sama lain. Anda enak, saya juga enak supaya kita dua-duanya puas. Begitu juga netizen di bawah puas kemudian dengan edukasi yang kita berikan seperti itu. Anda boleh menelanjangi Al-Quran, saya juga akan menelanjangi Anda, Bible Anda akan saya telanjangi ya, supaya semuanya bisa terbuka di sini. Tidak ada doktrin, tidak ada dogma, tidak ada kemudian pemaksaan, tidak ada kemudian ada tendensi benci atau saling menjatuhkan. Kita boleh tegas, kita boleh keras, kita boleh menekan selama itu masih ranah dalil. Boleh, silakan aja. Anda boleh tekan saya dari atas, saya juga boleh sebaliknya. Yang penting kita jangan saling mencederai satu sama lain, kan gitu ya. Setuju nggak? Oke, baik, setuju. Oke, baik. Yang lain jangan iri ya. Diskusi ini diskusi yang sangat mengedukasi, kan gitu. Oke, paling saya nanti next gabung lagi kali ya Bang Zuma, Bang Fandi. Oh, boleh, boleh. Saya akan menunggu. Siap, Iya. Adik. Siap. Ya, Saya akan terima menunggu. kasih. Terima kasih ya semuanya. Siap. Baik, Saudari Esti yang baik, silakan. Oke, kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Kenapa mama itu yang dibawa ke Tommy marah-marah? Santai lo kok. Biasa jika apa? Bahasa dewasa gitu caranya orang berdiskusi begitu. Memang banyak memang metodenya orang berdiskusi. Ngapa mama ini? Mama cemburu kamu aku nenek. Kau jero tonjak nakke. Bagaimana ini Bang Goto? Banyak kali yang protes. Katanya malam ini Bang Suma agak lain. Loh, metode penyampaian kan itu banyak. Cemburu kali. Saya akan menekan Anda dari atas dan Anda menekan saya dari bawah. Ngapa? Maksudnya itu argumentasi. Kalian tuh makin negatif berpikir deh. Cepat ki itu tua nanti. Mati bukan pada waktunya, Cahayu. Dia terlalu ngeres berpikir. Kita ini orang belajar mantik. Kita ini ahli logika. Ya santai lah lo makin. Apa kita nih? Santai lah lo mau kok. Pandi masa nak bilang tapi jangan kelewatan gang karena bahasa kepala tan wiking. Tanjak nurung si polong ampe. Ngapa nalalai kamu kok? Biar bahasa begitu di bahasa ku juga. Mama. Bagaimana itu kau? Nggak bisa ku diajak pergi arisan berarti. Baru lihat paha ayam sudah basah kok. Musim kemarau ini kau bahaya anak kering. Ada cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilalena tante. Biasa begitu. Baru kak gabung tadi. Room saya lari kemari. Oh ya. Iya. Ada Kristen tadi. Sakit kepala juga sih tapi ya. Iya, makanya saya tadi Bang Goto jam 4:30 tadi saya langsung ambil kunci mobil saya ke depan di depannya Pertamina. Siti nongkrong di situ curhat sama netizen. Pusing kepala aku dengar banyak sekali orang berbohong ditemani bicara. Syukur Jini tadi, alhamdulillah. Yang tadi ini teman kita perempuan ini baik, alhamdulillah. Tapi yang di bawah tos yang curiga aneh-aneh. Mau bikin apa rangi ya? Mati ya. Tapi tadi pelan-pelan aja masuknya kan Dato? Saya kan pelan, sepelan apa kata tadi tuh levelnya saya
Anak-anak teman kasar, pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan. Allahu Akbar. Ada tuh orang mengamuk, mau bikin asakan parang, awas kok, aku parangi belakang nu. Tanjak nurun si polong, orang baik-baik ji bicara. Mama Ketidak bagus juga itu kalau terlalu serius ki kawan. Santai-santai maki. Oh, ini masa nu resmi kasih kayaknya kempes ya? bawa mobilku. Ini rasmi kayaknya, rasmi. Boleh kasih kempes bawa mobilku semuanya. Tali kan Saraka jangan garing. jangan garing. Ngancam lagi. Awas ku bocorin ban mobilmu. Apa lu? Susahnya ban mobil kau mau bocorin. Kepalamu udah bocor kiri kanan kau mau bocorin ban mobil. Allahu Akbar, Masya Allah. Bikin kopi dulu deh Dinda Fandi. Haus. Siap Kanda, siap. Ada cinta ini rasmi ini. Ini harus keras nih Kanda. Harus keras. Ada yang bilang lale duduk ki bahasa ada Bang Suma. Sembaran memfitnah misalnya ini. Fitness injo. Tiai bahasa biasa gitu kamase. Kapan lagi toh bercanda-bercanda. Ada Tommy Hernawan tuh bilang bungkus aja bang. Karunggoni kapang. Aduh. Ini terjadi karena kalian saya lihat mengantuk, capek, puasa, dimintai uang lebaran sama anak, mertua minta belanja, kalian lagi stres, makanya saya ajak bercanda tadi, tapi jangan lagi ya saya yang diserang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya lanjut Maki Paing, Dik. Saya bikin kopi campur masaku dulu. Kasih naik Miki kalau ada orang yang keracunan tua, suruh naik. Ini sudah ada ratu tua ini. Ada Maki ratunya ini. Bocor nih sampai kulkas bekasan tuh. Ada Tommy bilang hurra cendol. Apa? Lalemu. Puasa injin nih. Awal. Iya, puasa aja Ki. Alhamdulillah. Silakan. Nulis senji itu dibawa. Kayu-kayu yang bing netizen. Maafkan daku. Ada siram Ki minyak kayu putih sama lu. Punya kayu-kayuan Ki. Yang penting jangan kita terong-terongan. Nah, bahaya iya. Itu minggu bilang. Kamu tuh yang pemancar radio kapan? Batal kipo saya. Kan malam Jito, bukan di siang. Bang Jitawan. Iya. Ini ada yang WA saya, Bang Suma, jangan lain kali jangan bahasanya bahasa kayak gitu. Kenapa? Aku bilang takutnya Pak Bombong nyimak juga. Terus dia bisa coli. Kampret. Jangan kau cetak aku kurang ajar. Bahasa kayak gitu jangan. Dosa, ente dosa itu. Apa ini? Nggak boleh lah, aku blokir nomormu ya. Udah sopan kali kau chat aku kayak gitu ya. Bang Ali tadi di komal saya, Bang Ali dia bilang, Bang Goto, saya ini ketua API Aceh. Yang saya heran itu sampai sekarang saya tidak tahu nomor teleponnya Bang Suma. Saya sama. Siapa itu buka kamera ke Mas? Martinus? Iya, Martinus Rasmi nih. Kayaknya Rasmi nih, cinta indah. Rasmi si halo ini. Oh, di salon ya. Udah mati ya. Apa mau tunjukkan ini? Mau tunjukkan kecantikannya di depan Bang Zuma, begitu? Ayo deh. Kenapa kurang ini orang? Apa kena
Pakalompoi, host pakalompoi nampan di sini. Iya tahu. Katanya nih sengin anu, tina sengin pan di bahasa Makassar. Tojawan jenara ini ada. Sedikit. Sikit ji. Tina kulik kamu sih. Enggak, tidak ngerti kan? Ada lagi ini naik. Enjo. Biasa. Palu sandal kah? Oh, Iya, paluka. palu kak jangang. Iya. Iya, salon. Bang KTP. Agak kareba Bang Juma. Baik-baik, bajik-bajik ji sambalu. Baik di. Iya, kate ya baik-baik ji ki. Oke, bagaimana caranya menekan Bang Juma dalam diskusi? Iya. Mau menekan dia. Mau nge-report. Gimana? Kalau Bang Juma, Iya, saya cuma mau nanya, boleh. itu Yohanes 8:24 itu jelas kayaknya itu ya. Apa gimana? Yohanes 8:24. Yohanes 8 nomor 4, kalau itu perintah Yesus untuk mengorbankan binatang, 24 bukan manusia. Oh, Yohanes 24. Oh, iya. Akulah dia. Yohanes kan? Iya, betul Bang Juma. Iya, terus silakan. Mati dalam dosa apabila Tidak percaya. Tidak percaya. kalau Percaya kalau percaya. Akulah dia. ya. Dia siapa? Dia huruf besar di situ Bang Juma. Iya, dia kan ini bercerita tentang kesaksian apa ini? Dia kan membahas, coba Anda lihat di dalam nomor 16-nya. Cuma mundur aja dulu di situ. Apa kata Yesus di situ, Bang? Aku dan Bapa adalah dua. Itu Iyalah. judul perikopnya kan dari Yesus bukan dari dunia ini. Gitu loh. Iya, memang banyak makhluk yang bukan dari dunia ini, bukan cuma Yesus. Jadi ke makhluk. Iya. Iya. Kan Yesus makhluk toh? Tapi kalau kita cermati kata-kata ini Bang Juma, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. A huruf besar, Iya. D huruf besar. Dia siapa? Dia Kamu siapa? akan mati Kan dalam itu dosa. pertanyaannya. Maksudnya akulah dia yang mengutus itu aku juga. Misalkan seperti ayat pertama sampai ayat keberapa gitu kan. Kalau Semua tuh udah habis Pak. Agak bisa sahur nanti kagak ada piring. Gini Pak, mohon maaf, kenapa harus saya sela dengan kaca pecah Pak? Itu berserak, tanda-tanda penjelasan narasi Bapak itu berserak. Padahal tadi di awal saya dengan Pak Suki menjelaskan, true point-nya adalah distorsi. Kalau Anda mengarahkan kepada itu kisah, kita ambil dari Yohanes 8. Itu satu perikop, keturunan Abraham bukan dari Bapa. Silakan dibaca. Itu ternyata keturunan Abraham yang bukan dari Bapa itu ingin membunuh Yesus ya. Menginginkan pembunuhan Yesus. Tapi yang kalau dikatakan Yesus dalam dialog itu yang kalau mereka datang dari Bapa yang sama, yang satu, mereka akan mengasihi Yesus.
Tetapi karena mereka menginginkan Yesus itu tetap dibunuh, Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, fakta tentang pembunuhan Yesus ini atau penyalipan ya, kemudian mati, dianggap terbunuh. Nah, Maksud Pak ini gimana Pak? Keturunan? di situ itu perikopnya kan keturunan Abraham bukan dari Bapa. Tunggu, stop dulu. Yohanes 8, ya, Yohanes 8 nomor 37. Mari kita sama-sama baca. Dulu Pak. Begini. Bapak itu siapa maksudnya? Bapa, Elohim. Nah, keturunan Abraham itu bukan dari Bapak, maksudnya seperti ini Pak. Allah Bapak itu kan sebentar, saya bacakan dulu Pak ya, maaf, supaya nanti supaya piringnya nggak terlempar lagi Pak, kita bacanya, sabar ya, saya paling anti loh denger dogma doktrin gitu kan, saya paling anti, mending tak lemparin piring Pak ya. Di sini saya bacakan, perhatikan. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Bapa atau Elohim lah kita sebut ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kamu lihat pada Elohim, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Elohimmu. Jawab mereka kepadanya, Elohim kami ialah Abraham. Yang Yesus kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ya, tetapi berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Bapa, dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan Elohimmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Elohim kami satu, yaitu Elohim. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah Elohimmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi Elohimmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Elohimmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak awal, sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan Elohim segala dusta. Poin ini satu perikop ya. Yesus mengajarkan bahwa ada orang yang mengaku keturunan Abraham bukan dari Elohim, menginginkan Yesus tetap dibunuh. Sementara di Lukas pasal 9, Pak Suki dan juga Pak Yohanes, pasal 27, Lukas 9 pasal 9 nomor 27. Kita baca di sini. Saya potong ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, termasuk Yesus ya, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Elohim. Kita buat dealing statement. Apakah dari ayat ini Yesus yang dikatakan tidak mati, atau dari beberapa orang ada yang tidak akan mati? Silakan. Menurunkan Abraham, bahwa Abraham itu anaknya Bapak, itu berbeda sebenarnya. Bapak di situ itu adalah Allah Bapa. Jadi Abraham itu keturunan Abraham. Tidak semua keturunan Abraham itu mengikuti firman Bapa, yaitu Elohim Abraham sendiri. Kan begitu. Nah, di mana
Itu keturunan Abraham yang sudah menyimpang ya, menyimpang dari garis keturunan Allah Bapa kepada Abraham. Orang Islam apa orang Kristen, Pak? Dulu tidak ada Islam sama Kristen, Pak. Dalam rasional kita berpikir untuk saat ini, ya, kita mengambil hikmah dari bacaan tadi yang menginginkan Yesus tetap terbunuh mati di kayu salib, Islam apa Kristen, Pak? Saya tidak bisa menjawab karena zaman itu tidak ada Kristen, tidak ada Islam. Saat zaman itu. Saya ulangi lagi, Pak. Kita masuk ke dalam rasional berpikir kita. Saat ini yang tetap menginginkan Yesus tetap terbunuh mati di kayu salib, orang Islam apa orang Kristen, Pak? Itu orang penyembah berhala, Pak. Cuman itu jawaban saya. Karena dulu kalau dibilang Kristen, yang menerima juru selamat, terciptalah Kristen. Nah, Muhammad sebagai rasulnya. Pak, pertanyaan saya, Pak, Islam apa Kristen, Pak? Ya karena nggak nyambung, Pak. Inilah kita diskusi itu berdasarkan dengan Bible. Kalau kami meyakini sampai sekarang Yesus itu nggak mati, Pak. Sepakat nggak Yesus itu nggak mati? Memang dia sekarang tidak mati, bangkit. Nah, loh kok bangkit? Iya. Kalau orang bangkit itu tidak ada yang mati itu. Sebentar. Bukan berarti mati. Pak, Bapak tahu arti kata mati tidak? Arti kata mati itu adalah selamanya mati. Mati itu arti kata mati. Nah, karena Tuhan Yesus bangkit, maka disebutkanlah sesungguhnya di antara kalian. Bila Tuhan Yesus yang bangkit. Karena semua di antara mereka itu mati, cuma Tuhan Yesus yang bangkit. Pak, yang namanya kalau mati, ya, kalau namanya bangkit itu sudah pasti mati. Iya. Yesus mengatakan ada yang tidak akan mati. Kita sudah membuat dealing statement, kita sama-sama meyakini Yesus nggak mati. Kalau nggak mati itu bangkit dari mana, Pak? Dari tempat tidur, dari ranjang, dari duduk sila kemudian berdiri itu dikatakan bangkit, atau bangkit ini selalu mati, Pak? Mati itu terpisahnya jasad dengan roh, Pak. Itu mati. Dibilang Pak. kata mati itu, Pak, mati selamanya mati, gitu loh. Mati itu kan kata mati, jasadnya mati. Itu duniawi gitu ya kan. Tapi Yesus mengatakan dia tidak akan mati, Pak. Yesus nggak mati. Lukas 9 nomor 27, ini perkataan Yesus. Dia nggak mati, Pak. Ada satu yang tidak akan mati. Ini perkataan Yesus, kenapa dibantah, Pak? Coba, ada nggak perkataan Yesus mengatakan aku bangkit? Silakan. Ada nggak perkataan Yesus yang mengatakan aku bangkit? Silakan, silakan. Yesus mengatakan sendiri, aku bangkit. Saya pakar teologi, Pak. Saya pakar teologi, saya seperti ini. Ya, mohon maaf, kuping kita dengerin piring pecah itu supaya kita nggak terpengaruh doktrin, Pak. Tetap kembali ke substansi gitu ya. Gak usah ente, I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, ting, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Sakit nggak tuh? Yohanes tak bantu. Inilah Yesus yang dibangkitkan Allah. Itu jawabannya, Pak. Itu yang ngomong Yesus atau bukan, Sam? Ngasih referensi salah, tak lempar piring juga kamu nanti. Biar rame piringnya.
Oke, di situ saksi-saksi saja ya Pak ya yang mengatakan bahwa Yesus bangkit, dia bangkit. Itu saksi ya Pak ya? Sekarang saya tanya sama Bapak. Kalau Bapak meyakini Yesus itu perkataan Yesus yang dia mengatakan ada yang tidak akan mati, lebih percaya perkataan Yesus atau perkataan saksi? Silakan. Maksudnya kayak mana, saya bingung. Lukas 29 nomor 27 itu perkataan Yesus, betul ya? Betul Pak? Ya. Bangkit nggak ada kan? Pendapat perkataan Yesus sendiri dengan kesaksian orang, mana yang Bapak ikutin? Perkataan Yesus atau perkataan orang lain Pak? Saksi-saksi. Bapak nggak mencernai 927 ini sih. Aku berkata kepadamu sesungguhnya orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Mereka melihat kerajaan Allah. Kita cross check, bener nggak mereka yang disebutkan? Sebelum mereka melihat kerajaan Allah, yang dikatakan mereka di sini orang yang sudah mati atau yang tetap akan hidup? Yang dikatakan mereka di situ adalah ini kan ini terhadap murid-murid ya, tapi ini tidak dianggap global, istilahnya semua. Yes. Ya, gitu. Ya, tentang siapa yang tidak akan mati ini di antara orang yang hadir di sini termasuk Yesus. Selain Yesus siapa Pak yang tidak mati? Ini hanya Yesus. Nah, ini kan arti katanya kan seperti ini. Ini gampang sebetulnya. Jangan paksa saya ngelempar piring lagi Pak. Allah, Bapak tahu arti kerajaan Allah tidak? Kerajaan Allah itu surga Pak. Nah itu dia istilahnya. Oke. Sekarang Ya poin pelan-pelan ya kita baca ya. Aku, ini Yesus nih ngomong, berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Siapa menurut Yesus yang nggak mati? Lanjutkan dong ayatnya, jangan sepotong-sepotong. Nah, itu kan keterangan sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Bapak kalau baca ayatnya dilanjutkan, jangan sepotong-sepotong maksud saya gitu. Iya, makanya kita ambil poinnya Pak. Menurut Yesus yang tidak akan mati siapa gitu loh. Kalau Bapak sekarang mengambil poin dari perkataan itu aja, gitu ya kan? Itu jelas kepada Yesus bukan? Karena emang itu posisinya ke Yesus sendiri. Ya udah, berarti kan kita sama-sama mengambil di link statement yang tidak akan mati adalah Yesus. Iya, betul. Yesus kan nggak mati. Iya, nah sekarang saya tanya arti makna matinya. Mati itu ya roh meninggalkan jasad itu mati Pak. Ah, sekarang Yesus mati tidak? Dia mengatakan tidak. Saya percaya dia tidak mati. Orang Islam mengatakan sampai sekarang Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati Pak. Kita ikutin narasi Alkitab dulu Pak, jangan dulu ke Al-Quran gitu ya. Nah, loh, kita membahas narasi ini dulu. Nah, dari sini. Iya, oke. Saya ulangi lagi. Kita buat dealing statement. Menurut kita berdua, bertiga sama Pak Suki, Yesus mengatakan dirinya tidak mati enggak? Di ayat itu. Ini perumpamaan untuk diri dia bahwa dia. Loh, di mana ada tulisan perumpamaan Pak? Enggak ada. Karena gini Pak, kita kalau bicara untuk seperti itu memang agak repot ya. Nah, sekarang kita membahasnya sekarang soal logika atau berpikir aja kita sekarang ya. Aku berkata kepada, sesungguhnya di antara orang yang ada di sini ada yang tidak akan mati belum mereka melihat kerajaan Allah. Iya, siapa yang tidak akan mati itu Pak? Ya Yesus itu sendiri. Ya Yesus kan, Yesus nggak akan mati di situ. Dia berbicara tentang dirinya yang tidak akan mati. Tuh. Bagaimana orang yang tidak akan mati disebut bangkit dari kematian Pak? Sekarang begini saya paham maksud Bapak. Ya pahami dulu. Mati sepenuhnya kan begitu. Loh, emang ada mati setengah-setengah Pak? Atau dikatakan Yesus mati suri itu di mana Pak? Kan sekarang saya tanya sama Bapak. Menurut di Alkitab sini, kalau Bapak memahami Alkitab, kan Yesus itu tidak mati. Dia bangkit. Ya memang tidak mati loh. Ya makanya itu. Bangkit itu bangkit dari mana Pak? Bangkit dari kematian lah. Lah tetap mati dong jadinya Pak. Tidak, karena udah bangkit. Sudah hilang kata matinya dong. Nah dia sudah bangkit, kata mati itu tidak ada.
tidak berlaku di situ. Oke, Pak Suki, kita geser dulu ya ke Pak Suki. Pak Suki, Yesus mengatakan dia tidak mati. Kemudian Pak Yohanes meyakini Yesus itu bangkit dari kematian. Sebenarnya Yesus bohong atau kita percaya omongan Pak Yohanes bahwa dia bangkit dari kematian yang sebenarnya dia berkata itu bohong. Dia nggak mati. Menurut Pak gimana Pak? Ya, sebetulnya ayat sebelumnya dari kan Lukas 9 ayat 27. Ayat 22-nya Yesus mengatakan begini, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sudah mati, dibunuh, lalu hidup lagi. Ya karena sudah hidup lagi ya, jadi nggak mati kan? Pengertiannya gitu. Matinya hilang makna matinya, Pak. Aduh. Kan ada beserak udah besar. Itu mengatakan sendiri. Beserak. Lalu dibunuh. Ini udah habis. Gua sahur nggak ada ini. Betul kan Kang Tito, sebelum ayat 27, ayat 22-nya Yesus sudah mengatakan bahwa dibunuh dan dibangkit pada hari ketiga. Ini kita mungkin harus ada yang pakar ahli bahasa di sini. Mati bohongan atau tidak mati nih gitu loh. Atau mati beneran dia bangkit dari kematian tetap ya, mohon maaf, Anda berdua itu defensif. Padahal di situ jelas-jelas nomor 29, apapun yang dikatakan di nomor 27-nya ya, yang dikatakan di 25, 26 itu tentang tanda, tetapi Yesus yang mengatakan semua yang hadir di sini ada satu yang tidak akan mati. Kita sama meyakini nih bahwa Yesus berkata dia tidak akan mati, dan sampai sekarang kita semuanya meyakini Yesus nggak mati. Ya itu terus. Kenapa Anda mengatakan bangkit gitu loh? Bangkit dari kematian itu tetap dia mati atau dia nggak mati, Pak? Gini Pak, kita sekarang membahas Injil ya, Bible kan. Nah, jadi jangan kan ke keyakinan, karena keyakinan dari saudara. Loh itu Anda, itu tadi Anda yang mengatakan doktrin kebangkitan itu kalau tidak ada penyalipan, nggak ada kebangkitan, nggak ada Kristen. Saya begini Pak, kan gitu. Nah, kalau kita keyakinan, karena di saudara umat Muslim kan berbeda bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah mati kan begitu kan, dia langsung terangkat. Oke, jelaskan kepada saya tentang mati menurut Bapak. Nah, gini Pak. Mati di situ, mati seperti halnya kita, mati kemudian nggak mungkinlah hidup kembali. Iya. Kan gitu. Tapi ini perkataan Yesus, Pak. Dia tidak akan mati. Bapak kan sekarang tidak membaca dari ayat sebelumnya dan kisah ini kisahnya kan ini. Bapak nggak mendalami. Bapak hanya ayat matinya ini gitu berfokusnya. Dan dibaca pun dari awal ya sama seperti tadi saya dengan Pak Suki tentang kesaksian Yesus sendiri. Dia mengatakan dia anak Elohim. Iya. Ternyata kan Yesus mengatakan di sebelumnya ya tentang kesaksian sendiri itu tidak benar. Lukas tadi Pak kan udah terbukti dari ada situ bahwa dia akan bangkit di hari ketiga kan begitu. Nah selanjutnya sampai baca lagi di awal itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan apalah itu, coba dibaca lagi. Kalau saya mengajak sebelumnya dong itu ada angkatan jahat yang meminta tanda kepada Yesus. Jangan dilupakan itu. Apakah Anda termasuk angkatan jahat yang meyakini tetap Yesus akan bangkit di hari ketiga? Atau Anda mengikuti perkataan Yesus yang tidak akan mati? Gitu loh Pak. Gak usah ente-ente, I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Sekarang ini Pak, kalau bukan Bapak tahu nggak ini? Yang hadir di sini siapa aja saat Yesus mengatakan itu? Whatever you say Pak, semua orang yang di tempat itu termasuk Yesus dan tidak mungkin salah satu di antara Yesus yang dikatakan tidak mati. Nah, jadi yang tidak akan mati adalah
Yesus dan murid-muridnya. Tunggu dulu. Kok Yesus dan murid-muridnya piye to ini? Kita pahami dulu perkataan Yesus di sini posisinya di mana, posisinya dan sedang apa. Aduh. Nah, jadi kan udah jelas di sini. Di antara orang di sini ada yang tidak akan mati, yang hadir di situ siapa aja. Jadi harus dilihat dulu dong, siapa aja. Siapa aja Pak? Yang tidak mati siapa? Lah itulah sebenarnya justru poin kita Pak. Ingat nggak kita tadi sebelum ke Lukas? Di antara murid siapa yang tidak mati selain itu? Bapak, mungkin ada misleading ya Pak Yohanes. Sebelum kita bahas di Lukas 9 nomor 27, kita bahas di mana tadi Pak? Kenapa Anda kekeh sekali ingin terdapat pembunuhan Yesus Pak? Saya nggak tahu sebelumnya. Tadi saya akan bahas kita di sini. Pak Suki ketawa tuh. Tadi kita bahas sebelumnya adalah Yohanes 8, satu perikop. Keturunan Abraham yang bukan dari Bapa. Bukan dari Elohim. Itu gambarannya adalah bentar. Kono panggilan sih, panggilan 91. Ya, lanjut. Jadi poinnya di situ Yohanes 8 dari 37 sampai 44 yang masih menginginkan saat ini Yesus itu tetap dibunuh, mati, Islam apa Kristen? Jelas di sini rupanya Pak Yohanes yang masih tidak menginginkan Yesus itu selamat. Akar permasalahan itu sudah ada, sudah dinyatakan oleh Elohim itu sendiri di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, keturunan perempuan ini kan Yesus. Ya, keturunannya siapa? Yang nyanya siapa? Yang nyanya siapa? Yang nyanya itu siapa? Iblis bukan? Lalu keturunanmu dan keturunannya. Nya ini ada duanya. Ya, nya itu ini iblis. keturunannya dan keturunannya. Ya, keturunannya perempuan dan keturunannya iblis. Iblis. Itu. Maka jelas Jadi tadi keturunan begini. Abraham yang bukan dari Elohim tadi adalah keturunan siapa? Iya, jadi gini, iblis. Jadi gini, Bang. Ini ada keturunan iblis itu ada keturunan Hawa, perempuan, yaitu Yesus. Lalu keturunan ular, yaitu yang mengikuti kehendak iblis. Ya iya. Nah, tadi itu orang-orang Yahudi itu. I'm okay, I'm fine. Yes. Kincana. Yes, kencana. Berarti anak Ku menahan rasa sakit. Jelas Pak Suki membawakan dalil memang dinubuatkan di Kejadian 1 nomor 15 ya. Kejadian 1 nomor 15 bukan Kejadian 3 ya 15. Nah, Kejadian 3:15 itu keturunan perempuan Hawa, ini ibu kita semua, nenek moyang kita ini akan selalu berselisih dengan keturunan iblis Pak. Yang menginginkan keturunan iblis. Nah, Yesus sendiri dosa. Sekarang saya pakai logika ya, rasional berpikir kita untuk masuk ke dalam Bible. Pak Yohanes masih nyembah Yesus enggak? Ya, berarti masih nyembah Yesus. Pak, Markus 5 nomor 6. Kita tanya dulu, manusia yang menyembah Yesus ini seperti apa? Ternyata dia kerasukan iblis. Keturunan ular tadi Pak, merasuki manusia itu sehingga dia menyembah Yesus.
Nah, secara rasional kita, yang nyembah Yesus itu manusianya atau iblis yang merasuki manusia nyembah Yesus? Silakan. Loh, kok ketawa Pak? Pak Yohanes kok ketawa Pak Yohanes? Ya, kan gini. Jadi ketika dia bertunggu dulu Pak Suki biar saya sedikit. Iya, iya. Yesus dari jauh. Jadi yang nyembah Yesus itu manusianya atau iblisnya, Pak? Fisiknya itu ya manusia kan gitu. Ya nggak mungkin iblis berfisik kan gitu kan. Pada saat fisiknya itu dia mengatakan di nomor 5, dia menyakiti, memukuli dirinya dengan batu, itu manusianya atau iblisnya, Pak? Nah, yang memukuli dirinya dengan batu. Pikirannya sudah dirasuki oleh iblis, tapi kan Oke, yang mengontrol semuanya iblis atau manusia, Pak? yang mengontrolnya ya itu tidak sepenuhnya iblis, jika sepenuhnya Iblis. Jadi ada maksud nggak manusia itu menyembah Yesus atau maksudnya iblis yang menyembah Yesus? Kok jadi menyembah? Di situ kan ada tertulis menyembahnya, Pak, menyembah Yesus. Coba baca nomor 7-nya. Yang mengatakan, "Hai, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus?" Itu iblis apa manusianya, Pak? Nah, itulah saat iblis keluar dari situ, satuan Dia belum keluar. Coba baca nomor 8-nya. Nomor 8-nya itu memverifikasi sebelumnya. Loh, saya lebih paham loh tentang Bible loh, Pak. Tapi poinnya yang kita ambil hafal mungkin Pak. Iya, bukan. Saya memahami. Saya dari Katolik, Pak. Mohon maaf ya. Saya harus bangga. Saya harus sombong, Pak. Saya harus sombong, Pak. Saya sombong itu manusiawi. Iya, saya harus sombong ya. Karena itu ada nilai pahalanya, gitu kan. Nah, ternyata memang kita pahami di situ maksud manusia ini dikontrol oleh iblis, yang nyembah Yesus tadi adalah iblis, gitu loh. Sepakat nggak kalau yang menyembah Yesus di dalam manusia itu iblis yang menyembah Yesus? Iblis menyembah Yesus. Kalau iblis menyembah Yesus ya nggak mungkin dong datang dia fisiknya kemanusiawiannya, itu kan kemanusiawiannya yang datang kepada Yesus karena imannya, karena dia sadar dalam dirinya ada iblis. Kan begitu. Pak Yohanes sudah baca satu perikopnya belum sih? Atau Pak Suki bisa dibantu dibacakan? Saya kalau mau pecahin piring gelas lagi, aduh habis Pak. Ya jangan Pak. Markus 5 tadi ya. Markus 5 dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 lah Pak, biar kita jelas yang nyembah Yesus di situ manusianya atau iblisnya, Pak. Markus 5 ayat 1 ya. Iya, sampai nomor 8. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yes. Ya, ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Elohim yang maha tinggi? Demi Elohim, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Nah, begitu. Jadi menurut Pak Suki setelah membaca, yang nyembah Yesus di situ roh jahatnya, iblisnya atau manusianya? Ya tentu iblis, karena kan dia kerasukan. Iblis. Pak Yohanes masih berbeda pandangan atau mau konsili dulu? Ya betul, kalau itu betul. Nah iya kan. Dari kan Bapak bilang kan soal penyembahan manusia itu kan jadi bingung ini. Nah kan bingung kan, makanya gini Pak, sekarang saya tanya Pak, supaya nggak bingung lagi Pak. Tadi Pak Yohanes yang mengatakan aku nyembah Yesus, iya. Di situ iblis nyembah Yesus. Di situ iblis nyembah Yesus. Bapak nyembah Yesus, iblis nyembah Yesus, sama atau beda Pak? Kata penyembahannya beda Bang. Ini kan abang kan sekarang kan ini kan abang itu manipulasi gitu loh. Loh kok manipulasi? Ini pertanyaan secara rasional
Pak. Arti Ini penyembah. pertanyaan. Gini Bukan, Bang. jangan saya nggak masuk ke metode penyembahannya. Tertulis di dalam Bible, ternyata iblis nyembah Yesus. Harus membedakan. Bapak tadi, Pak Yohanes tadi mengatakan, iya saya nyembah Yesus, ya kan? Jangan Bapak sekarang. dengan iblis sama atau beda Pak nyembah Yesus? Nih, saya kasih tahu. Saat saya digebukin sama orang banyak, terus saya bilang takut. Ampun, ampun. Nah, saya minta ampun juga kepada Tuhan saya. Ampun, ampun. Apakah itu sama? Mana sih Pak? Dengar, aduh, habis sudah. Habis. Konsepnya Aduh. saya tahu maksud tujuannya itu. Ayo harus parah. Oh, berserak. Oh, berserak. Pak, tinggal gini Pak, di situ Bible saya nggak mau diambilkan doktrin apapun tentang penyembahan, supaya kita sama-sama Pak ya. Kita sama-sama Pak, ini belajar, ini diskusi kita berdasarkan dalil. Kalau dalil itu mengatakan iblis yang nyembah Yesus, Bapak nyembah Yesus, sama atau beda? Cukup itu pertanyaan saya. Ya beda lah. Kalau Bapak masih nggak mengakui sama, ya. Beda. Kalau Bapak masih nggak mengakui Bapak sama, oh beda. Ya, jadi yang nyembah Yesus Bapak atau iblis saja? Bapak nggak nyembah Yesus. Arti menyembah iblis itu saat dia melihat Yesus, kan terjadi saat dia melihat Yesus, iblis itu kan udah takut, gitu kan. Oke, saya naikkan satu segmen lagi Pak, satu segmen lagi. Setelah ini saya mau kasih giliran dengan saudara saya ya. Saya kasih satu segmen lagi. Ya. Pak Yohanes mengaku kalau Yesus anak Allah. Iya. Oke. Dalil yang saya ambil dari Markus 3 nomor 11. Iblis itu jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Allah, katanya. Sama atau beda Pak? Gimana Markus? Markus 3 nomor 11. Iblis itu jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Allah. Bapak tadi mengatakan Yesus anak Allah, sama atau beda Pak? Iya, memang iblis tahu kan dari. Pertanyaan saya bukan tahu Pak, sama atau beda Pak? Ya sama lah, nakalah yang sama. Oke, Bapak dan iblis sama nggak Pak? Sama apanya dulu? Ya mengatakan Yesus anak Allah Pak. Apa bedanya? Pengakuan bahwa Yesus itu anak Allah sama kami. Iblis mengakui. Ya udah, Bapak menyamakan diri dengan iblis. Itu yang dikatakan tadi di Yohanes 8 nomor 44 Pak. Iblislah yang menjadi bapakmu Pak. Akan ke bawah. Iblislah yang menjadi bapakmu Pak Yohanes. Kenapa Bapak mengikuti perkataan iblis? Kenapa Bapak mengikuti perkataan iblis? Kok saya mengikuti lagi? Sekarang iblis yang tadi mengatakan Yesus anak Allah, iblis atau siapa Pak? Itu sendiri. Apakah Pak, yang mengatakan Yesus anak Allah tadi itu siapa? Markus 3 nomor 11 Pak. Konsepnya terlalu gampang. Kau saya tente, I'm okay, I'm fine. Kincana, ting neng. Ku menahan rasa sakit. Pun Pak Yohanes masih tetap akan menyangkal, kemudian keluar dari konteks, mengatakan Allah dan renungkan Pak. Renungkan kalau Bapak menganggap sama dengan iblis. Sangat rasional. Saya tidak mau saya dikatakan premium. Di situ tadi adalah tentang Gini, tapi Pak. Bapak menyangkal
padahal Bapak sendiri yang mengatakan sama. Kan kalau misalkan saya Di situ iblis yang nyembah Yesus, Anda mengatakan sama nyembah Yesus. ini Pak, asli diskusi Hanya itu rasional ya, hanya rasional ya. saya itu Hanya rasional. Jadi poinnya baru saya namanya tidak dapat menyelamatkan ya. Bapak yang benar Untuk Pak Yohanes, saya salut dengan Anda. Pak Suki sudah mulai bingung melihat dalil di sini. Karena jangan mau Pak Suki ya disamakan dengan iblis Pak Suki ya. Pak Suki Enggak, baik, ini Pak Yohanes baik. Ini saya baca nih ya. Tadi berapa? Markus 5 ayat 6. Sebenarnya yang menyembah Yesus itu bukan hanya iblis, tetapi orang majus, orang sakit kusta, orang kepala rumah ibadah, orang-orang ada di perahu, perempuan Kanaan, murid-murid, orang Gerasa. Kenapa Yesus disembah? Karena dia Tuhan, dia penguasa langit dan bumi. Jadi Yesus ini diberi kuasa oleh Bapaknya menjadi raja di atas segala raja, di atas segala raja, di bumi dan di sorga. Maka roh-roh jahat itu takut kepada Yesus karena dia diberi kuasa. Nah, itu Bang jawabannya. Terserah Bapak ya kan? Waduh, banyak piring pecah nih. Iya sampai Pak Semua malaikat Allah. Jadi di dalam Ibrani sebentar, Pak. Dan ketika yang membawa pula anak yang sulung ke dunia, dia berkata, semua malaikat Elohim harus menyembah. Bentar ya Pak Suki. Gini teman-teman ya Iwan Villa. Izin Pak Suki saya mute. Saya hanya menyampaikan di sini kita diskusi ya di sosial bermasyarakat. Kita pengennya tetap jalin tali silaturahmi. Sebenarnya yang kita diskusi ini bukan antara saya, Pak Suki dan Pak Yohanes, tapi sasaran saya adalah teman-teman yang Kristen-Kristen yang nggak paham, yang masih tidak mau disamakan dengan iblis, yang tidak lagi mau menyembah Yesus. Itu poin saya Pak. Jadi kalau Pak mau membantah dengan ono, dengan itu, ya lebih baik saya terbangkan piring lah Pak. Nggak apa-apa saya sedekah piring Pak. Saya hancurin piringnya Pak. Ya. Tapi semua itu kita anggap ini adalah diskusi ya. Poinnya tentang keimanan, keyakinan ya di dalam Islam itu la ikraha fid-din. Ya, ujilah agamamu, pikirkan, renungkan apa yang ada di dalam kitabmu. Insya Allah kalau sudah ingin menguji atau ingin membaca, saya harapkan bil hikmah, mencari poin. Karena ini ada kitab suci yang datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi itu sendiri, yang memberikannya untuk kita pelajari. Insya Allah ya, hidayah itu akan datang untuk kalian semua. Bang, mau nanya Bang. Kenapa Bang? Bang GG. Tadi Bang GG. kata-kata abang tadi GG. apa Bang? Yang pertama tadi Bang? Yang mana Bang? Ujilah Iblislah yang menjadi agamamu. bapakmu. Kang Dito berserah, Kang Dito. Guru agamamu. di sini katanya. Oten berserah. Apa Bang? Oten berserah. Abang Muslim apa Kristen Bang? Saya Kristen Bang. Oh Kristen, ya bilang dong selamat malam, bos. Selamat malam Bapak Ibu semua. Jangan mental penjajah dibawa ke sini Bang. Aduh, Iya, besar penjajah, Abang Bang. nanti. Nih. Jangan penjajah, Bang. Tapi Kang Dito harus jelas dulu ini Bang GG ini Kristennya sama seperti Pak Suci apa beda gitu. Iya. Kristennya sama beda. Seperti Pak Suci apa berbeda? Pak Suci ini Kristen yang tidak menganggap Yesus Tuhan. Dia memposisikan Yesus utusan Tuhan. Cuman dia ini masih mempercayai penyaliban. Nah, kalau Bang GG ini memposisikan Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Silahkan Bang GG. Saya masuk ini mau tanya yang tadi Bang.
Ya, tapi adabnya dipakai, Bang. Salam Selamat dulu, Kek. malam, Bang. Nah, kita ngajarin yang Oke, bagus di Bang. sini ya. Mantap. Gitu, Bang. Nanti kalau masuk komal-komal lain juga begitu ya, Bang ya. Siapa yang ngajarin? Enggak, Bang. Abuya gitu ya. Sejak kapan, Bang, namanya diskusi, Bang? Ya, Bang. Halo, Bang. Abang kan ngomongkan bicara santun, sopan. Tapi diskusi abang kan nggak ada yang sopan-sopannya, Bang. Di mana nggak sopannya, Bang? Itu Bible loh yang mengatakan, Bang. Ya, otak abang lah pakai. Gimana? Woi, Jelaskan. sangat kasih sekali. Kristen sekali ya bahasanya ya, Bang Gigi ya. Iya, Bang. Jemaat mana, Bang? Saya baik loh itu ngomongnya. Iya, jemaat Otak mana, abang Bang? pakai. Abang jemaat mana? Soalnya abang tahu arti kata-kata bertanya, mengumpat. Ya enggak? Oke, aku tanya aja lah. Kita bahas yang menyindir. tadi ya. Kita bahas yang Enggak, tadi ya. Bang. Oh, kenapa enggak? Ini mau diskusi atau mau curhat? Enggak, abang tadi kan bilang kan belajarlah adab. Abang aja nggak beradab. Di mana nggak beradabnya? Kita lagi diskusi. Yang mana nih? Arti diskusi itu, Bang, nggak ada mengumpat, Bang. Mengumpat di mana? Kan? Coba apa definisi dari diskusi itu? Coba. Definisi diskusi. Ngomong itu aja nggak ada belibet kan? saling Gimana keras-keras, sih? Bang. Bahasanya, Bang. Keras gimana? Gimana kerasnya bahasa saya, Bang? Nanti, Bang, hidupkan rokok dulu. Loh, kok hidupin rokok? Gimana sih? Sambil rokok, Bang. Macam mana lah ini? Ini jemaat mana sih, Bang ini? Soalnya abang tadi kan mengajarkan santun, sopan. Belajar santun, sopan kan Iya, seperti makanya Nabi, aku ya tanya, nggak, Bang? kamu sudah masuk ke ranah diskusi, kamu nyembah Yesus nggak? Saya bertanya yang abang pertama tadi ngomong loh. Yang mana? Apa? Substansinya apa? Yang apa kata abang tadi? Menurut agama abang itu apa tadi? Pelajari agamamu dulu, gitu kan? Apa? Iya, kamu udah Agama belajar abang tentang kan. Kristen belum? Kamu Kan, Bang? sudah belajar tentang agama Kristen belum? Kamu menjadi orang Kristen? Enggak, Bang. Saya ini Oh, bertanya enggak, abang. gimana sih? Kata-kata abang Besera, tadi loh. besera. Ya, Bang. Kata abang tadi loh. Ini mau diskusi Kalau di agama atau mau apa? saya mempelajari agama saya dulu atau agamamu. Kamu udah mempelajari Kan, belum? Bang? Kamu udah mempelajari Saya belum? bertanya ke abang. Abang sudah yakin dengan agama abang? Oh ya iyalah, saya seorang Muslim. Yakinnya di mana, Bang? Ya, saya memiliki pengetahuan membaca Al-Quran. Al-Quran bukan Siapa tahu saya mau berubah ini, Bang. Berubah dari mana? Siapa yang tahu kamu? Berubah pemikiran. Gitu loh. Pemikiran kayak gimana? Kalau abang berdakwanya lurus, oh ya? jalan yang lurus gitu loh, nggak mengumpat, nggak menyindir-nyindir orang lain, mungkin saya tertarik loh. Oh nggak urus, kami itu nggak maksain kamu masuk Islam, jangan. Jadi Jangan. saya bertanya, Jangan. abang Kita sudah semuanya di mempelajari sini sampai sebatas ya. mana, Bang? Kita semua di sini tidak ada yang ingin memaksakan kalian oten-oten Indomie ya. Enggak, Bang. Nggak menginginkan saya kalian itu masuk biar Islam. tertarik. Kan Nggak katanya butuh. Bodoh katanya Islam amat. kan rahmatan ilamin, Bang. Bodoh amat, ngomong aja udah belepot. Ini mau Ya kan, diskusi atau saya mau kan- kagak nih? Saya kan bukan Muslim, Bang. Wajar. Kamu agak siap mau repot. diskusi atau tidak? Ya, kok abang mulai ngamuk nih? Loh bukan, Katanya ini ranah sopan. diskusi. Ini ranah Ya diskusi, saya mau Dek. diskusi, Bang. Oke, kita diskusi. Ini kan saya kan coba minta angkat tema. pendapat. Apa yang kamu kuasai tentang agamamu? Ayo. Hah? Temanya agama saya. Ya, Ini apa yang kan kamu ranahnya kuasai? abang. Saya mau bertanya dong. Duh, jangan bertele-tele lah, Dek. Ini ranah diskusi. itulah, ya. Bang. Gini aja, undang pendetamu ke sini ya. Saya tunggu sekarang. Gitu aja. Silakan ditunggu pendetanya, suruh masuk ke roomnya Abuya di TikTok. Silakan. Kita diskusi lintas agama, bukan curhat. Dan kami semua di sini, ya, lillahi nggak ingin memaksakan kalian masuk Islam. Kita dilarang di dalam Al-Quran ada tertulis la ikraha fiddin. Pahami itu ya, Ten ya.
Pak Zuki dari tadi kita santai diskusi, betul Pak Zuki ya? Ada piring berterbangan apa segala macam karena ranahnya adalah diskusi. Kita nggak ada tuh personal, nggak ada. Ya, imanmu ya jalankan saja. Kau mau nyembah kayu bakar, kau nyembah galon, kau nyembah sendal, bodoh amat. Silakan undang, ya. Nggak ada panik kalau lu masih bocah nggak mau diskusi, ya. Ya ngapain naik? Itu loh ya. Jadi pahami itu dulu untuk oten-oten Indonesia, ya. Dalil tadi bayi itu Pak Zuki nggak tahu ini masih nyembah Yesus atau bukan ini. Di situ dalilnya iblis yang nyembah Yesus. Apa bedanya sama kalian? Nah itu aja. Kalau kalian tidak mau disamakan dengan iblis, jangan nyembah Yesus. Selesai. Karena Yesus juga mengatakan pada saat dicobai oleh iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Itu poinnya. Yesus nggak mau disembah sama iblis. Dia mengatakan ada yang tertulis. Iblis dikatakan, sembahlah Tuhan Allahmu. Kenapa kalian datang malah nyembah Yesus? Kalian nggak tahu ternyata di Bible kalian yang nyembah Yesus adalah iblis. Ini gimana sih? Ayo undang sini pendetamu. Nggak usah seperti bocil lah, ya. Anak kecil begitu tuh. Panik, nyalain rokok, ngomong ngalor ngidul. Gimana sih oten ini? Nggak asik. Ya. Silakan Pak Suki, atau mau ada tambahan atau pengakuan? Saya mau baca 2 ayat nih Bang Dito. Saya mau baca 2 ayat. Pertama Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Elohim harus menyembah dia. Lalu Wahyu 5 ayat 12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi karena Yesus ini Tuhan di atas segala Tuhan, maka baik iblis, malaikat maupun manusia itu pasti akan bertekuk lutut kepada Yesus. Dia menghormati karena dia anak sulung, anak yang diberi kuasa untuk sebagai pemimpin penguasa atas semua ciptaan Bapa ini. Gitu Bang Dito. Jadi poinnya apa? Poinnya bahwa Yesus itu Yesus memang dihormati Bang. Jadi kalau baca di Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Gitu Bang. Iya, Bapak yang mana dulu Pak? Tadi yang dikatakan Yesus, siapa Bapaknya itu di nomor 44 itu Pak? Ya, Bapak yang itu iblis itu untuk orang-orang Yahudi yang mau membunuh Gak usah ente, Yesus. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Ya Pak ya. Yesus yang mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu, maka jangan ikuti. Ternyata iblis itu juga disebut bapa. Begini Bang Dito. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 begini dia. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Ternyata ada 2 nih. Anak Elohim atau anak iblis. Nah, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, makanya Yesus menjelaskan lebih detail pengertian dari kata anak itu. Di Yohanes 8 tadi 44 itu kan begini. Iblislah yang menjadi bapamu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Keinginan Jadi apa di situ Pak? Keinginan apa di situ? Keinginannya Membunuh dia Yesus. keinginan Membunuh Yesus daripada bukan? iblis kan pembunuhan. Ya, membunuh Yaitu Yesus nggak, bapaknya. Pak?
Membunuh Yesus nggak? Iya, membunuh Yesus. Jadi pengertiannya gini, pengertian dari kata anak itu, kalau orang melakukan keinginan daripada iblis, dia jadi anak iblis. Kalau dia orang melakukan menginginkan- keinginan daripada Elohim, dia menjadi anaknya, gitu. Iya, di situ ternyata iblis-iblis ini, anak-anak iblis itu menginginkan Yesus dibunuh nggak? Iya, itu kan orang-orang Yahudi tuh yang berencana untuk membunuh Yesus. Jadi dia jadi anak iblis. Kok Makanya dibilang Yesus orang katakan, Yahudi sih, Pak? Bapamu iblis. Kenapa? Sekarang keimanannya yang menginginkan Yesus itu tetap dibunuh, mati di kayu salib, itu orang Yahudi apa orang Kristen, Pak? Yesus ini kan tidak bersalah. Dia tidak mungkin bisa dibunuh kalau Bapa tidak mengizinkan. Ya. Aduh, kembali lagi Bapak. Bapak kan ada dua tadi, Benar nggak, Pak. Pak? Ada Bapak iblis kan? Iya, maksudnya Bapak ini Bapak yang di sorga, Bapaknya Yesus. Jadi kan gini, kalau Yesus kan melakukan kehendak daripada Elohim, maka dia menjadikan Elohim itu Bapaknya. Nah, kalau orang-orang Yahudi ini, imam-imam kepala ahli Taurat ini menjadikan iblis Bapaknya, karena dia melakukan kehendak daripada iblis. Gitu loh, Ya, kalau orang-orang Yahudi ini iblis, karena dia kelakuannya melakukan kehendak dari iblis, itu pembunuhan. Ya, kalau yang meyakini Yesus nggak mati tadi itu pengikut Yesus atau pengikut iblis, Pak? Jangan, Pak. Ku menahan rasa sakit. Jangan, Pak. Jangan ikuti perkataan iblis, Pak. Nah, jadi begini. Coba saya baca di Amsal, Bang, ya. Ini pengertiannya Amsal gini, pula. Bang. Iya, biar jadi jelas ya. Amsal 21 kali 18 kan jelas ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Betul, Bang? Iya. Nah, Kang Dito kan tahu nih, Yesus kan tidak bersalah. Nah, kalau keadilan Tuhan ditegakkan, di mana Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berdosa. Kira-kira kalau keadilan Tuhan ditegakkan, semua manusia itu mati, tinggal Yesus sendiri yang hidup. Makanya dikatakan sebagai anak tunggal. Nah, untuk itulah dia serahkan anak tunggal ini untuk menggantikan hukuman dari seluruh manusia ini. Jadi satu orang ini yang tidak berdosa, dinyatakan dosa, dia mati, dibunuh untuk menggantikan waktu Yesus mau disalib. Itu si Barabas yang berdosa, yang berbuat jahat, itu dibebaskan. Kenapa orang jahat dibebaskan sedangkan dia yang benar disalib? Itulah posisi kita, dibebaskan dari hukuman mati itu. Oke, gini aja Pak, gue ikutin pola berpikir Pak Suki ya, memaksa Yesus itu mati. Katakanlah itu suatu sandiwara yang betul ya, Yesus mati. Menurut doktrin dosa waris, upah dosa adalah maut. Tadi Anda mengatakan Pak Suki, Yesus menyerahkan dirinya. Itu menyerahkan dirinya kepada siapa, Pak? Dia menyerahkan dirinya kepada orang-orang Yahudi itu yang hendak membunuh dia. Pada saat dia mati, Pak. Ini substansinya saya bilang saya ikutin. Yesus itu mati misalnya. Itu dia menyerahkan dirinya kepada siapa, Pak? Dalam makna rohani, dosa waris. Iya, pada pembunuhan mati, Bang. Pokoknya siapa yang membunuh itu, dialah kan keinginan daripada iblis, pembunuhan, kematian. Dia serahkan, dia relakan. Dan Bapa diserahkan kepada siapa, ini, Pak? padahal dia harusnya, kenapa? Diserahkan kepada siapa, Pak? Coba Dia Bapak serahkan baca kepada iblis, kepada maut. Nah, kepada iblis enggak tuh, aduh. Nih ya. Yesus ditumbalkan kepada iblis. Aduh. Roma. Aduh, parah. 5 ayat 14. Pusing kepalaku Bu ya, diserahkan kepada iblis. Tuhannya diserahkan kepada iblis ini, aduh. Bu ya. Ampun Bu ya. Nah, ini coba saya baca di Roma 5 ayat 14 begini kan gitu. Sungguh pun demikian, Pak Suki sadar nggak sih Pak? Pak sadar nggak sih Pak? Yesus diserahkan kepada iblis itu sadar nggak sih Pak?
Maksudnya diserahkan kepada iblis, dia diserahkan mati, direlakan mati. Kematian itu adalah penguasanya maut itu iblis. Iya. Sana. Tetapi Bapak tahu bahwa dia tidak bersalah, makanya dia dibangkitkan. Nah, waktu dia dibangkitkan, iblis itu bengong. Loh, ternyata nih satu anak kok dibangkitkan oleh Bapak. Nah, dia nyadar bahwa anak ini taat kepada Bapak. Pak Suki dia tidak berdosa. Jadi sama seperti ini, Bang Dito. Kebetulan di dalam kepada kehidupan iblis kita gimana nih, ceritanya? jadi gini, kehidupan kita, Bang. Di kehidupan kita di masyarakat kan banyak, Bang, ya kan? Karena orang nih emang udah semua ada berdosa semua. Jadi pemegang kekuasaan itu di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan itu udah oknumnya udah terlalu banyak. Makanya apa? Orang yang bersalah bisa dibebaskan. Tetapi dia mencari orang tidak bersalah untuk dijadikan salah, masuk di penjara. Itu sampai terjadi sampai hari ini. Itulah perbuatan-perbuatan kejahatan, Bang. Udah menguasai bidang keadilan. Seharusnya kan tidak. Nah, Yesus ya, kita sapa dulu Pak Suki. Baik. Poinnya Yesus diserahkan kepada iblis. Itu poinnya ya. Kita sapa dulu, ada tamu kita baru naik nih. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum abang yang cerdas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang, ada yang mau sampaikan abangku? Iya abang, maksudnya izin saya dengar tadi penjelasan ini semua ini mengenai Yesus disalib dan mati. Katanya abang yang di sebelah ini kan karena Yesus itu disayang oleh Bapa atau disayang oleh Allah, makanya dia dibangkitkan. Seharusnya kalau Yesus itu disayang dan disayang sama Bapa atau Allah, dia itu harus diselamatkan dari kayu salib, Bang, dari penyiksaan atau pembunuhan itu. Seperti itu. Itu makanya. Dikatakan juga diserahkan kepada iblis juga kata dia. Kalau Yesus, kalau Yesus itu ini secara logika ya Bang ya, secara logika kalau Yesus itu anak Allah dan dikasihi. Kan Allah bilang ada suara dari langit yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti Yesus ini sangat disayang. Begitu. Jadi kalau sayangnya itu palsu Bang, sayangnya itu palsu itu. Jadi abang yang kacamata ini tadi bilang bahwa karena dia itu disayang oleh Allah, disayang oleh Bapa, makanya dia dibangkitkan dari kematian. Semestinya kalau dia betul-betul disayang, dia harus diselamatkan sebelum penyiksaan, sebelum pembunuhan. Dan itu diyakini oleh Islam. Dia itu anak Allah atau utusan Allah, maka Allah jaga, Allah lindungi dia. Maka izin abang, di Islam kagak ada anak, Allah punya anak. Jangan ada sendiri, bahaya ini dilempar oleh Bang Juma loh, bahaya. Nanti piring-piring berserak nanti, jangan. Yang saya hormati dan saya hargai dan saya puji Abang Buya. Maksud saya begini, saya mengatakan kata anak Allah itu saya mengikuti irama mereka, begitu. Tadi kan saya bilang anak Allah atau utusan Allah di dalam Islam seperti itu. Jangan Bang. Yang mengatakan Yesus anak Allah itu iblis tadi Bang, udah selesai Bang. Iya. Jadi kan itu saya bilang kalau memang Yesus itu disayang oleh Tuhan atau disayang oleh Bapa, ya semestinya harus diselamatkan sebelum pembunuhan, sebelum penyiksaan, bukan membangkitkan dari kematian. Itu salah sayang. Begitu. Ya Bang. Oke Bang, ada cukup ya Bang ya, kita lanjutkan diskusi dulu. Makasih Bang, makasih. Ya, sama-sama Bangku, sehat selalu Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan umur panjang. Amin, amin. Selalu Terima cerdas, kasih abang selalu juga. cerdas. Sehat selalu, Abangku sehat-sehat. Terima kasih. Ya, amin, 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 amin. Ya, ada yang naik baru ini Bu ya. Dari tadi dia request. Ya, Bang Bu Nung, Muslim apa Kristen Bu Nung? Ibu apa bapak nih? Nung Mai Bangklap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap. Enggak mah, cuma naik aja lengkap. naik aja Lengkap. mau nyimak aja di bawah, turunin lagi aja Bang. Ya, turunin lagi aja. Siap abangku. Abangku. Iya Bang. Bang Apokripa kalau mau masuk Kang. Ini Pak Ya, Suki. silakan. Ya, tinggal 1 tetes lagi. Duduk mobil di Twitter juga ini ngelawan orang. Lanjut aja dulu. Oke, siap Bang Apokripa. Gini aja Pak Suki bertanya aja dah. Kalau Pak Suki bahas Biblos, waduh muter-muter tetap Pak Suki membantah data di Biblos. Di mute itu Pak Suki, di mute. Ya sebetulnya nggak muter, itu logis kok. Soalnya kan begini Bang. Tadi kan saya baca Amsal, ya. Lalu saya baca Roma 3 ayat 23. Lalu kalau di Roma 6 ayat 16 ya kan lupa dosa maut. Nah, seluruh manusia telah jatuh dalam dosa. Dia harusnya masuk ke alam maut, mati Bang. Yesus orang benar. Coba perhatikan. Kalau ditegakkan keadilan Tuhan, semuanya itu harus mati sesuai dengan Amsal itu. Tinggal Yesus saja yang hidup. Nah, karena dia Bapa ini mengasihi seluruh manusia berdosa, anak yang tunggal ini yang benar ini dia relakan karena dia mau mengalahkan iblis. Dia sudah bilang keturunannya akan meremukkan kepala iblis. Dia harus masuk ke alam maut. Nah, waktu dia masuk alam maut, seharusnya iblis bisa menahannya, tetapi dia tidak bisa karena ada Bapa yang melindunginya. Nah, Bapa melindungi dia kenapa? Karena dia benar. Nah, kalau si Ayub dulu dilindungi, dia coba nyampasan aja, Ayub kamu lindungi, coba lepaskan pagernya. Oke, silakan kamu sentuh, tapi jangan nyawanya. Itu atas izin Bapa, Bang. Jadi kematian Yesus itu atas izin Bapa. Nah, anak ini rela menerima, walaupun waktu di zaman Getsemani dia hampir tidak mau, Bang. Kalau boleh Bapak nikah, cawan ini lalu aja. Ya udah kehendakmu saja yang jadi. Dia hampir sama seperti Adam mula-mula. Dia nggak mau turut perintah. Ya tapi Yesus akhirnya menyerahkan dirinya. Nah, tapi karena dia sampai matinya tetap setia taat kepada Bapaknya, sekalipun direlakan untuk dibunuh, masuk alam maut, dia dibangkitkan, dibela. Sama aja seperti orang tidak bersalah di penjara, dikonspirasi sama orang-orang jahat nih. Dia banding, naik ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung orang benar nih yang jadi hakimnya. Dia tahu nih benar, dibebasin. Begitu Bang. Nah, pada saat dibebaskan, Yesus dibangkitkan, maka seluruh manusia harus berterima kasih kepada anak ini, Yesus. Dan harus mengabdi kepadanya, menghormatinya. Karena dia katakan, Bapa mengutus anak. Nah, kalau orang menerima anak dan mendengarkan anak, dia menerima Bapa dan mendengarkan Bapa. Pak Suki, kita supaya tidak kemana-mana, kita fokus ya. Karena penyakit Pak Suki ini kan posisinya di penyaliban. Jadi kita fokus membahas penyaliban sebelum Pak Suki istirahat. Mungkin gini ya. Semua Muslim tidak ada yang mengajak satu orang Kristen pun untuk masuk Islam, tidak ada. Tapi kami hanya mengajak kepada kalian, terutama Pak Suki, untuk merenung gitu. Kita berpikir bersama ketika kita memposisikan Yesus sebagai utusan Tuhan. Otomatis yang namanya utusan ini adalah para kekasih Tuhan, karena beliau ini adalah penyampai firman. Maka namanya kekasih pasti ya tahulah Pak Suki, ketika Pak Suki punya anak gitu kan, pasti anak Pak Suki kasihi, Pak Suki sayangi, selalu Pak Suki jaga gitu kan dengan baik. Nah, apalagi ini posisinya Tuhan bersama utusannya.
yang mana utusan ini adalah penyampai firman Tuhan. Otomatis ini sangat dikasihi oleh Tuhan, melebihi kita sebagai umat utusan itu gitu kan. Sampai sini kira-kira Pak Suki sepakat gak dengan apa yang saya sampaikan? Nah, Pak Suki? Ya. Enggak, Pak Suki sepakat gak bahwa utusan Tuhan ini dikasihi oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan? Itu sangat sepakat, sangat-sangat benar, Bang. Nah, ketika sekarang Pak Suki meyakini bahwa Yesus ini posisi utusan Tuhan, dan Pak Suki juga meyakini bahwa Yesus ini disalib, mana kasih Tuhan kepada kekasihnya? Bahkan ketika kita merujuk ke data di Biblos, itu kan jelas Pak Suki, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Benar gak seperti itu Pak Suki? Benar Bang, benar. Itu nggak salah. Berarti secara tidak langsung orang yang mati di salib ini orang terkutuk kan? Iya, dia dikutuk bukan karena kesalahannya, sama seperti orang benar, orang tidak bersalah dimasukin penjara, Bang. Dipaksa sama penguasa. Dia masuk. Mau bagaimana lagi, karena sudah dikonspirasi, dicari saksi-saksi dusta, masuk dia penjara, Bang. Oke. Nggak bisa nah, buat apa-apa. Begini Pak Suki, kita pakai akal kita sebagai manusia ya. Saya ikuti pemahaman Pak Suki, saya ikuti. Ketika Yesus disalib, ini sudah menjadi rencana Tuhan menurut Pak Suki, benar? Benar. Oke, siap. Bentar. Nah, Yesus disalib, ini posisi menunjukkan bahwa Tuhan ini maha kasih. Benar gak? Iya. Abang perhatikan ya, siap, dia lebih baik merelakan satu anak ini dibanding seluruh manusia di dunia itu binasa. Dan tujuan dari penyaliban ini saya ikuti. Menurut Pak Suki ini untuk penebusan dosa, benar? Iya. Oke. Nah, ketika Pak Suki mengatakan Yesus disalib ini untuk penebusan dosa, dan ini menjadi tanda bahwa Tuhan ini maha kasih, saya bertanya kepada Pak Suki, kemahakasihan Tuhan Pak Suki ini terbatas atau tidak terbatas, Pak Suki? Ya tidak terbatas, Bang. Tidak terbatas. Nah, iblis ini jatuh kepada dosa atau tidak? Seperti halnya Adam, Pak Suki? Jatuh dalam dosa, Bang. Jatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan Pak Suki yang kemahakasihannya ini tidak terbatas, hanya menebus dosa manusia tetapi tidak mampu menebus dosa iblis? Jawab dengan jujur Pak Suki. Dia ditebus juga, cuman dia tidak mau bertobat, Bang. Oh, iblis juga ditebus? Iya. Dengan kematian Yesus ini penebusan dosa juga bagi iblis, bukan hanya bagi manusia. Iya kan, dia waktu dia mencoba Yesus, dia bilang kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Tapi ingat, dia tetap nggak mau. Di Biblos Anda penguasa maut ini siapa Pak Suki? Karena dia pertama kali makhluk yang masuk ke alam maut, maka dia penguasanya. Penguasa maut jadi ini iblis kan? lah. Iya. Oke, berarti premannya Yesus diserahkan kepada siapa? Kepada si iblis ini. Nah, kan? Berarti menebus dosa ini kepada iblis. Karena banyak manusia di sana di dalam kuasanya iblis. Nah, itu yang mau ditebus. Jelas nggak, Bang? Jadi gini, iblis kan pertama kali masuk alam maut. Ya, penguasa alam maut. Lalu manusia yang berdosa itu yang mati ini masuk semua di bawah kuasanya iblis. Nah, bagaimana Bapak mau nebus dia ini manusia ini dia dari iblis ini? Si iblisnya nggak mau bertobat, tetap di dalam kerangkengnya iblis. Nah, maka harus ada satu manusia yang tidak berdosa masuk ke alam maut, tetapi akhirnya dia tidak bisa menahan, bangkit, Bang, sehingga dia punya kuasa di atas iblis. Nah, karena Yesus ini di atas iblis, maksudnya yaitu bisa aja kepada iblis juga kepada Bapa itu menebus karena dari tangan kuasanya si iblis. Iblis yang punya kuasa atas maut. Assalamualaikum Ustadz Abuya. Waalaikumsalam Kang Yan.
Bang Abu ya, jadi begini Bang. Yang pertama kali berdosa itu kan iblis. Sehingga dia masuk ke alam maut. Lalu dia masuk juga di bawah kuasa dia. Nah, berikut seluruh manusia yang mati di bawah kuasa iblis ini, Bang. Nah, bagaimana supaya Tuhan itu mau menebus manusia ini di bawah kuasa iblis? Nah, Yesus ini yang bisa diberikan kuasa kepada dari Bapaknya harus taat. Iblis kan tidak taat. Adam tidak taat. Nah, satu manusia ini taat kepada Bapaknya. Maka dia berikan segala kuasa. Nah, bisa menebus ini, Bang, manusia. Nah, kalau iblis dia nggak mau. Nah, manusia pun nggak semuanya lah bisa selamat. Kalau dia tidak bertobat, sama ikut iblis juga. Wah, ngeri. Bukan berarti ditebus lalu selamat, enggak Bang. Iya, nah untuk bilang nggak apa-apa, saya ikuti aja pemahaman Pak Suki karena ya susah karena diskusi ini memang doktrin Pak Suki sudah melekat, jadi saya maklumi. Tapi nggak ini apa-apa. bukan doktrin Bang, tapi catatan ada di Bibelnya seperti ini. Jadi saya berbicara ini bukan karena pendapat saya, tapi sesuai Bibel. Bibelnya Oke, izin masuk gitu, Abu Bang. ya. Lanjut, Ini lanjut, untuk Kang. meluruskan saja Pak Suki, kita baca di Ibrani 2 nomor 14 Pak. Iya. Ini supaya nggak muter-muter ya. Ini dikatakan di sini tentang ya juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ini Yesus ya, kematian Yesus, betul? Dia memusnahkan dia, yaitu iblis. Akhirnya musnah atau pura-pura musnah, Pak? Nah, Abang mengambil pengertian musnah itu akhirnya tidak bisa. Artinya musnah itu kayak bagaimana? Sebetulnya musnah pengertiannya iblis tidak dapat berbuat apa-apa kepada Yesus lagi. Itu musnah. Jadi tidak punya kuasa lagi kepada Yesus, Bang. Takut. Di mana? Itu pengertian musnah, Ya, Bang. Pak Suki mendapatkan pengertian musnah itu sirna, lenyap, hilang tanpa bekas, atau menurut pengertian Pak Suki itu yang dibenarkan? Ya, jadi pengertian saya Bang ya. Jadi pengertian saya ini musnah itu. Jadi begini. Kan dibilang kan waktu di Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Apa arti meremuk kepalanya? Itu dinyatakan waktu di dalam pencobaan Yesus. Kepala isi dari kepala iblis, dia nyatakan kalau engkau anak Elohim, rubah batu ini. Yesus tidak mengikutinya. Dia bawa lagi ke whatever lah itu pendapat kan? opini Pak Itu Suki. maksudnya. Tapi saya nggak bisa membenarkan Pak, karena poin edukatif itu pengertian musnah adalah lenyap tanpa bekas. Musnah itu sirna, ya. Itu kajian edukatif ya. Tapi ternyata apakah orang-orang yang sudah ditebus dengan kematian Yesus itu iblis sudah tidak mendapat bagian atau dosa waris itu hilang, atau masih ada korelasi iblis ini mendapatkan sesuatu dari manusia? Coba kita baca di 1 Korintus pasal 5 nomor 5 Pak. Silakan. Silakan Pak Suki dibaca dulu ya. Saya sapa dulu Akhi Muhammad. Assalamualaikum Akhi. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Akhi afwan ya, anta taskutu fi hadzal waqt, afwan nahnu nata'allamu dinan fi hadhil ghurfah. Naam. Akhi. Naam. Barakallah. Thank you. Silakan Ikhwan Fillah ya yang mau berbagi ke beliau ya, saudaraku. Barakallah. Lanjut Pak Suki dibaca Pak Suki, lanjut. Dibuka mute-nya Pak. Mute mic. orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada itu nggak ada Pak, itu original nama Tuhan Yesus nggak ada Pak, itu tambahan itu hanya kepada iblis Pak, kepada iblis. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan yang gitu ya. Jadi tetap diserahkan kepada iblis ya Pak ya.
Ya, jadi pengertiannya begini Bang, kalau kita baca di ayat satunya, ini seperti sebuah perkumpulan orang-orang kudus, ya, di mana salah satu orang ini berbuat dosa, berbuat kejahatan. Iya, poin substansi yang Poinnya, saya angkat, ya, penebusan dosa itu benar-benar terjadi atau sebenarnya hanya sandiwara saja, Pak? Karena terjadi, iblis masih Bang. mendapatkan, itu iblis buktinya masih mendapatkan bagian itu. Ya enggak? Kau saya ente, I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, deng, neng, neng, neng. Ku menahan rasa sakit. Ya, maksudnya maka gini Bang, jelas nggak ada maksud lain, Pak. kan Yesus sudah menebus manusia. Ternyata iblis masih dapat bagian, Pak. Nggak ada tebus-tebusan itu, Pak. Iya, pengertiannya begini Bang. Pengertiannya begini, Yesus kan telah mengalahkan iblis. Nah sekarang iblis ini tidak bisa melakukannya lagi. Itu maksudnya Bang. Jadi orang yang dekat kepada Yesus, Yesus akan membelanya. Karena iblis sudah tidak punya kuasa kepada Yesus. Tapi kalau tidak ada Yesus, rapat kepada yang punya kuasa melebihi dari iblis. Boleh nggak Pak, saya asumsi liar juga Pak seperti Bapak? Boleh gimana? Boleh ya, ini asumsi saya. Jadi pada saat Yesus dengan kematiannya, kemudian mengalahkan iblis, nama sebutannya adalah perjanjian iblis itu pura-pura dimusnahkan atau Layar teman-teman. Nggak perlu dengerin Layar dulu. Nggak perlu dengerin kau masih anak-anak, belum sunat kau. Jadi biar kau paham. Kau belum sunat, nggak perlu kau nasihatin orang belum udah sunat. Memang Masih kalau kau anak-anak nggak kau. ngerti, percuma lah dinasihatin. Kau anak-anak. Yang nggak sunat Ngomongnya anak-anak. patah tuh begini, Yang brother. tidak sunat itu anak-anak nggak? Lebih nggak usah kau nasihatin ada aku. pepatah mengatakan begini. Nggak ada pepatah kepala otak kau pepatah. Buya Hamka pernah berkata. Nggak kali cerita kau. Ya. Patah-patah, Kalau hidup hanya sekedar tapi kau sana patahkan babi lagi Yesus hutan sana. pun hidup. Babi hutan kau kan babi. Kalau kerja ya sekedar Tahu kerja. kamu bebabi Kera kau. diri mbak pun Nggak bekerja. ada Itu kera lah katanya kau, kera Buya monyet Hamka kau. tuh. Banyak Jadi cerita kau nasihatin pula kau. orang berbicara tuh harus punya maknanya. Curhat kau, udah panik kau, udah panik kau. Ngomongnya gantian dong. Kalau kita nggak punya, Singkali kau, nggak usah kau nasihatin banyak yang aku. mendengar. Nggak usah kau nasihatin Banyak aku. kan Nggak usah. Jangan ngomongnya gantian dong, gantian ngomongnya. Dan nggak Nggak usah rame nasihatin aku. gantian ngomongnya. Kalau mau diskusi aja kau, nggak usah nasihatin orang kau. Sebetul aja kau. Kau aja penipu, lar beludak kau, macam Paulus kau. Pura-pura kau nyamar mualaf kau udah benar koin. Habis itu murtad kau gabung medis. Dongor kali kau. Mana-mana kau kena. Nah, tombak lagi, aduh. Obek, Iya, Obek. Obek Sinaga monitor. Siap bang. Ya, ini Obek ini kalau nggak salah dari semalam Obek ini minta request, tapi belum sempat saya naikkan. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu ini sama Obek. Obek ini dari Muslim atau Kristen bang? Muslim. Muslim, oke. Ada bang yang mau disampaikan? Atau mau syahadat ulang? Enggak bang, menyimak aja bang. Oke, siap bang ya. Terima kasih. Ya, Jadi gini teman-teman, saya disclaimer dulu ya. Saya disclaimer dulu. Jadi si Al itu, kalau kita menganggap bahwasanya si Al itu dia mu'alaf karena dia mengucapkan syahadat, ada dua yang dikatakan bahwasanya
Ini bagi kita al itu dia mu'alaf di depan mata manusia, tetapi di depan Allah belum tentu. Gitu loh. Contoh nih, contoh. Ketika orang Kristen mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusan. Nah, apakah sah dikatakan dia muslim? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena dia muslim di mata manusia, tetapi bukan muslim di mata Tuhan. Yang paling penting itu bukan muslim di mata kita. Kenapa? Karena semua orang bisa berkata bahwasanya oh Ali itu mu'alaf, Ali itu mu'alaf, apa segala macam. Tapi bagi saya Ali itu belum muslim dia. Ali itu belum kategori mu'alaf dia. Kenapa? Karena di dalam dirinya masih ada keraguan-keraguan yang bisa dikatakan dia masih gimana ya? Belum sepenuhnya dia dikatakan muslim. Gitu. Belum sepenuhnya dia dikatakan muslim. Kenapa? Karena di sisi lain dia hanya sekedar ya formalitas doang. Hanya sekedar formalitas. Yang penting syahadat. Itu. Yang penting syahadat. Tetapi apakah syahadatannya itu bisa dikatakan muslim? Belum tentu. Kenapa? Karena hanya dia sama Tuhan yang tahu. Gitu teman-teman. Jadi ini perlu disclaimer sama teman-teman di bawah, gitu kan? Penipu itu, tuang tombak itu, betul kan? Tuang tombak itu. Sabar kakak. Sabar orang akun ku yang kena tombak. Terima kasih Pak Ci. Halo. Malam Berta. Iya. Oh tadi itu orangnya udah mu'alaf. Sudah, balik lagi. Jadi gini Cek. Gimana? Nah ini tak jelasin ini. Jadi Al dulu itu dia Itu sempat. tahun berapa kak? Enggak, baru-baru ini. Belum cukup 4 bulan, 3 bulan kalau enggak salah. Oh berarti barengan sama yang sama waktu itu Bang Bezi itu ya, Bang Bezi yang mu'alafin orang itu ya? Itu nggak tahu. Ya, makanya dengar dulu. Nah, jadi Al ini sempat syahadat. Nah, kan gitu, sempat syahadat gitu kan. Nah, tapi dia ya kita belum bagi teman-teman muslim mungkin mereka berkata, "Oh, mantap." Ya kan? Al ini sudah muslim apa segala macam. Nah, kan gitu. Tetapi itu di mata manusia. Tetapi yang namanya hati kita nggak tahu. Ya kan? Yang namanya hati kita nggak tahu. Kenapa? Karena hati ini yang tahu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Gitu. Nah, tetapi dari ya perkataannya, dari tindakannya, cara berpikirnya dan segala macam itu masih sangat kental dengan namanya doktrin kekristenan. Gitu loh. Nah, jadi ketika dia di awal syahadat dan segala macam, ya kita nggak tahu maksudnya gimana. Apakah karena koin ataukah karena apa, kan kita nggak tahu tuh. Tapi yang jelas kalau bisa dikatakan apakah dia muslim ketika dia syahadat, kalau saya menyimpulkan tidak. Nangis-nangis minta syahadat, nangis-nangis pura-pura penipu kali itu. Sabar, aduh Bang Blender sabar. Ya, memang itu pelajarannya. Jadi kita nggak tahu teman-teman ya. Yang penting jadi dia sempat baca syahadat. Iya, sempat syahadat. Tapi dia tidak masih belum percaya itu berarti ya. Masuk pasukan tombak kedua. Oh ini, aduh Mbak. Secara ikhlas istilahnya. Contoh nih, ini malam Cecep Bereta, ya kan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh tidak. Belum tentu muslim, belum tentu bisa dikatakan muslim. Enggak, ini contoh. Oh ya.
Contoh, Cecep Breta mengucapkan 2 kalimat syahadat ini malam. Apakah bisa dikatakan muslim? Belum tentu. Karena sah dikatakan muslim atau tidaknya, ya yang tahu antara kamu dengan Tuhan, dengan Allah. Ini waduh tuang tombak baru ini. Aduh, mati lah kena tombak lagi. Hai, jangan ditombak ya Bang Blender ya. Apa blender? Alah, kalau tuang tombak lagi. Kan? Ya, kan? Oke, saya sapa dulu Bang Yohanes. Selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Ini saya sekarang baru kena nih, rohnya baru datang. Iya, Siap, sama-sama Bang Yohanes. Iya, Sama-sama. kita diskusi santai lagi sampai pagi, sampai ketiduran. Host sama moderator nggak ada. Iya, itulah enaknya. Kurang satu Nggak, ini, maksud kurang saya satu begini, ini, kurang Host. SD ini nggak ada, kurang SD nggak ada. Ya ini gini, maksud saya ini cuma ide. Kalau kita ditinggalin, mbok ya disiapin kopi, donat gitu loh. Jadi kita enak juga ngobrol. Mau minum kopi gimana ya Pak Yohanes ya? Betul nggak? Bang Blender. Bang, bener nggak? Iya, sebentar dulu Bang. Iya. Aku mau jelasin tentang Matius Bang. Matius. Abang tahu kan Matius kan Bang? Ya betul. Matius yang udah mualaf kan Bang? Ya. Dia orang yang keterbelakangan. Dia mualaf. Tahu nggak kenapa dia kena mualaf? Sadat. Apa? Dia malu punya Tuhan berak, dia malu punya Tuhan digugel, dia malu punya Tuhan kencing dan makan. Coba, itu orang keterbelakangan. Bang Palo pun disadar kan? Ya, Nah kalian cantik-cantik, ganteng-ganteng, pintar-pintar. Tapi, aduh, dia tahu nggak? Itu dia malu. Aku nggak mau punya Tuhan digugel. Aku tidak mau Tuhanku naik sepatu roda. Aku nggak mau Tuhanku berak, nggak mau Tuhanku makan. Bentar Bang Blender ini agamanya apa? Islam. Oke lah, sip. Nah, aku cuma membandingkan aja dia orang keterbelakangan. Keterbelakangan. Tapi gini Cek Breta ini Apalagi jangan salah loh. Aku nggak Jangan ada, salah loh. nggak ada pertanyaan, Bang Blender nggak ini. inspirasi. Gini Mas Ian. Cek. Bang Blender ini mempercayai mujizatnya Tuhan Yesus. Haleluya. Lah, ada ceritanya. Ada ceritanya. Apa itu? Ada bapak-bapak yang lumpuh, ada bapak-bapak, pokoknya tua lah dia kan. Dia lumpuh naik kursi roda pas di depan patung Tuhan Yesus. Langsung berdiri dia. Belum pernah dengar ceritanya. Ini kisah nyata ini. Jangan dulu serak di sini. Tombak gue nanti tombak gue. Jadi gitu ya, betul ya Bang Blender ya. Apalagi orang yang polos, betul ini Matius. Saya berapa kali di Komal saya ceritain tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan? Oh kayak salah gitu kan. 3 tapi 1 di dalamnya kan. Tapi yang namanya hidayah ya nggak tahu juga ketika katanya dia nggak pernah buka-buka apa YouTube apa dia lihat di sini kok begitu kan. Tuhan. Ya, betul ya. Kalau mau tanya boleh kagak nih? Gantian. Nanya Bang Yohanes, nanya. Ya. Jadi kalau misalkan ini balik lagi tadi ke narasi yang tadi itu ya, ke Bang Polo. Siap. Jika membaca 25 kali syahadat dan tapi dia tidak sunat, itu sah nggak kayaknya? Gimana ya itu ya? Menurut Bang Polopo atau siapa teman-teman? Mengucapkan syahadat nggak sunat dulu lah. Orang kalian kan memang tidak sunat. Ya kan? Setelah kalian masuk Islam karena belum sunat, sadar nggak apa-apa. Memang apa? Baru habis itu sunat, nggak ada masalah lah. Berarti nggak sah itu kan? Salah. Sah. Suatu kalian mengucapkan syahadat, kalian belum sunat memang. Jadi gini misalkan ya kan, ada kisah nih, misalkan dia dimualafkan, itu saksinya banyak. Ada Ustadz Habib apa gitu lah kan, bahkan dia dimualafkannya oleh Habib Asegab apa gitu, lupa lagi saya gitu. Ya, siapapun itulah intinya kan. Siapapun itulah intinya. Ya. Nah, dia udah menjalankan gitu, udah menjalankan istilahnya rukun Islam lah, walaupun mungkin yang betong kalau kata orang Sunda gitu ya kan, karena kan mungkin belum terlalu paham, jadi sampai disewain Ustadz dulu tuh sama teman-temannya untuk ngajarin tuh. Tiap hari datang Ustadz tuh ke rumahnya dia tuh. Nah tapi dia
tidak sunat, belum sempat sunat. Dengan kejadian kehidupannya dia langsung kembali lagi ke keyakinannya yang pertama. Nah, itu dibilang masuk murtad atau enggak itu ya? Itu Gimana? Coba diulang. Murtad berarti ya. Bukan sunat menjadi penentuan. Gini loh, setelah kita syahadat diwajibkan kita sunat. Nah, waktu dia belum sunat, dia balik lagi ke agama lain, udah murtad lah. Berarti saat muslimnya itu apakah dia udah sah? Begitu syahadat sah. Berarti sunat itu bukan menjadikan yang sahnya masuk Islam, tidak. Berarti dua dong Bang jadinya. Dia murtad mualaf. Karena kan salah. Gini Bang Yohanes. Kalau ini kan di dalam rukun Islam, ini kan termasuk rukun Islam nih, ya kan Bang Yohanes ya? Iya. Jadi rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, terkait masalah dia sahnya masuk Islam, iya kan? Dia terpenuhi. Kenapa bisa? Karena yang pertama, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di dalam rukun Islam itu tidak ada yang namanya sunat atau khitan. Tidak ada. Tetapi apa hubungannya tentang masalah khitan? Khitan itu hubungannya bukan di syahadat, tetapi ada di sholat. Kenapa? Karena sunat atau khitan itu bisa mempengaruhi di sholatnya atau di ibadahnya. Gitu loh. Contoh, lagi buang air kecil, ya kan? Nah, itu kan biasanya kalau kita lagi buang air kecil itu kan orang yang tidak sunat itu kan masih ada moncongnya itu kan kayak tapir kan. Masih ada itu. Masih ada sisa-sisa. Nah, kan gitu, masih ada sisa-sisa air seni, air kencing itu masih nempel di situ. Jadi kadang kalau kita sudah buang air kecil, ya kan, pas celana sudah terpasang, ada lagi keluar bonusnya. Resleting. Nah, keluar lagi bonusnya. Nah, itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan. Makanya kalau belum disunat, ya kan, itu bisa lebih besar indikasinya, ya kan, sholatnya atau ibadahnya tidak sah. Kenapa? Karena masih ada kotoran-kotoran di situ. Namanya najis. Itu Bang Yohanes. Kembali lagi tadi waktu narasi Abang kan bahwa kayak tadi Bang, tadi siapa itu? Al itu. Nah, kalau masalah mu'alaf sepenuhnya Bang, kita belum tahu. Kenapa? Karena mu'alaf sepenuhnya itu kita lihat bukan hanya dari formalitas, dari segi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena orang yang masuk Islam secara kahfah, ya kan, masuk Islam secara kahfah bukan hanya sekedar lisan, tetapi melainkan perbuatan. Paham sampai di sini Bang Yohanes? Paham saya. Nah, bukan hanya secara lisan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semua teman-teman Kristen itu bisa saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi apakah sah dikatakan? Kenapa? Karena yang menentukan adalah perbuatannya. Gitu. Maka dia melakukan rukun Islam. Salah satu contoh adalah sholat, iya kan? Terus puasa, kan gitu, dan lain-lain. Kalau masalah zakat kan belum masuk ke ranah situ, atau haji belum masuk ke ranah situ. Nah, terlalu jauh lah ya istilahnya. Ya betul. Tetapi yang lebih mendekati di sini adalah sholat, puasa. Jadi dia melakukan itu, Bang. Sebelumnya masuknya dengan gimana ya aku bilangnya, bukan dengan paksaan, istilahnya memang niat hati dia gitu. Nah, tergantung juga Bang Yohanes. Makanya yang saya katakan tadi, kita tidak bisa mengklaim bahwasanya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dia dikatakan muslim. Kenapa?
Karena ada beberapa kasus, ada oknum, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah dinyatakan sudah Muslim atau Islam? Secara formalitas, iya. Gitu kan? Tetapi, apakah secara kafah atau secara menyeluruh, sempurna Muslimnya? Belum tentu. Kenapa? Karena ada oknum, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mengendap-mengendap masuk ke dalam ranah Islam. Untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Salah satunya adalah misionaris. Itu sama seperti di akunnya Bang Palopo, C6 namanya. C6 itu dia menyamar. Itu dia menyamar untuk menjadi seorang Muslim. Dia syahadat dulu, ya kan? Akhirnya apa? Dia menjadi ustadz. Ketika dia menjadi ustadz, ya kan? Otomatis banyak orang yang dekat sama dia kan, lingkungan di masyarakat dan segala macam. Nah, ketika misinya sudah terpenuhi, ya kan? Nah, misi keduanya adalah dia menghancurkan akidah. Ini belum masuk di ranah kekristenan, belum. Itu ada itu, Bang. Iya. Nah, dia menghancurkan akidah dulu dari dalam. Dia merusak dulu dari dalam dengan apa? Dia mengobrak-ngabrik akidah dan segala macam untuk melemahkan akidah dari dalam. Nah, ketika melemahkan akidah dari dalam, akidahnya sudah lemah, ya kan? Masuk ke ranah doktrin. Gitu. C5 yang masuk, C5 masuk itu, Bang. Sosok itu C5 masuk. C5 masuk. C5 masuk. Masuk ke ranah doktrin. Gitu. Masuk ke ranah doktrin. Doktrin tentang apa? Itulah ada dalil-dalil. Nabi Isa itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Nabi Isa itu dia menggunakan tameng sebagai Nabi Isa. Ya, nah, masuk di C6. Masuk di C6. C6 masuk di dalam ranah pembaptisan. Pembaptisan. Maksudnya ke situ. Itu Bang Yohanes. Ya, contoh jadi yang bukan ada di hanya gambar sekedar ini, Bang. hanya lisan saja, tapi perbuatan yang menentukan. Jadi contoh yang ada di gambar ini, Bang. Siapa itu, Bang? Kenapa dia? C6 ini. Itu Buya Sakur, itu Buya Sakur. Iya, kenapa dia? Ya seperti inilah. Itu di peti. Iya, dia pakai peti ya. Makanya. Iya, dia kenapa? Iya, ini kan dia klaim Islam, ya kan? Nah, ini dia menghancurkan akidah Islam dengan membawa dalil-dalil hadis, ya kan? Nah, tidak sesuai dengan apa ya, ajaran Nabi sudah Muhammad. tuntunan ajaran Nabi. Tapi beliau Islam mengaku. Ternyata endingnya dalam peti waktu meninggal nggak ada Islam. Vietnam, Bang. Lanjut. Itu yang dimaksud Bang Yohanes. Tunggu dulu. Tunggu dulu Dan. Tunggu dulu. Ini Fauzan, saya mau sapa dulu. Pak Fauzan, monitor Pak Fauzan. Fauzan. Dengar situ, Pak. Iya, ini Pak Fauzan, saya mau nanya, Pak Fauzan ini dari Muslim atau Kristen, Bang? Saya mau tanya dulu. Oh, Kristen, Pak. Siap. Di mute dulu, Bang. Lagi ada suara kendaraan. Di mute dulu ya, izin ya. Iya. Siap. Di mute dulu, Bang. Di mute dulu. Nah, gitu, Bang Yohanes. Paham sampai di sini, Bang Yohanes? Atau kurang jelas jawaban kami berdua? Iya, Pak. Maksudnya begini, Bang. Dinaikkan orang ini. Tentang kejadian itu kan. Sini. Tunggu dulu, Bang Fauzan. Di mute dulu. Masalahnya kamu noise. Waalaikumsalam, Bang K9. Lanjut, Bang Yohanes. Nah, dengan atas rentetan kejadian itu, nah dia kembali lagi ke agamanya yang pertama dan mengimani sampai sekarang gitu. Siapa? Si Ali tuh. Bukan, tadi yang saya ceritakan itu. Yang mana? Yang kisah tadi yang saya pertama ceritakan, ada seseorang masuk mualaf, istilahnya masuk ke
Islam, membaca 25 rakaat, tapi dia tidak sunat, tidak sempat sunat. Nah, dia sholat, dia berpuasa gitu ya kan. Dan istilahnya tanda kutip istilahnya mungkin tekanan hidup atau apalah gitu ya kan. Nah, sebelum dia sempat menjalankan sunat, dia kembali lagi ke agama pertama dan dia menjalani ke agama pertamanya itu sekarang. Nah, itu kategorinya gimana itu? Belum dikatakan muslim. Belum berarti ya? Belum. Kenapa? Karena muslim itu bukan hanya sekedar lisan, Bang. Tetapi perbuatan. Yang menentukan dia muslim itu adalah perbuatan. Makanya di dalam Al-Quran, sama seperti contoh saya kasih satu ayat tentang masalah puasa. Ya kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ yang berpuasa ditujukan kepada orang yang beriman dan bertakwa, bukan kepada orang Islam. Kalau dia udah beriman, Bang, kan saya tadi udah cerita. Orang Islam belum tentu beriman, Bang. Maksudnya gini, Bang. Jadi posisi sebenarnya gini, Bang, Pak Yohanes. Endingnya aja, Bang. Endingnya dia kembali ke Kristen. Sudah, kafir. Udah nggak ada lagi pembahasan lagi. Belum bisa dikatakan muslim secara kafah. Secara kafah itu secara keseluruhan. Ya, kalau dia kembali ke Kristen ya udah kafir, udah selesai sampai di situ intinya kafir. Kalau dengan garis kerasnya ya memang langsung kafir gitu kan. Langsung, Bang. Iya. Langsung kafir. Entah apapun itu tujuannya dia itu syahadat atau bagaimana, entah apa tujuannya, yang namanya kalau dia murtad ya murtad. Betul. Tetapi apakah dia murtad sebelumnya dikatakan muslim? Tidak. Nah, jadi gini, Bang. Jadi kisah ini itu terjadi pada diri saya sendiri. Itu. Waduh, Bang. Iya. Itu enak cerita ini, Bang. Enak ini kita terus dulu lah. Tapi tidak enak kalau tidak ada ini yang basa-basi ini, Bang Polopo. Kayak kering tenggorokan. Karena memang kejujuran itu perlu, Bang. Iya. Kejujuran. Ini Bang Polopo tenggorokannya kering atau apa ini? Tunggu dulu, Bang. Agak kering tenggorokannya. Ini saya bikin kopi dulu lah ya. Lanjut dulu. Enak pembahasannya. Bunda Vera ini senyum aja. Enggak, kalau saya mau gambarkan, Bang, kenapa kok bisa ditebak loh? Kosong loh kopi ini kosong ya. Ini kelas kopi. Kosong ini aneh-aneh kok bisa tebak nih teman-teman nih. Malam kan. Nah, itulah enaknya di sini, Bang Polo. Kenapa? Karena di sini kita ngobrol tapi bukan itu kok, kenapa host bisa tahu kopi saya lagi kosong? Lanjut. Iya. Jadi saya lanjut, Bang ya. Lanjut. Nah, jadi kisahnya itu kisah kok. Jadi saat itu kenapa saya memilih kembali lagi? Ini saya bukan memburukan, enggak ya. Mungkin ajaran saat itu yang masuk ke saya, kalau dibilang aliran keras mungkin ya, agak tidak masuk ke dalam pikiran logika saya atau istilahnya kemanusiaan saya gitu. Walaupun saya mengimani itu, tapi mengimaninya jadi yang memberi pelajarannya berbeda, alirannya iman saya berbeda gitu loh. Iman saya berbeda, arti kata iman saya berbeda seperti ini. Saya meyakini bahwa Islam itu indah gitu kan, ada kedamaian di situ gitu. Tapi yang memberi pelajaran ini istilahnya itu kayak agak gimana ya? Kayak ada penyimpangan dari kemanusiaan saya, kayak merasa ini salah bawa siap. Gitu. Bang Yohanes izin sebelum lebih jauh, Bang Yohanes bisa enggak Bang Yohanes ceritakan itu berarti Bang Yohanes sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat kan gitu. Nah itu ceritanya itu di awal gimana? Ceritanya begini, jadi dulu dulu kan saya sempat menikah. Dulu saya Katolik asli kalau orang tua ya. Siap.
Saya menikah dengan Muslim. Siap. Oh, udah menikah. Berarti sebelum menikah masih Katolik, pas nikah Muslim. Tidak, enggak, belum. Tidak, enggak. Jadi, Oh, berarti nikahnya beda agama. istri saya ikut ke saya. Oke, berarti istrinya Bang Yohanes Kristen. Dia ikut ke Kristen gitu. Oke, itu belum syahadat di situ kan? Masih jauh ceritanya itu, Bang. Oh, ceritanya yang mendekati aja. Cerita lah ini, singkat cerita lah Ya, kan. siap. Singkat cerita, istilahnya kita mengalami kehancuran dalam rumah tangga. 13 tahun kemudian ini ceritanya. Oh, 13 tahun kemudian, siap. Udah kayak sinetron pula kali, Bah. Biar, Bang. Iya. Asik ini. Lanjut. Nah, terus, disitulah istilahnya. Berarti di situ sudah cerai, Bang Yohanes sudah cerai di situ. Sudah cerai. Siap, sudah. Nah, lanjut. Mendapatkan kedamaian di situ posisinya. Teman saya dulu itu karena saya memang bergaulnya dari kecil mayoritas Muslim ya, teman-teman saya dari kecil sampai saya besar. Jadi saya pengen istilahnya mungkin dari Islam ini mungkin saya mendapat kedamaian karena kehancuran saya saat itu ya. Kehancuran ini kayak kisah-kisah kayak si Ruben Onsu gitulah kayaknya ya. Cuman Siap. Mungkin kalau Berarti masalah rumah tangga intinya gitu ya. awalnya Tapi tidak. di situ pemicunya. Nah, pemicunya betul. Siap. Saat saya Pemicunya. sendiri, saat tidak ada siapapun tempat saya bersandar gitu kan, saat saya tersalahkan dalam segala sisi, jadi saya merasa sendiri gitu kan dengan seorang anak perempuan, anak saya gitu, saya berdua hidup gitu. Siap. Berhubung teman-teman saya itu bisa dibilang kategori orang-orang besar lah dulu aku di Jakarta ya. Terus berduit istilahnya berduit dan bergumeme juga dengan para Habib Bang. Para Habib gitu dulu. Bos saya kan teknisi jam mewah satu Jakarta. Siap. Bos saya itu istilahnya bisa dibilang karibnya dulu siapa itu Habib siapa yang ini FPI itu ketua FPI itu pendiri FPI. Oke, Habib Rizik. Habib Rizik. Astaga, kenapa saya sebut? Karibnya lah itu lah teman-teman. Iya. Minta maaf TikTok ya, minta maaf. Lanjut. Jadi lanjut. ini bukan doktrin ya sebetulnya, saya tidak didoktrin. Iya. Saya dari kecil juga sudah memahami Islam gitu kan, walaupun iman saya Katolik itu saya sudah memahami. Saya niatkan udahlah, saya masuk Islam nih, mungkin di sini saya mendapatkan kedamaian gitu ya. Udah, saya saksinya banyak Bang. Dituntun. Itu di rumah bos saya di perumahan HI. Terus saksinya ada kolonel segala gitu kan, ada apa gitu. Nah, yang itu kan bahkan Habib Asep apa dulu yang ini saya itu gitu. Pokoknya dia. Saya tidak mau sebut itu Bang, karena saya sebut nama itu hari Komal Kulang Surungkat. Karena kan Asep kan marga itu Bang kan, namanya kan. Lanjut Bang, lanjut. Banyak tuh istilahnya yang mendukung saya saat itu karena memang orang ada juga mereka. Jadi saya difasilitasi semua. Bahkan disewa ustadz untuk datang ke rumah saya itu setiap hari. Setiap hari datang ustadz itu gitu untuk mengajari saya. Saya imani. Berarti sudah Muslim di situ ceritanya, sudah syahadat di situ ya. Berarti itu udah Muslim dari mana? Nah, saya udah semua istilahnya kayak sholat saya udah saya belajar udah saya imanin lah ya saat itu. Siap. Tapi ada missnya yang saya rasa kayaknya nggak masuk gitu loh. Ada pelajaran. Contohnya kayak gimana Bang? Contohnya kayak misalkan pengajaran mungkin terlalu keras ya mungkin cara bicaranya atau saya mungkin memaknainya agak berbeda mungkin. Oke. Jadi kayak semacam pengajaran ada Habib ini bicara ini kafir, ini tuh kau harus seperti ini gitu, itu darahnya halal katanya. Istilahnya kayak fanatisme yang sangat keras gitu loh Bang. Siap. Yang saya anggap terlalu berlebihan gitu, bahkan kayak semacam gini, kayak kita tuh mengasingkan diri. Jadi bahkan kayak orang yang seiman pun kalau tidak sejalur kayak sepertinya itu kafir buat kita gitu loh. Oke. Jadi unsur damai itu kayaknya langsung hilang di situ. Gitu loh. Unsur damai Islam itu langsung saya rasa hilang. Oh, ini kayaknya ini salah ini ajaran nih. Nah, singkat cerita saya nikahlah dengan Muslim. Nah, dengan Muslim nikah saya. Oke.
nikah saya di situ malah lebih parah bang, malah tidak ada ajaran-ajaran yang istilahnya yang bisa masuk ke saya itu tentang arti damai lah. Contohnya? Ya masuk seperti itu lagi gitu loh. Pelajarannya padahal saya baca kalau saya. Oke, berarti Bang Yohanes ini masih konteksnya masih dalam circle yang tadi. Mungkin gitu kan, atau mungkin sebetulnya, Bang, sebetulnya tidak seperti itu karena saat itu teman saya dari kecil ya, yang dia Muslim juga tapi agak berbeda aliran kami, itu udah beda gitu loh. Saat saya cerita itu dia bilang, oh kau itu berbeda katanya, itu beda tuh, lu katanya ajaran lu tuh beda tuh, kata mah karena saya kan hidup di Sunda ya, saya lahir di Sunda, istilahnya besar di Sunda, sama beda tuh, sama aliran. Tapi memang Bang Yohanes, di awal-awal Bang Yohanes ini ketika masuk Muslim, ya kan, ketika syahadat memang hanya karena menemukan kedamaian atau memang kebenaran? Saya ingin menemukan kedamaian hati, ketenangan jiwa. Oke, kedamaian jiwa. Oke. Lanjut Bang, lanjut. Ini kita ngobrol santai aja. Ini teman-teman di bawah apa sih? Terlalu serius kalian di bawah? Santai. Ini topik tentang kedamaian. Saya garis bawah ya. Lanjut. Lanjut Bang, lanjut. Teman-teman saya bilang kan, oh lu itu salah, mungkin aliranmu itu beda, sok coba saha cenah. Gue di ini sama Habib. Siap. Ada yang banyak kesamaan dan banyak yang keliru gitu. Aduh tuh jangan gitu. Itu beda lah, kalau lu mau ikut aja ke saya. Tapi lu kan udah Muslim, cobalah sunat kau. Ya biar nanti kau tinggalkanlah ajaran dari temanmu itu yang di Jakarta gitu kan, karena saya tinggal di Jakarta gitu. Cuman kalau ini saya sebut aslinya orang Subang, asli orang Subang, pribumi Subang. Saya bilang aslinya. Nah disitulah berjalannya waktu, makin lama makin saya rasa itu, kayaknya ini udah nggak benar sih bilang. Ini udah mulai nggak beres saya rasa gitu, kan di gejolak jiwa saya ya. Ini nggak ini nih, udah nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu loh Bang. Oke. Nah kembalilah saya ke tanah Sumatera saat itu, mengikuti anak saya karena anak saya duluan pindah ke Sumatera untuk sekolah. Saya mengikuti anak saya. Saya masuk lagi ke Kristen. Iman saya Kristen yang pertama. Istrinya yang dinikahi yang Muslim itu gimana? Saat itu karena ini dari keluarga dia gitu, bertentangan gitu, prinsip saya dan prinsip keluarga dia agak bertentangan saat itu. Dia pengennya saya tinggal sama keluarganya, saya nggak mau gitu kan, saya nggak mau kalau saya tinggal sama keluarganya gitu. Berarti ini tentang masalah keluarga, tidak ada menyangkut tentang keimanan. Enggak juga sih Bang, karena saya udah mengimani saat itu. Enggak, maksudnya kan yang menjadi yang menjanggal di sini kan karena keluarga. Memang faktor pertama itu. Nah, hubungannya dengan tentang masalah keimanan itu di mana? Tapi memang saat saya masuk ke situ memang pilihan saya dan saya mengimani saat di situ, saya di ruang Muslim, saya mengimani itu. Oke, nah mungkin yang tadi saya bilang pas ke Sumatera itu sudah cerai atau gimana? Nah, yang sama yang muslimah ini? Ya. Tidak cerai Bang, beda pendapat. Oh, udah cerai, oke. Cerai karena bukan keimanan. Bukan Bang, nggak cerai. Tunggu dulu. Jadi saya pergi. Nah, karena di keluarganya saya pergi ke Sumatera. Nah dia sempat mau datang. Oke. Sempat mau datang, cuman jodoh kali ya. Ya udah, dia nggak jadi datang. Dia di sana udah nikah lagi. Sudah saya talak sih waktu itu saat ada perdebatan tentang keluarganya kan, saya talak dia. Oh, talak karena Bang Yohanes ini disuruh tinggal satu rumah sama keluarganya, mertua ceritanya. Iya, saya nggak mau. Mungkin lebih bahasa simpelnya, mungkin Bang Yohanes disuruh tinggal di PMI Pondok Mertua Indah kan gitu. Iya. Saya nggak mau. Tapi Bang Yohanes tidak mau. Ya beda prinsip lah, saya lihat itu nggak. Berarti prinsip di sini bukan perihal masalah keimanan tapi masalah internal keluarga. Iya betul Bang. Betul. Iya toh. Nah akhirnya Bang Yohanes memutuskan untuk pindah ke Sumatera.
Iya. Nah, sebelum pindah ke Sumatera, Bang Yohanes di situ emosinya memuncak, akhirnya mengeluarkan kata talak kepada istri. Betul sekali. Nah, berarti sudah cerai di situ kan, lalu ke Sumatera. Nah, pas ke Sumatera, akhirnya Saya kembali ke iman saya yang pertama karena kan di sini ya mayoritas semuanya Kristen dong, kan itu. Oke, nah akhirnya ketika di Sumatera Bang Yohanes pindah ke keyakinan sebelumnya yaitu Kristen, kan gitu. Iya. Nah, itu alasannya kenapa pindah, Bang? Ke Sumatera. Enggak, alasannya pindah keyakinan. Kan tidak ada hubungannya dengan keluarga. Betul, Bang. Betul, memang tidak ada karena kan posisi saya saat itu istilahnya keislaman saya saat itu kan belum terasah. Istilahnya saya kita baru belajar gitu loh. Jadi nggak ada pembimbingnya, udah nggak ada pembimbingnya. Siap. Gitu. Dimana istilahnya yang tadinya udah saya pelajari ya hilang termakan waktu gitu loh. Oke, berarti keimanan itu sudah pudar gitu ya. Nah, lambat laun jadi pudar. Karena sudah tidak ada lagi pembimbingnya. Pudar dan saya mengimani lagi agama sebelumnya. Siap. Nah, jadi ketika Bang Yohanes saat ini berada di keyakinan Kristen, kira-kira saya pribadi sama Bang Palopo, apa yang kami bisa bantu? Ah, itu yang poinnya. Ya, kita kasih aplaus dulu. Ya. Tapi itu satu poin ya, apa yang dibantu. Terus saya juga ingin bertanya sedikit sebelum apa yang ingin kita bantu ya, karena ini tentang keimanan Bang ya. Boleh masuk host sedikit? Masuk. Oke, karena ketika kita salah memilih iman abangku, anak-anak, saudara, istri masuk semua ya kan? Karena di dalam Islam, di luar Islam ya neraka ya kan? Itu ya jelas. Nah, tadi berbicara tentang kedamaian Bang. Kedamaian dalam hidup. Menurut pandangan Anda, kedamaian hidup itu seperti apa sih Bang? Itu yang saya ingin tahu Bang. Tolak ukur kedamaian itu di dalam kehidupan kita itu apa? Menurut Anda gitu loh. Gini Bang, menurut saya kedamaian dalam hidup itu di mana ada masukan-masukan gitu kan, atau kata-kata atau yang saya konsumsi itu menenangkan jiwa saya. Contoh seperti ini Bang. Nah, saat saya ingin istilahnya berdamai dengan diri saya, itu kan, dan saya ingin mendapatkan kedamaian dalam istilahnya kehidupan ini, istilahnya menjalani hidup, otomatis kan saya harus mendengar ucapan-ucapan yang mendamaikan, gitu kan, ucapan atau pengajaran-pengajaran yang saya rasa untuk menenangkan jiwa saya, yang bisa menenangkan jiwa gitu. Jadi kalau misalkan dia pengajarannya itu kebencian ataupun istilahnya suatu pengajaran atau apalagi itu yang agak menyimpang dari kemanusiaan saya, kan itu saya tidak akan mendapat kedamaian. Yang ada udah saya posisinya pengen damai gitu loh, tapi yang masuk itu ada suatu yang tidak masuk kemanusiaan kita. Sebagai kita manusia kan aslinya kita manusia ini kan baik gitu loh. Kita kan asli hidup kita ini baik lahirnya gitu. Jadi saya rasa jadi nggak kena gitu, nggak saya temukan di situ gitu. Baik, itu menurut Anda ya kedamaian ya. Tapi nggak apa-apa, itu pandangan. Tapi menurut saya begini Bang, kedamaian hidup itu kalau pemahaman saya sebagai seorang Islam, bukan karena kata orang, kata ini, itu bukan tolak ukur kedamaian itu Bang. Bagi saya ya, itu pribadi. Ini saya netral ya host ya. Ini saya netral ya, nggak lihat siapa-siapa ya. Teman-teman di bawah ya, saya netral ini. Masuk. Ya, kalau saya Bang, secara pribadi ditanya kedamaian atau itu seperti apa sih Bang Palu? Kedamaian itu menurut saya ketika kita merasa bersyukur akan apa yang kita miliki. Betul. Nah, itu tolak ukur kedamaian bagi saya. Karena apapun kata orang, oh Bang Palopo kamu kok ganteng banget, padahal saya hitam loh. Tapi ya, saya sih juga walaupun saya merasa tersinggung, tapi saya damai gitu kan. Nah, kalau itu menurut saya. Nah, kemudian kedamaian satu lagi itu kan dari perilaku kita pribadi Bang. Damai ketika kita bisa membantu orang lain itu kan. Nah, kalau menurut saya itu tolak ukur. Tapi kalau yang Abang bilang tadi, kalau saya itu agak bertolak belakang. Ketika Anda mengatakan oh orang lain begini, oh, kamu begini, ini orang lain begini, orang lain itu nggak masuk. Karena saya ketika kita berbicara tentang kedamaian di dalam menjalani hidup ini, itu tolak ukur saya Bang ya.
Begitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apa yang kita bisa bantu supaya kembali menemukan jalan kedamaian dan hidup? Silakan. Makasih tadi ya kan, tapi jangan kesampingkan juga dong pro kontra yang saya alami gitu loh. Jadi istilahnya saat itu kan pro kontra dari keluarga saya gitu kan. Coba kita bayangkan, abang bayangkan posisi saya itu di situ berdiri sendiri saat itu bang. Karena apa saya bilang berdiri? Keluarga udah kontra sama saya, di mana saya sudah memilih istilahnya malap gitu kan. Saya berdiri sendiri saat itu gitu loh. Nah, tapi itulah gitu kan, di mana saat saya berdiri sendiri itu pembimbing yang membimbing saya itu mungkin tidak kena gitu loh. Ya mungkin belum jodohnya gitu, tidak ada chemistry. Dia mungkin kayak mana? Jadi ajarannya dimasukkan ke saya itu belum terlalu langsung keras gitu loh. Mungkin ya, makanya izin saya potong sedikit. Makanya di dalam memahami keimanan itu bang, bukan tentang apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat tinggal itu kan person bang ya. Artinya kita jangan langsung mengeneralisir ya kan, langsung universal gitu kan. Nah memang di sini mungkin abang ini tuntunannya berkawan yang kurang tepat. Ya kan, karena langsung ke Habib itu apa tadi segala macam ya, terlalu level lain itu bang. Abang tidak melihat yang dekat-dekat aja. Nah, di lingkungan Anda yang terdekat itu bagaimana? Apakah mereka baik sama Anda atau bagaimana? Di lingkungan kita aja dulu bang. Puji Tuhan kan bang. Begitu. Tuh saat itu ya, kalau kata Ren ini, alhamdulillah saat itu saya tuh benar-benar mendapat, jujur bang, saya ini nggak bohong ya, saya bukannya teman-teman yang di bawah mau anggap saya membawa itu terserah lah gitu kan. Yeah. Itu sih betul-betul mendapatkan kedamaian, tapi bukan dari sisi saat yang teman-teman saya yang mau melakukan, saya bukan, bahkan dari sisi yang lain gitu loh, mendapatkan kedamaiannya gitu loh. Kayaknya tenang gitu saat saya menjalani puasa gitu kan, walaupun belang betong gitu ya kan, itu kayaknya indah buat saya. Saat saya buka sahur, saat saya buka puasa dari sahur itu indah gitu buat saya saat itu. Cuman ya itu gitu loh, karena saya udah ada terkait. Katanya gini bang, saya sudah masuk suatu ikatan dalam kelompok saya, istilahnya kita bilang kelompok lah, atau perguruan saya, karena saya kerja sama yang saya bilang, saya nggak sebut namanya ya, bos saya itu, ya saya udah terkait di situ, udah terikat istilahnya. Saya mau nggak mau ya harus hidup dalam kelompok mereka gitu loh. Itu mau tidak mau gitu loh. Ya nggak apa-apa sih bang, nggak apa-apa. Karena itu kan yang seperti itu adalah cobaan sebenarnya bang. Itu adalah cobaan, kenikmatan, dan kayak abang tadi itu adalah kembali kepada percobaan pergumulan keimanan gitu loh. Nah di situ kan abang tidak mampu kan, karena kan masing-masing ini Allah itu menurunkan cobaan itu di mana makhluknya itu tidak mampu. Itu masih mending bang. Ketika ada orang yang malah yang lebih parah, ketika ada yang mualaf terus dipenggal tangannya, ada bang, saya ada videonya. Bayangkan. Itu bagaimana percobaan seperti itu kalau itu ada pada diri Anda. Contoh itu tadi tentang keluarga loh bang ya, tentang keluarga yang tidak setuju, ya kan? Saya ada dia mualaf, lalu tangannya dipenggal, waduh ngeri bang. Ya tapi itulah cobaan dia ya, dia mampu melewati. Alhamdulillah sekarang malah lebih jauh, karena Tuhan itu memberikan cobaan kepada makhluk yang tidak kalau kita tidak mampu. Ya kan, tidak mungkin. Nah, cuman Anda di sini pergumulannya agak aneh. Berapa usia pernikahan, Bang? Saat di mana, Bang? Saat yang kedua apa yang pertama? Yang pertama 3 bulan. 3 bulan. Kalau yang kedua itu saya menjalani 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau yang pertama Bang, yang pertama berapa? 13 tahun. Yang pertama 13 Bang Polopo, yang kedua 13 bulan. tahun. Semasa 13 tahun itu Anda nggak bersunat? Loh, yang pertama kan saya Kristen. Yang pertama saya Kristen Bang Polopo. Oh, masih 13 Kristen tahun dia. dengan Kristen. Yang kedua itu kurang lebih 3 bulan. Pos 2 Muslim. Ya. Oh, 3 bulan. Ya, 3 bulan lebih lah, hampir. Ya, kurang lebih lah 3 sampai 4 bulan lah ya. Nah, di 3-4 bulan itu Anda nggak bersunat? Enggak karena saya udah saya di situ udah sempat menghindari bang. Jadi gini bang ceritanya, saya udah sempat nggak kerja lagi tuh situ tuh. Saya udah nggak kerja lagi tempat bos saya itu kan. Saya udah menghindar tuh dari situ. Dia udah nelponin terus. Ini om gimana biar saya biayain suratnya. Saya udah langsung pindah itu, udah langsung pergi ke Subang gitu ke istri saya. Yang pertama.
Bukan dong, yang kedua ini istri Oh, saya yang kedua, ya. Cuman posisinya itu di situ saya malah menemukan istilahnya ini lagi gitu kan, pro kontra lagi dengan keluarganya. Istilahnya saat itu hidup saya penuh dengan konflik lah, kayak ini sinetron gitu, jadi nggak ketemu jalan keluarnya gitu. Iya. Belum dari tuntutan ekonomi yang saya harus berjuang mencari uang untuk anak saya juga kan. Betul. Istilahnya penuh dengan inilah gitu, konflik. Iya. Akhirnya ketika hidup itu yang sudah mulai oleng kan, Anda tidak yakin lagi dengan keimanan Islam, ya kan? Betul. Begitu lalu balik lagi. Ya, kembali berarti di dalam posisi ini Anda meragukan kebesaran dan keadilan Tuhan. Itu poin tag-nya di situ, Bang. Kalau di dalam Islam. Bukan Ya. Bang, saya tidak meragukan. Jadi ini penuh kayak saya pindah ke Sumatera pun bukan karena niat saya. Jadi kayak semacam gini Bang, kayak perjalanan hidup yang menuntun saya seperti itu, menuntut harus gitu loh, seperti kayak harus. Saya harus jalanin dengan kesakitan begitu, terus saya dipaksa lagi untuk pergi ke Sumatera karena anak saya udah di Sumatera sekolah kan. Bahkan saya suruh istri saya yang muslimah ini, saya suruh juga dia datang karena konflik dengan keluarganya juga. Di situ karena mungkin agak jauh, dia belum sempat datang dari kejauhan ini, berantem lagi terus. Ya jadi gitulah, konflik dan penuh konflik pada akhirnya. Baik. Iya, nggak apa-apa sih, Bang. Nah, poinnya apa yang kita mau, apa yang Anda minta dari kami gitu kan, wejangan-wejangan atau apa, gimana ya, Bang, inspirasi ya. Nah, itulah. Iya, silakan. Betul. Dengan perjalanan hidup Abang, ya kan. Mudah-mudahan Abang dapat lagi jalan kembali gitu kan. Nah, inilah gunanya komal-komal seperti ini, Bang. Silakan, Bang. Kalau untuk jalan kembali dan tidak itu kan saya juga gini Bang, kalau saya kan sistemnya dari waktu saya pertama masuk muslim juga saya nggak ada niat masuk kembali ke Kristen, tidak ada. Itu kan perjalanan kerasnya hidup lah yang menuntun saya kembali lagi. Begitupun saat saya sekarang di sini, saat saya mengimani udah sekarang di sini, saya juga tidak ada niat kecuali memang perjalanan hidup yang menuntun saya untuk kembali lagi. Karena gini Bang, saya percaya bahwa agama itu semua baik. Gitu. Saya tidak pernah berpikir kalau agama Islam itu buruk, Kristen lebih baik, atau saat saya jadi muslim saya bilang kan banyak Bang sekarang yang murtad fanatik gitu loh kepada agama sebelumnya. Saya tidak. Gitu, cara pemahaman saya agama mungkin agak berbeda Bang dengan orang lain gitu. Kalau itu prinsip hidup saya ya gitu. Nah, jadi poinnya di sini itu saya bertanya, mungkin apakah memang ada aliran yang seperti itu Bang gitu loh. Saat di muslim itu yang dia tuh kayaknya terlalu keras Bang ajarannya. Saya jawab, Bang. Kalau saya nggak mau tahu, Bang. Saya mah biasa-biasa aja hidup, berbuat baik dengan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, ya kan? Udah itu aja, Bang. Artinya begitu. Jadi kalau ada yang seperti itu, Bang, maaf Bang, saya pernah bergelut dengan dunia itu juga, Bang. Saya pernah bergelut. Tapi saya pikir, be fun. Sesuatu yang berlebihan ujungnya pasti tidak baik. Itu Bang. Ya, jadi di dalam Islam seperti itu aja Bang. Hablum minannas, hablum minallah, selesai barang itu. Nah, tentang kedamaian hati, merasa bersyukur akan apa yang kita miliki. Udah itu aja saya Bang, hidup. Makanya kalau ada yang maaf Bang, ya, di TV saya lihat walaupun muslim, Allahu Akbar, ya salam, lu teriak-teriak di depan Allahu Akbar, benjol-benjol sama polisi apa segala macam lah, yang muslim lah kan terima duit gitu Bang. Ini saya jujur loh Bang ya, saya jujur Bang, saya ini lama bergelut di dunia itu Bang ya, saya ujung-ujungnya begitu. Jadi ini ya buat edukasi juga kita teman-teman di bawah ya, janganlah terlalu berlebihan teman-teman ya. Kalaupun oke kamu dipakai seragam apa, lu yang di depan dapat nasi bungkus doang, ya kan? Nah yang di belakang nego. Nah gitu Bang, bukan di Islam aja, di Kristen juga ada menjelekkan gereja sono, padahal dia mau jemaatnya pindah ke sini. Ada, memang manusia
Seperti itu Bang. Nah tergantung kita bagaimana bijaksana dalam memaknai suatu kejadian atau seperti apa. Seperti itu aja Bang. Lanjut. Ya udah, gitulah. Itu saya istilahnya curhat. Nah sekarang maunya gimana gitu kan? Apa mau tetap akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, atau inilah hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya salam. Saya cerita ini bukan niat apa atau apa ya, istilahnya daripada bengong gitu. Saya cerita tadi karena tadi saya dengar saat tadi Bang apa itu sama Al itu kan terdengar, wah dia mualaf gini. Nah, jadi saya berpikir mungkin saya ceritakan gitu, apakah saya ini masih muslim apa belum gitu dengan jalan cerita saya, itu sih niatnya. Iya. Iya. Kalau saya sih kembali aja Bang, kembali. Islam itu, aduh, nantilah Bang, karena di Islam itu tegas Bang, tegas. Di luar daripada Islam itu neraka Bang, apalagi Abang yang sudah pernah ke situ kan, beda dengan orang yang tidak tahu gitu loh. Mereka masuk ke fatrah gitu kan, orang-orang yang tidak sampai ajaran Islam. Tapi kalau Abang nanti takutnya Bang, benar-benar ini kan kita namanya hidup ini gambling Bang, gambling kan, menang atau kalah, ya kan? Iya. Seandainya di dalam kuburan nanti, seandainya Bang, ini kita seandainya kan, ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Mau jawab apa Bang? Seandainya pertanyaan ini ada, kalau nggak ada kan lolos kita kan. Seandainya pertanyaan itu ada, apa yang Anda akan jawab? Nah itu dia Bang. Kalau itu dia ke agama Kristen yang saya anut sekarang kan, itu hidup itu tidak gambling gitu loh. Bahkan kalau di ajaran saya yang sekarang gitu loh, kayak di Kristen kan tidak ada bahwa siapapun yang mengikuti Tuhan Yesus dia akan mendapatkan surga gitu. Istilahnya emang ada perumpamaan di Kristen Bang, istilahnya ada biji, siapa yang tumbuh di dalam tanah yang beranting-ranting dia akan tumbuh, tapi dia akan terhalang, dia akan mendustai Tuhan. Itu dari segi doktrinnya, dari segi doktrin, betul. Nah, itu dia saya bilang tadi. Jadi kalau bicara ke situ agak repot Bang, agak repot jujur. Cuman jadi intinya kalau buat saya gini Bang, ya nggak apa-apa, saya terima itu, saya hargain istilahnya kayak Abang sekarang untuk istilahnya mendorong saya untuk kembali lagi ke Islam, itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah saya juga ada yang berarti Abang punya rasa istilahnya ke saya gitu kan, punya betul. Kita kan saudara Bang, ya kan? Nggak mungkin lah saudara saya sudah di ujung jurang gue tolak lagi ke dalam, nggak mungkin lah, ya kan? Nah, gitu. Cuman saya, kalau prinsip saya Bang, saya jalanin hidup ini. Arti katanya gini Bang, saya tidak mau gitu kan saat saya meninggalkan agama saya dan saya beralih ke agama lain itu cuman karena gitu kan, karena dari unsur kayak semacam ajakan atau keadaan hidup atau paksaan, saya tidak mau, karena udah saya alamin dulu Bang gitu loh. Tahu Bang, sebetulnya saya jadi merasa berdosa selama ini. Saya merasa berdosa kepada agama Islam dan agama saya sendiri gitu loh. Padahal tekanan hidup yang buat saya seperti itu. Makanya saya sangat menyayangkan kepada istilahnya teman-teman saya yang Kristen atau apa, kalau dia mau mualaf itu dengan landasan atau misalkan permasalahan hidupnya atau apa, atau mungkin dengan uang atau ekonomi, itu saya menyayangkan gitu loh. Karena nanti ujungnya dia kan tetap tidak akan mendapatkan kedamaian gitu. Betul dari memang jalan hidupnya yang menuntun dia dipilih untuk itu, dan memang dia harus meyakini betul-betul gitu loh. Itu aja sih poinnya Bang kalau untuk saya. Tapi saya menghargai itu, saya dorongan Abang, saya menghargai. Terima kasih. Iya Bang. Mungkin Bang Hus mau masuk sedikit. Iya. Jadi seperti ini Bang Yohanes ya. Kita tarik lagi di awal, di mana tentang masalah kedamaian, ya kan? Di mana Bang Yohanes tadi sudah bercerita, di mana Bang Yohanes pindah ke Muslim itu karena damai, kan gitu. Tetapi sebenarnya Bang, kalau kita merujuk kepada ceritanya Bang Yohanes tadi, bahwasanya Bang Yohanes tadi itu berpindah, ya kan, karena faktornya mungkin
yang tadi masalah istri gitu kan sudah stres berat di situ apa kan masalah rumah tangga dan segala macam. Kalau kita mengambil patokan di situ bahwasanya saya ingin menemukan kedamaian, berarti kalau saya tangkap di awal-awal Bang Yohanes, ketika Bang Yohanes sebelum pindah, berarti Bang Yohanes sudah sempat memikirkan ada dalam keraguan-raguan. Betul, memang iya. Nah kan gitu. Nah, keraguan-raguan. Nah, yang saya mau tanyakan di situ Bang Yohanes, kenapa Bang Yohanes itu mengalami keraguan-raguan berpikir untuk berpindah? Di luar dari konteks masalah kedamaian, mungkin ada pengajaran-pengajaran di dalam kekristenan yang mungkin menurutnya Bang Yohanes mungkin yang membuat salah satu faktor yang membuat Bang Yohanes pindah mungkin atau gimana? Nah, betul Bang, pertanyaan bagus itu. Jadi Ya gini Bang. memang saya mikirnya di situ Bang. Jadi gini Bang. Ya, saya tidak mau loloskan itu barang. Saya tidak mau loloskan itu. Jadi iman Kristen saya saat itu mungkin bisa dibilang saya itu manusia yang tidak bersyukur atas apa yang diberi Tuhan kepada saya. Saya udah dapatkan istri yang baik, bahkan dia mau masuk ke agama saya saat itu kan dia jadi murtad gitu loh. Tapi saya tidak membimbing istri saya. Gitu. Arti katanya gini Bang, saya tidak taat dalam agama saya saat itu Bang. Gitu. Saya tidak taat, saya terlalu berfokus kepada duniawi, mengejar harta gitu kan, gimana caranya nih gue biar kaya, biar anak istri gue hebat atau gimana gitu, biar terlihat di mata keluarga kan. Inilah kalau di kita Batak Bang itu kan, saya orang Batak kan, kalau orang Batak itu istilahnya dominan, kita harus minimal sukses lah, gitu kan? Iya. Sampai miskin untuk duniawi gitu. Nah, jadi saya terlalu berfokus ke situ Bang saat itu, sampai saya melupakan agama saya jarang gereja, saya istilahnya hidup saya saat itu jauh dari katanya gereja sama iman, apalagi Alkitab ya. Saya ke gereja setahun sekali pun enggak Bang, gitu. Setahun sekali pun enggak gitu. Jadi kalau KTP aja Kristen gitu, tapi kalau untuk istilahnya saya Kristen KTP saat itu Bang. Itulah saya poinnya saat itu saya tidak bersyukur. Poinnya saat di situ saya tidak bersyukur. Saya sadar sekarang gitu. Itu nggak bersyukur. Iya. Bukan karena ada sesuatu hal yang lain, mungkin karena pengajaran atau mungkin kayaknya Yesus ini bukan Tuhan, dia kayaknya manusia dia. Contoh kayak gitu. Masalah kehidupan. Iya toh. Tapi kalau saya sudah kena tadi masalah Bang, internal inspirasi. pengajaran, masalah internal pengajaran Bang Polopo yang aku maksud itu. Iya betul. Kalau saya sih sudah kena tadi, beliau ini kurang bersyukur karena kedamaian itu tolak ukurnya ya dari materi, bukan bukan mensyukuri apa yang telah yang ada gitu loh. Itu tolak ukurnya di situ keliru. Makanya tadi Bang Inspirasi tanya atau contoh nggak pernah berpikir tentang Yesus itu manusia atau apa kan? Enggak, siapa tahu. Siapa tahu bergaulnya sama Muslim Bang, gitu loh. Kan tadi saya udah cerita, saya itu dari kecil bergaul itu sama Muslim. Saya itu agak diacuhkan, agak dibedakan di keluarga. Karena apa? Saya itu tidak bergaul sama Kristen enggak. Dari kecil sampai saya nikah itu pergaulan saya mayoritas semuanya Muslim semua. Jadi boro-boro tahu agama Kristen gitu loh. Yang malah saya lebih tahu itu agama Islam gitu loh. Ya. Itulah makanya saya bilang makanya saya bilang saat saya masuk Islam itu bukan karena uang, bukan, memang karena memang kehidupan saya itu setengah dari jiwa saya itu memang tadinya di Islam, karena pergaulan saya Islam semua gitu loh dari kecil. Itu gitu loh. Jadi ya intinya saya saat itu tidak bersyukur dengan agama saya yang saya anut saat itu gitu. Dan ketika Bang Yohanes, ya kan, ketika Bang Yohanes Muslim, ya kan, dan pindah ke Sumatera karena masalah rumah tangga dan segala macam, akhirnya berpikir untuk pindah ke keyakinan sebelumnya. Apa yang membuat
Bang Yohanes sempat memikirkan pindah? Sebetulnya tidak ada pikiran, Bang. Jadi berjalan begitu aja dengan katanya saya, istilahnya saya hidup sendiri, saya berdiri di kaki saya sendiri, tapi saya di istilahnya di lingkungan Kristen, begitupun keluarga saya kan tinggal sama adik saya ya, bareng sama adik saya Kristen gitu. Dan anak saya ini yang perempuan ini tetap Kristen gitu loh, dia tetap rajin gereja, dia rajin baca kitab. Jadi ya itu berjalan dengan sendirinya saya untuk mengimani lagi Tuhan Yesus gitu. Bukan dengan berpikir, saya tidak ada pikiran untuk masuk Kristen lagi, nggak ada. Gitu. Tapi itu kayak berjalan dengan sendirinya aja udah gitu. Kayak udah berjalan sendirinya ya. Oh, ternyata mungkin saat itu saya tidak berpikir. Pondasi, Bang ini nggak ada pondasi, Bang, inspirasi. Nggak ada pondasi. Makanya yang saya mau telusuri di sini, Bang Palopo, itu jadi gini loh, Bang Yohanes. Yang membuat kita jatuh itu bukan batu besar. Kadang yang membuat kita jatuh itu batu-batu kecil yang membuat kita jatuh. Batu-batu kerikil yang membuat kita jatuh. Betul enggak? Nah, itu cakep itu. Iya kan? Setuju. Nah, sama seperti kayak kita di jalan lagi bawa motor, yang membuat kita jatuh itu batu-batu kerikil, bukan batu gunung yang besar itu. Kalau batu gunung kan bisa dilihat, bisa dihindari. Tapi kalau batu-batu kecil, mana bisa kita lihat? Nggak bisa. Nah, kadang di dalam kehidupan ini yang membuat kita jatuh itu ya hal-hal yang masalah kecil, masalah-masalah kecil, tetapi dampaknya besar. Gitu loh, ya kan? Ya batu-batu kerikil yang membuat kita jatuh. Akhirnya itu yang membuat kita sampai kehidupan kita ke depannya itu nggak tahu mau kemana. Akhirnya kehilangan arah, ya kan? Yang harusnya ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita bukan berharap atau kita menemukan solusi bukan kepada manusia, tetapi kita selalu kembali kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Itu yang harus kita lakukan. Gitu kan, contoh kita sebagai umat muslim ketika kita mendapatkan suatu perihal tentang masalah ujian, cobaan hidup dan segala macam. Yang harus kita lakukan adalah bukan berpikir untuk berpindah keyakinan. Itu kan contoh. Saya nih, ya kan, contoh nih, bukan saya ya, contoh nih laki-laki, jangan saya, laki-laki. Ketika dia menjalani suatu hubungan dengan pasangannya, ya kan, menjalani suatu hubungan dengan pasangan, putus, menjalani lagi, putus, jalan lagi, putus, sempat mau nikah tidak jadi, sempat mau nikah tidak jadi, beberapa kali sempat mau nikah tidak jadi. Nah, akhirnya apa? Orang ini berpikir, kayaknya kalau saya berhubungan dengan perempuan kayaknya selalu gagal deh. Kayaknya saya mau coba sama laki-laki, kayaknya berhasil ini. Kan tidak mungkin. Iya kan? Bukan ini itu contoh nggak problemnya. jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh Iya, ya, bukan contoh itu ya. problemnya. Iya kan? Kayaknya kalau saya pacaran sama perempuan ini selalu gagal. Kayaknya saya harus pacaran sama laki-laki. Kan nggak gitu konsepnya, Bang. Iya. Iya kan? Ngerti tidak, Bang Polopo? Iya kan? Cakep. Iya. Nah, Setuju. saya tidak menemukan kedamaian di dalam Islam. Kayaknya tidak cocok saya di Islam ini. Kayaknya saya harus ini pindah di keyakinan sebelumnya. Bukan itu yang jadi masalah, Bang. Gitu. Jadi untuk menemukan solusi di dalam keyakinan itu bukan untuk berpindah, untuk menyelesaikan suatu persoalan di dalam keyakinan, bukan untuk berpindah keyakinan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus yakin bahwasanya semua manusia itu pasti akan mendapatkan yang namanya ujian dan cobaan. Semua manusia tanpa terkecuali. Baik itu ateis, baik itu kejawen, baik itu siapapun itu, mereka akan tetap mendapatkan yang namanya ujian. Cuman mereka yang
mereka belum punya dasar, belum punya fondasi. Berbeda kita dengan Islam. Sama seperti dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsa usaha, ya kan? Tidaklah aku memberikan ujian kepada manusia kalau tidak bisa, dia tidak bisa di luar dari batasan manusia itu sendiri, kan gitu, ya kan? Artinya apa? Tuhan memberikan kita ujian, Tuhan itu memberikan kita ujian tidak mungkin di luar dari batas kemampuan manusia tersebut. Gitu kan? Di dalam Al-Qur'an pun juga dijelaskan, ya kan? Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan, kan itu. Ya kan? Nah, baik itu di dalam Islam ataupun di luar dari Islam, konsepnya sama. Sama konsepnya. Apakah seorang ateis dia tidak meyakini bahwasanya Tuhan itu tidak ada dan saya tidak mempercayai keyakinan itu bullshit, agama itu bullshit? Apakah seorang ateis dia tidak mendapatkan ujian dan cobaan? Dapat juga. Dapat juga ujiannya. Jadi semua manusia tidak akan pernah terlepas dengan namanya ujian dan cobaan. Pasti dapat. Pasti dapat ya. Apapun pemahamannya, apapun keyakinannya, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, penyembah apalah, penyembah inilah, tetap dapat. Tetap dapat, semuanya dapat. Semua manusia yang hidup di dunia ini, dia tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali rezekinya semua sudah terpenuhi. Ketika semua rezekinya sudah terpenuhi di dunia ini, sudah saatnya kau pulang di pangkuan Bapak. Semua akan kembali di pangkuan Tuhan. Ya, beliau ini termasuk ini ya, kalau dalam Islam apa ya, kufur nikmat ya, Bang Inspirasi ya, masuk ke dalam kategori itu ya. Bukan kufur nikmat sih, Bang Palopo. Tetapi kalau saya menilai Bang Yohanes ini termasuk tidak punya prinsip dalam berkeyakinan. Iya, tidak prinsip ya. Iya, tidak berprinsip dalam keyakinan. Kenapa? Karena gini, contoh ya, kayak gini, Bang Yohanes, saya kasih contoh, Bang Yohanes bekerja di suatu perusahaan A, iya kan? Perusahaan A, atau gini deh, atau gini, Bang Yohanes ini mau buka bisnis, gitu kan? Mau buka bisnis. Nah, Bang Yohanes nanya ke Bang Palopo, bagaimana kalau saya buka bisnis baju? Bang Palopo bilang begini, jangan Bang Yohanes, kenapa bisnis baju itu sekarang sepi, susah lakunya baju. Oh gitu kah? Oh ya udahlah kalau gitu. Habis itu Bang Yohanes nanya lagi ke Bunda Vera, bagus enggak kalau saya buka bisnis motor? Jangan kalau bisnis motor, itu temanku bisnis motor banyak yang bangkrut. Oh gitu kah? Oh ya. Habis itu Bang Yohanes nanya lagi ke saya, Bang Inspirasi, bagaimana kalau saya buka bisnis fotokopi? Saya bilang apa? Jangan Bang Yohanes, enggak baik bisnis fotokopi. Kenapa? Karena modalnya gede, risikonya besar dan segala macam. Oh gitu ya? Ya udah kalau gitu. Habis itu Bang Yohanes nanya lagi, ya kan, sama Karina. Mbak Rina, kalau saya buka bisnis laundry bagaimana? Mbak Rina bilang begini, enggak usah Bang Yohanes. Kenapa? Bisnis laundry itu bahaya, apalagi sekarang listrik mahal, apa kan, token naik dan segala macam. Nah, akhirnya apa? Bang Yohanes pusing mau kemana? Iya betul. Betul Bang, saya akuin. Nah, itu masalahnya di situ. Itu masalahnya. Saya mah jujur kan, memang iya betul. Prinsip terombang ambing. Iya, karena gini, Bang Yohanes, apapun yang kita jalani, ya kan, baik itu kita di Kristen, di Hindu, di Buddha, di manapun itu, di Konghucu, ateis, agnostik, semua tidak pernah lepas yang namanya ujian, cobaan, dan kenikmatan. Semua pasti orang pernah merasakan yang namanya kenikmatan, dan semua orang pasti merasakan yang namanya ujian. Ujian tidak pernah lepas, dan semua kenikmatan pasti kita akan dapat. Nah, kan gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa sangka bahwasanya orang miskin itu menderita.
dan kita tidak bisa mengatakan bahwa orang kaya itu dia menikmati hasil kekayaannya. Tidak bisa kita simpulkan bahwa orang kaya itu banyak duit tetapi pikiran tenang, belum tentu. Banyak juga orang kaya pusing tetapi banyak juga orang miskin damai, gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami dulu, bahwasanya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak ada hubungannya dalam keyakinan, tidak ada hubungannya. Tetapi semua masalah yang kita dapatkan itu bukan hubungannya antara kita dengan manusia, tetapi antara hubungan kita dengan Tuhan. Betul. Mantap, Bang. Gitu Bang Yohanes. Nah, pertanyaannya gini. Ketika Bang Yohanes berdoa kepada Tuhan, contoh Tuhan Yesus, ya kan? Ya Tuhan Yesus, ya kan, berikanlah saya rezeki dan segala macam. Tiba-tiba Bang Yohanes mendadak menjadi orang kaya sukses. Apakah karena Tuhan Yesus? Ya kan? Nah, bagaimana dengan orang menyembah pohon? Ketika dia menyembah pohon, dia meminta kepada pohon, ya pohon, berikan saya uang yang banyak, berikan saya harta yang banyak, berikan saya rezeki yang banyak. Akhirnya doanya dikabulkan. Apakah bisa kita katakan pohon itu adalah Tuhan? Tidak bisa. Begitupun juga dengan orang yang meyakini bahwasanya dia menyembah patung, patung itu dianggap sebagai Tuhan. Dia berdoa kepada patung, menyembah kepada patung, akhirnya hidupnya sejahtera dan segala macam. Tidak bisa. Adapun juga orang yang meyakini bahwasanya dia tidak meyakini adanya Tuhan, tetapi hidupnya sukses, makmur dan segala macam. Coba boleh bayangkan, tanpa Tuhan lebih hebat lagi. Tidak ada Tuhan bisa sukses. Iya kan? Tidak bisa dijadikan tolak ukur di situ. Kan gitu. Tetapi yang harus kita yakini adalah Tuhan yang mana yang membuat kita hidup. Kenapa? Karena kenikmatan itu bukan dari harta. Tapi kenikmatan itu yang kita dapatkan adalah ketika kita selalu bersyukur. Syukur. Kembali ke situ. Saya bikin kopi dulu, host. Habis lagi kopi dulu. Masuk. Jadi gitu, Beda kan kalau orang Muslim yang menjelaskan dengan orang Kristen kan. Kalau orang Kristen pasti mutar-mutar. Langsung surga. Langsung surga. Pokoknya harus ditutup surga langsung. Iya, langsung surga. Pokoknya dosamu ditebus. Pokoknya masuk surga. Beda ceritanya. Iya betul. Itu Bang Yohanes. Karena di dalam Islam begini Bang Yohanes, kita hidup dan berbuat baik itu bukan karena ingin mendapatkan surga, tapi karena ingin mendapat keridhaan Allah, ya kan? Itu di dalam pemahaman Islam. Nah, kalau ada orang yang ingin berbuat baik karena surga, oh belakang itu bagian kau nanti paling belakang masuk surga. Iya. Bang, saya tanya ke abang nih, abang inspirasi sama abang Paropo. Nanya, gimana? Ini kita pribadi lepas pribadi. Ini nggak ada sangkut pautnya ke agama. Aman. Nanya bang, tanya. Tapi nyambung juga sih dikit gitu. Tergantung kita. Nggak apa-apa. Apapun pertanyaan Bang Yohanes, nanti saya sama Bang Paropo itu sudah pakarnya di situ. Aman lah. Kita kan aman lah kalau itu. Yang penting ya mengerti aja. Kenapa? Karena semua jawaban itu tergantung. Ya kan, tergantung tenggorokan atau keringnya ini gimana? Tergantung tenggorokan. Kalau basah, karena ada jawaban kalau air putih, kita kasih jawaban ya seperti ini, ya kan. Kalau yang ada warna-warnanya kasih jawaban yang seperti ini, tergantung. Gitu kan, Bang Bolu ya gimana Bang Bolu, betul enggak? Rus, bukan lu yang gue singgung, Rus. Rus ini agak cepat tersinggung orang ini. Jadi nggak enak sama Rus ini.
lanjut. Udah bukan lurus. Aduh. Itu candaan kita kalau sama Bang Palopo, candaan. Lanjut Bang Yohanes, lanjut. Jadi kita kan terlahir seorang laki-laki nih, bahwa laki-laki itu kan istilahnya terlahir untuk bertanggung jawab, terus untuk bagaimana membahagiakan gitu kan, dalam ininya garis besarnya membahagiakan apa yang menjadi tanggung jawab kita seperti anak, istri, orang tua gitu kan, bahkan adik-adik perempuan kita bisa termasuk juga adik laki-laki kita kan gitu kan, walaupun sebetulnya kalau adik laki-laki agak-agak bisalah kita lepas gitu ya kan. Nah, terlepas dari suatu agama Bang gitu loh, tujuan hidup gitu loh, kayak saya nih, misalkan kalau saya malah tidak berpikir tentang surga gitu loh, saya tidak pernah berharapkan surga dalam hidup saya Bang. Yang saya harapkan di hidup saya itu bagaimana saya menjadi suami yang sempurna, anak yang sempurna, dan ayah yang sempurna untuk kewajiban saya itu gitu, memenuhi kewajiban saya. Tapi garis bawahi bukan berarti saya melakukan segala hal apapun. Arti kata sempurna yang saya bilang ini ya makna besarnya kebaikan gitu. Tapi saya tidak berharap saya tentang surga. Bahkan saya tidak berpikir untuk pengen masuk surga gitu loh. Itu prinsip saya ya. Dan nanti abang-abang bolehlah menjawab itu apakah prinsipnya salah apa benar gitu. Nah sekarang saya sekarang berbalik ke abang-abang. Kalau kayak abang kayak mana prinsipnya sebagai laki-laki? Jadi gini Bang Yohanes, baik di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Itu yang pertama. Semua kebaikan apa yang kita lakukan, baik itu di dalam lingkup keluarga ataupun di luar dari lingkup keluarga, kebaikan apa yang kita lakukan belum tentu semua benar di mata Tuhan. Contoh, ketika ada orang atau manusia tujuannya dia untuk mau menyumbang, berbuat baik dan segala macam, hanya karena untuk mau dikatain orang baik. Di mata manusia kita baik, apakah di mata Tuhan itu sudah benar? Belum tentu. Kenapa? Karena di mata Tuhan apa yang dikatakan kau ini tidak baik orangnya, kau ini ria namanya. Ria, tahu artinya ria Bang? Ria itu perbuatan, salah satu perbuatan dosa juga yang tidak disenangi oleh Tuhan. Itu namanya perbuatan ria. Mau dikatain, oh ini orang mau berbuat baik, apa segala macam. Padahal tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk berbuat baik, tetapi ada tujuan maksud. Terima kasih Kak Nora sudah absen. Nah, baik di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Gitu. Itu yang pertama. Iya Kak Nora, waalaikumsalam. Ya pamer atau dipuji, mendapatkan pujian dari manusia, itu namanya ria, Bang Yohanes. Nah, terus yang kedua yang saya mau tekankan sama Bang Yohanes ya, bahwasanya kita hidup di dunia ini, ya kan, dimana kita sebagai manusia dalam konteks ruang lingkup tentang masalah keluarga, walaupun saya belum menikah, ya Bang Yohanes ya, tetapi yang harus kita ambil sebagai dasar adalah bukan apa yang kita lakukan kepada keluarga kita. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pemimpin rumah tangga? Bagaimana caranya kita bisa menuntun keluarga kita kalau kita sendiri tidak punya landasan atau tuntunan? Gitu kan, contoh Bang Yohanes berada di dalam kekristenan. Iya kan, ada di dalam lingkup Kristen. Nah, bagaimana caranya Bang Yohanes ini mau membimbing keluarganya, ya kan, mau menyelamatkan keluarganya dari yang namanya ya perbuatan dosa dan segala macam, kalau tidak ada tuntunannya, tidak ada buku panduannya, tidak ada buku petunjuknya, kalau hanya bermodal dasar kebaikan, itu tidak cukup. Itu tidak cukup Bang, iya kan? Saya kasih contoh Bang Yohanes. Maksud saya bukan itu. Iya, saya paham, tetapi akan merujuk ke situ juga Bang Yohanes. Cuman Bang Yohanes
tidak sejauh berpikir ke situ. Enggak. Gitu kan? Saya memberikan jawaban jawaban yang sudah menjauh ke situ gitu loh Bang Yohanes. Ya kan? Maksudnya Bang Yohanes kan saya ini sebagai laki-laki ya kan ingin membimbing keluarga saya ke depan supaya jauh lebih baik kan gitu. Kita kan sudah sama-sama punya iman. Istilahnya kita sudah sama-sama punya iman. Kayak saya Iya, sama-sama punya iman, betul. Saya bertanya mau membimbing keluarganya supaya jauh lebih baik kan gitu. Mohon maaf dulu Bang, saya potong dulu. Jadi maksud pertanyaan saya itu dalam posisi saya sekarang gitu loh kan. Karena saya kan udah beriman nih. Saya udah beriman setidaknya saya sudah mengerti dong tolak ukur kebaikan dalam iman saya. Itu kan udah pasti saya jalanin dong kalau soal itu gitu loh. Saya pasti berikan pelajaran kepada anak saya tentang ya berdasarkan agama yang saya anut, begitupun ke istri saya, dan begitupun ke anak adik perempuan saya dan ke orang tua saya, gitu. Jadi itu yang saya maksud Bang Yohanes, itu yang saya maksud. Bagaimana caranya kita mau ini kan saya menjawab sesuai dengan mindsetnya Bang Yohanes di dalam kekristenan, ya kan? Jadi mindsetku ini mindset kekristen, bukan mindset di Muslim. Ya kan, maksudnya Bang Yohanes ini beriman di kekristenan, maunya Bang Yohanes ini mau membimbing keluarganya supaya jauh lebih baik menurut iman Bang Yohanes di Kristen, kan gitu? Bukan itu maksud saya Bang, pertanyaan saya. Bagaimana? Nah, kan saya nangkapnya di situ. Saya bertanya tadi kan ke Abang. Nah, sebagai seorang laki-laki nih Abang aspirasi sama Abang Polopo. Seorang laki-laki, pertanyaan saya, menurut kalian gitu kan, dengan prinsip saya yang seperti tadi, ini saya juga minta jawaban prinsip kalian seperti apa gitu. Istilahnya saya pengen mencari tolak ukur saya gitu dengan prinsip abang-abang sekalian. Kalau saya seperti itu, saya tidak pernah mengharap surga dengan perjuangan kelaki-lakian saya, perjuangan seorang ayah dan seorang suami saya saat ini gitu loh. Kalau misalkan abang nih ya, abang sama Abang Polopo, kira-kira sama nggak gitu? Apakah abang sama ini mengharap pernah terbayang atas surga gitu loh, dengan perjuangan kita sebagai laki-laki gitu? Karena kalau saya tidak, perjuangannya seperti apa Bang? Bentuk perjuangannya dulu, dibagi dulu bentuk perjuangan kepada keluarga atau bagaimana? Kan gini, kan Abang udah bawa keluarga nih, ya kan? Pengennya keluarga baik, ya kan? Nah, bentuknya itu seperti apa Bang? Polanya seperti apa? Bentuk perjuangan seorang laki-laki untuk kepada tanggung jawabnya kan gitu loh. Tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawab seperti apa Bang? Misalnya gini Bang, kan tadi saya bilang saya itu prinsip hidup saya hanya ingin membahagiakan anak saya, istri saya, orang tua saya, yang menjadi bagian dari tanggung jawab saya. Ya sudah, itulah yang saya maksud tadi, mau punya kehidupan yang lebih baik. Karena ada dua buah Bang, ada dua, jangan salah. Yang kehidupan yang lebih baik itu bukan masalah surga, bukan masalah surga Bang. Ini kan kita berbicara masalah duniawi. Masalah duniawi dulu. Di mana Bang Yohanes menempatkan dirinya sebagai laki-laki yang sudah memiliki keluarga, kan gitu. Sebagai imam. Nah gitu. Nah sekarang saya bertanya ke Bang. Makanya saya bilang tadi Bang Yohanes, walaupun saya belum berkeluarga. Iya, ini sebenarnya jawabannya hanya simpel aja sih Bang sebetulnya. Saya pengen tahu aja gitu. Misalkan kayak Abang nih yang kita berkeyakinan berbeda kan. Nah, kalau Abang apa gitu loh sebagai laki-laki gitu loh. Itu seperti apa gitu motivasinya gitu. Kalau saya kan seperti itu tuh. Dengan itu didasari oleh iman saya juga itu. Jadi ini jangan ke iman kan. Nah, itulah makanya saya bilang Bang Yohanes yang saya katakan tadi. Bagaimana caranya? Ini menurut pemahaman saya Bang Yohanes ya, saya sebagai muslim. Bagaimana caranya saya membimbing keluarga saya kalau contoh saya sudah berkeluarga. Bagaimana caranya saya membimbing keluarga saya dalam kebaikan untuk menyelamatkan. Ini kan ceritanya kan sebagai laki-laki kan pasti calon kepala rumah tangga. Iya toh, ini kan kita berbicara duniawi bukan masalah surga ini. Pertanyaan saya nggak ke situ Bang. Kan saya tadi udah bilang saya akan menjadi. Ini kan pendapat.
Susah Bang Yohanes kalau Bang Yohanes meminta pendapat dari saya untuk mencocokkan jawaban yang Bang Yohanes. Ini yang namanya tukar pendapat, bukan pertukaran jawaban. Karena Sudah jelas tidak pertanyaan ketemu. ya pertanyaan Bang Yohanes ini bias terus. Bias. Ya, saya malah bukan bertanya, saya itu sekarang sedang membandingkan gitu loh. Saya kan bertanya itu perbandingan pola prinsip abang dan pola prinsip Pak Polopo dengan pola prinsip saya. Saya perbandingan pertanyaan saya, tapi bertujuannya ke perbandingan. Nah, coba apa pertanyaan? Coba kita simak dulu. Mudah-mudahan pertanyaan Anda tidak menimbulkan pertanyaan lagi, tapi jawaban, Bang. Ya kan? Coba. Saya ulangin ya. Coba bertanya, tapi jangan menimbulkan pertanyaan. Tapi pertanyaan Anda itu nanti akan mengarah ke jawaban. Coba, Bang. Saya akan memperjelas nih, mungkin tidak akan sederhana gitu, agak memperjelas sedikit. Jadi saya sebagai laki-laki ini prinsip saya kan, saya tadi bertanya, Bang, saya punya pertanyaan nih. Sebagai seorang laki-laki ini terlepas dari agama, saya bilang kan. Nah, saya sebagai laki-laki, saya itu pikiran saya dan motivasi saya sebagai saya laki-laki, saya itu cuma berpikir bagaimana caranya saya untuk jadi seorang ayah yang sempurna, suami yang sempurna untuk istri saya gitu dan anak saya, begitupun untuk orang tua saya dan adik-adik saya yang masih dalam tanggung jawab saya gitu. Contohnya misalnya adik perempuan saya. Nah, jadi Bang, kalau saya dengan menjalani itu, saya bahkan tidak pernah terbesit di dalam otak saya untuk masuk surga, dan saya tidak pernah membayangkan itu surga. Cuman saya melakukan itu sebaik mungkin. Ini jangan terlepas dengan iman ya, karena saya jalani itu kan udah jelas dengan iman saya dong. Saya kasih kebaikan saya itu dengan iman, dengan kebaikan di Kristen gitu ya kan. Nah, begitupun untuk anak saya. Nah, itu maksud saya, dan saya tanya ke abang-abang. Nah, kalau abang-abang seperti apa? Agar untuk menjadi tolak ukur saya, apakah di situ saya salah? Apakah jangan, kau juga harus memberikan dirimu, kau juga harus begini. Oh jangan, kau jangan karena tanggung jawabmu, jadi kau hilangkan surgamu. Nah, begitu maksud saya Bang. Jangan kau jadi ada timbul pertanyaan Bang, timbul pertanyaan dari pertanyaan Anda. Kesempurnaan seperti apa? Nah, nanti pertanyaan itu lahirnya Bang setelah Abang mengatakan prinsip Abang juga. Jadi kan ada di situ pertanyaan, kenapa jadi berbeda? Jadi adalah pertanyaan. Sekarang belum pertanyaan dulu Bang, gitu loh. Ya, tapi pertanyaan Anda menimbulkan nggak ada jawabannya itu Bang, karena pertanyaan Anda menimbulkan pertanyaan. Contoh kesempurnaan dalam hal apa? Duniawi kah? Atau ke akhirat kah? Atau iman kah? Atau apa? Semua Bang, sempurna semuanya itu dari iman. Saya ajarin dia keimanan yang bagus tentang keiman dia dengan baik, kita dapat poin dari iman dulu deh. Kita tarik dulu dari iman ya, jangan ke duniawi dulu. Saya kita tidak minta dari iman tentang keimanan Bang. Saya tidak minta pendapat tentang pengajaran saya kepada anak saya. Gak bisa Bang, pertanyaan Anda memang babi yang gue nih. Bercanda Bang. Nah, kesempurnaan itu kan ada dua Bang, kesempurnaan dalam duniawi dan kesempurnaan kehidupan setelah duniawi. Itu kesempurnaan. Kita bicara yang mana dulu? Aduh kayaknya kalau kita berbicara tentang kesempurnaan setelah dunia, itu berbicara di ranah iman. Pertanyaan saya Bang, Abang, apakah Anda sudah berlaku baik terhadap atau berlaku sempurna terhadap pelaksanaan tuntunan dari iman itu? Contoh ke gereja setiap minggu atau bagaimana, itu kan contoh. Jawabannya itu Abang seperti apa kalau Abang itu jawab nih? Tunggu dulu Abang, dulu pertanyaan saya ya. Nih saya ulangi lagi nih ya. Nah Bang, ini saya mau tukar pikiran, istilahnya tukar pikiran nih. Kalau saya itu Bang, pola prinsip hidup saya sebagai laki-laki, saya itu inti buat hidup saya hanya pengen jadi sempurna kepada anak saya, istri saya. Itu aja, dua itu aja lah, biar nggak terlalu panjang ya. Istri dan anak saya nih. Terus saya tuh tidak pernah membayangkan surga untuk diri saya, bahkan saya tidak berharap untuk masuk surga. Nah kalau Abang bagaimana prinsip hidup Abang sebagai seorang laki-laki gitu loh? Itu pertanyaan saya Bang, itu singkat nih. Nah, kalau Bang Yohanes berpikir seperti itu, berarti Bang Yohanes memiliki cara berpikir sebagai laki-laki yang egois. Nah, betul. Tapi enggak dulu Bang, Abang dulu sekarang seperti apa sama Bang Polo kayak mana nih? Nah, makanya Bang Yohanes, ketika saya menjawab, Bang Yohanes simak. Ketika saya menjawab, Bang Yohanes simak. Gitu, simak baik-baik. Nah, simak baik-baik. Yang saya katakan tadi, ya kan,
dan teman-teman juga mendengarkan bahwasanya kita hidup di dunia ini, ya kan, baik itu orang yang sudah menikah ataupun orang yang belum menikah, semua kepinginnya hidup jauh lebih baik dari sebelumnya, kan gitu, ya kan. Nah, lingkup tentang masalah Bang Yohanes yang sudah berkeluarga, pasti Bang Yohanes mau kepinginnya istrinya, anaknya punya kehidupan yang jauh lebih baik. Ini kalau kita berbicara tentang masalah dunia, ya kan. Nah, semua apa yang kita lakukan di dunia ini, apakah tidak ada hubungannya dengan masalah iman? Ada. Justru apa yang kita lakukan di dunia ini adalah kendaraan kita. Dunia ini adalah kendaraan kita untuk menuju kehidupan jauh lebih baik. Kehidupan lebih baik di mana? Lebih baik di akhirat. Disinilah momennya. Momennya di dunia ini adalah tempat kita untuk berbuat baik. Baik itu berbuat baik di lingkup keluarga ataupun di luar lingkup keluarga. Nggak paham sampai di sini Bang Yohanes? Saya paham maksud abang, saya mengerti. Cuman yang saya minta itu bukan seperti itu jawabannya, Bang. Itu ya, ini kan nanya pendapat. Pendapat, Bang, bukan jawaban. Namanya pendapat tuh, Bang. Saya bukan minta pendapat ya Tuhan. Dari pertama makanya renungkan dulu. Memang babi yang gue nih. Jadi saya potong sedikit. Kalau Anda mencari kesempurnaan hidup, Bang, tidak akan pernah sempurna. Tidak akan pernah sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, gitu loh. Saya paham maksud Anda berbuat baik karena tidak mengharapkan surga. Ini kan jatuhnya kayak yang tadi yang saya bilang. Anda berlaku baik, tidak mengharapkan surga, sama dengan saya. Sudah poinnya di situlah. Anda membimbing keluarga, Anda mau membiayai, menghidupi, itu kan namanya usaha, iya kan? Iya, walau nanti Tuhan yang menentukan apakah usaha kita ini benar atau tidak. Kan di situ sebenarnya sudah jawabannya sudah yang tadi. Ya, Bang. Sudah ada jawaban itu, Bang. Ini abang belum belakang jawabannya. Maksud saya itu seperti ini. Saya pengen dengar dari abang-abang sekalian kalau pola prinsip abang seperti apa. Nanti ya itu tadi, udah tadi itu semua orang menginginkan kesempurnaan di rumah tangga, apa kehidupan semua orang pun pasti semua ke situ, Bang. Bukan hanya Anda aja. Cuman kesempurnaan yang dimaksud ini seperti apa gitu loh. Semua orang menginginkan rumah mewah, mobil, semua Bang, nggak ada yang kalau kita sebagai laki-laki hendak menjadi tameng bagi keluarga semua, Bang. Bang, berarti jawaban abang itu kalau abang berbeda sama saya, berarti kalau jawaban abang itu abang tetap menginginkan surga kan berarti? Loh, ini tidak berbicara surga, Bang. Dan saya bilang tadi kita berbuat sabar dulu, Bang. Antara prinsip saya dan prinsip abang. Saya kan sudah bilang tadi dari awal, perbuatan baik itu bukan kita mengharapkan surga, tetapi mengharapkan keridhaan Allah. Itu sudah saya omongkan dari tadi gitu loh. Jadi berbuat baik ini jangan karena pengen sempurna. Berarti sama ya, salah itu. Sama saya sama gitu loh. Berarti abang sama saya sama prinsipnya gitu. Ya semua manusia pasti begitu. Nah, atau gini aja deh, Bang Poloko. Kalau Bang Yohanes prinsipnya gimana? Kan tadi sudah bilang sebagai laki-laki. Bagaimana? Kan tadi saya udah tanya Bang, saya balik lagi nih. Ini sebagai laki-laki yang berkeluarga atau yang belum berkeluarga? Ini sebetulnya keluarga yang udah berkeluarga sih, Bang. Sebetulnya. Nah, sudah. Anggaplah saya sudah berkeluarga. Anggaplah Abang berkeluarga, bercepat-cepat jodoh juga kan, bercepat nikah juga. Anggaplah. Anggap. Dan lagi Bang Yohanes, ini langsung merujuk kalau Bang Yohanes maunya gimana? Kan saya minta perbandingan. Arti perbandingan itu bukan berarti abang saya meminta tentang kesempurnaan dan tentang cara mendidik, bukan. Kan saya nggak ke situ pertanyaan saya. Iya, ini sebenarnya gini, Bang Yohanes. Karena gini sedikit Bang Yohanes, karena meminta pendapat. Jadi ini yang saya bingung, Bang Yohanes ini meminta pendapat kita atau Bang Yohanes bertanya pertanyaan yang kita yang harus jawab.
Contoh gini bang, contoh kita hilangkan dulu komal ini. Contoh nih, kita sekarang bertiga ada di meja yang Jangan dulu dihilangkan, kena report nanti komalku ini bang. Kita rungkat ini kalau dihilangkan ini komal. biar lebih cepat mungkin abang memaknainya gitu loh maksud saya. Ini gini aja, langsung to the point aja. To the point, Bang Yohanes. Ini pendapat di dalam Islam, bukan pendapat pribadi ya. Kejarlah akhiratmu, maka kau akan dapat duniamu. Udah itu poinnya. Ya. Kejar akhirat bang, maka kau akan dapat dunia. Tapi kalau kau kejar dunia, mustahil kau akan dapat akhiratmu. Itu dalam Islam. Iya, sama seperti kayak gini Bang Polopo. Sama kayak gini Bang Polopo. Saya bodoh amat. Yang penting saya cukup berdoa. Saya berdoa saja sama Tuhan. Saya beribadah dan segala macam. Masalah istri, anak mau makan atau tidak makan, bodoh amat lah itu. Yang penting saya dengan Tuhan. Itu salah. Nggak bisa gitu. Makanya kan tadi saya bilang kalau Bang Polopo seperti apa sebagai laki-laki nih menjalani hidup nih. Kan saya tadi udah Bang Polopo seperti apa nih tentang tanggung jawab abang ke. Ya sederhana, saya kejar akhirat bang, maka saya akan dapat dunia. Begitu. Bagaimana cara mengejar akhirat? Ya itu. Kalau kita sebagai laki-laki punya tanggung jawab hidup, anak, istri, itu kan harus. Itu kan ibadah. Nah, kalau menelantarkan anak, istri atau segala macam, atau kita memberikan makan kepada anak bini dari hasil yang haram, oh bukan akhirat itu bang. Iya, itulah yang saya bilang tadi Bang Polopo. Kita baik di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Ya, itu udah bagian tadi saya menjadi sempurna sebagai anak saya kan sempurna itu. Maksudnya gini, Bang Yohanes. Ketika kita melakukan suatu perbuatan di dunia ini, ya kan? Ini menurut pendapat saya. Jadi pendapat saya tidak bisa dijadikan patokan jawabannya Bang Yohanes, nggak bisa. Kenapa? Karena ini kita berbicara tentang masalah pendapat, ya kan? Ini kalau saya pribadi. Jadi kita hidup di dunia ini. Dunia ini adalah ladang kita untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Di luar dari hasil yang kita lakukan, ya kan? Di luar dari hasil yang kita lakukan, apapun hasilnya, kan gitu. Kita mau apa yang kita lakukan pasti maunya hasil yang luar biasa, hasil yang besar, gitu kan? Kita hidup di dunia ini pasti kita kepinginnya mau kaya, mau sukses, ya kan? Di dalam rumah tangga tidak ada. Jangan dulu dipotong Bang Yohanes. Jangan dulu dipotong, biar paham poinnya di mana. Kita maunya dalam berkeluarga tidak ada masalah. Kita maunya anak kita tumbuh besar, sukses dan segala macam, mau baik-baik semua segala macam. Itu harapan kita. Nah, itu berarti prinsip abang kan? Itu harapan manusia, tetapi ingat. Harapan manusia semua. Nah, manusia tetapi ingat Bang Yohanes, ingat ini yang paling penting poinnya, jangan dipotong. Baik, sesuatu baik menurut kita belum tentu menurut Tuhan itu baik. Iya, semua tahu itu bang. Oke, paham sampai di sini, Bang Yohanes? Itu kan istilahnya, ya kan? Baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi menurut Tuhan ini baik, ya itulah sudah. Ya itu contoh nih, contoh ini Bang Yohanes ya, contoh. Kalau ini saya ke situ saya juga udah lebih maaf ya Bang, saya juga paham itu. Yang saya pertanyakan tadi prinsip abang-abang sekalian seperti apa, di mana nanti saya akan mendapatkan perbandingan dengan prinsip saya, kan gitu kan. Nah, setelah itu nanti abang berjawab semua prinsip abang sekalian, saya ada dapat perbandingan. Nah, di situ nanti ada pertanyaan, kan gitu kan. Oh, berarti saya salah ya Bang ini ya kalau saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Contohnya, yang namanya pendapat Bang, yang namanya kita bertanya tentang masalah pendapat, tidak ada benar, tidak ada yang salah. Kalau kita konteksnya pendapat. Kan gini, aduh itu gimana ya yang jelasinnya ya. Memang babi yang gue nih. Oh, gue yang penting gue nafkahin anak gue baik, anak itu gue nafkahin, dan gue juga mendapatkan kebaikan. Contoh seperti ini, kita ke istri, saat gue kasih lu kasih sayang, saat saya kasih kau tanggung jawab, kau juga harus turutin apa tanggung jawab kepada saya. Itu ada prinsip seorang suami seperti itu Bang. Begitupun ke anak. Yang namanya pendapat tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Bang. Yang namanya pendapat kan menurut kita.
Bang, maaf dulu Bang, saya potong Bang. Ini kan prinsip saya bilang, saya bertukar prinsip. Nah saya tanya tadi, kalau prinsip Abang seperti apa? Abang tadi kan itu, Abang tuh sebagian prinsip itu Bang bilang tadi ke saya. Iya, itu prinsip saya dengan Bang Palopo. Ya, kita nanya dulu prinsip hidup Anda apa, Bang? Gitu loh. Itu aja dulu poinnya, supaya kita samakan. Prinsip hidup Abang apa? Kan tadi udah saya ceritakan tadi. Apa itu? Oh, makanya saya balikin lagi, makanya tadi sebenarnya dicerna dulu Bang. Iya, jangan panjang Bang. Kalau saya prinsip saya hidup, saya selamat dunia akhirat bersama keluarga. Udah itu saja, poinnya gampang. Bagaimana caranya? Saya mengikuti perintah Tuhan. Berarti Abang ingin jadi ayah yang sempurna, suami yang sempurna, anak yang sempurna dari orang tua Abang. Begitupun tanggung jawab Abang. Di balik itu Abang juga berharap kan gitu kan, berharap timbal balik untuk tetap masuk surga juga seperti itu kan. Loh, emang saya ngomong surga? Gimana sih? Dari kata ide Abang juga sama itu Bang, seperti itu. Istilahnya Abang apa yang Abang kerjakan Abang berharap juga kan. Berbeda Abangku, mendapat ridhonya Allah baik di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan gitu loh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh Abang. Saya ngerti kalau soal kesitunya, ini bukan saya meminta jawaban istilahnya tentang hidup atau jalan kehidupan atau kebaikan. Saya juga ngerti soal itu. Ini bukan itu permasalahannya. Ya apa? Saya prinsip hidup saya itu loh. Ya udah, berarti prinsip hidup Abang berbeda dengan saya. Nah coba prinsip Abang apa? Mohon maaf, Prinsip Bang Abang apa? Yohanes, boleh ini nggak boleh masuk sebentar? Sebentar Bang Pleng. Prinsip hidup Abang yang tegas-tegas saja dulu deh. Prinsip hidup Abang apa? Tadi kan udah saya ceritain Bang berapa kali lagi ya. Saya ulang lagi. Ngambang. Prinsip Abang itu ngambang. Pemahaman Abang tadi yang berbeda, malah jadi Abang tuh berpikir bahwa mengasumsi bahwa saya itu bertanya. Saya tidak Pendapat boleh berbeda Bang. Pendapat saya kan punya prinsip hidup. Bagaimana saya menjalani hidup ini supaya anak saya selamat, saya juga selamat. Dan di Sama kayak gini Bang Palopo, sama kayak gini. Ini tentang masalah makanan, ini masalah selera ya Bang. Selera. Bang Palopo suka makan ayam, Bang Palopo tidak suka makan ayam. Nah, saya suka makan ayam. Habis itu saya salahkan Bang Palopo. Oh, salah Bang Palopo. Padahal ayam itu enak. Tidak boleh kau tidak bisa suka makan ayam. Enggak gitu caranya Bang. Itu ini masalah selera. Berarti masalah tergantung Bang Palopo sukanya apa. Kalau Bang Palopo sukanya ayam, ya sudah sukanya ayam. Ini Bang, pertanyaannya belum. Ini kayaknya jadi panjang gitu. Padahal bukan pertanyaan. Kan tadi gini saya bilang, kalau ini kita ngobrol di Bang, saya bilang sebagai laki-laki mau bertanya nih. Nah, nanti saya pengen tahu prinsip Abang seperti apa nih. Kalau saya seperti ini, saya bilang kan saya pengen tahu prinsip Abang. Nah, berarti kan dari situ berarti Abang utarakan dulu prinsip Abang sekalian nih. Saya dengarkan. Nah gitu, setelah Abang sudah menjawab prinsip-prinsip Abang tentang kehidupan berumah tangga, karena saya berumah tangga, mungkin ke Bang Polopo lah yang udah berumah tangga ya. Nah, kalau saya kan seperti ini nih Bang nih. Kalau saya itu Bang, saya punya prinsip di dalam rumah tangga saya, atau sebagai saya laki-laki sekarang, laki-laki yang udah berumah tangga, saya itu memikirkan tujuan hidup saya, bagaimana saya caranya untuk menjadi istri yang ayah yang sempurna, suami yang sempurna, anak yang sempurna untuk orang tua saya, dan tanggung jawab saya seperti adik-adik perempuan saya. Nah titik itu selesai itu pembicaraan. Tapi saya tidak mengharapkan surga. Saya tidak paham Bang tentang surga apapun. Nah itu titik tuh. Udah. Ini menurut Bang Yohanes, maunya Bang Yohanes seperti itu menurut Bang Yohanes baik tidak? Bang tunggu dulu, jangan dulu dipotong Bang, tunggu dulu. Iya saya paham Bang, saya sudah paham di situ. Ini kita tidak berbicara konteks masalah surga menurut Bang Yohanes kan? Sebetulnya Bang, yang saya mau klarifikasi, menurut Bang Yohanes yang disebutkan Bang Yohanes tadi, menurut Bang Yohanes itu baik atau tidak menurut Bang Yohanes? Ini tunggu dulu, kan saya bilang saya prinsip nih Bang. Saya kan mau tukar prinsip dulu, tukar pendapat dulu nih prinsip. Aduh, nggak ada tujuan. Iya paham, saya sudah paham Bang. Hidup. Kita ini nggak bodoh-bodoh juga. Nggak ada tujuan hidup, makanya Anda pelin-pelan gitu loh. Langsung potong gitu loh. Makanya tunggu dulu Bang, jangan dipotong dulu. Saya kalau ngomongnya biar nanti ada jawaban yang pasti gitu loh. Iya, saya sudah paham. Tadi kan Bang Yohanes bilang gini.
Saya maunya keluarga saya begini, anak saya begini, istri saya begini. Sebagai laki-laki itu istilahnya pola jalan hidup bang, pola jalan hidup itu udah saya mengatur semua nanti itu, nggak usah. Nah, Saya nggak- gini aja Bang Yohanes, maunya Bang Yohanes, istrinya Bang Yohanes mau seperti apa? Bukan itu jawaban kita, makanya kan bingung kan. Saya tidak, itu bukan jawaban memang. Itu bukan jawaban. Ini nggak namanya nanya. mengklarifikasi, bukan jawaban, Bang. Saya nggak nanya itu, makanya simak dulu bang. Tolong dulu simak dulu. Kalau saya dipotong terus nanti nggak nyampe ini gitu loh. Jangan dipotong dulu gitu loh. Nah sekarang saya tanya nih sama Bang Polopo nih, yang udah berkeluarga, Bang. Coba Bang, kalau abang hidup abang ke anak sama istri dan tujuan Itu namanya egois, Bang Yohanes. Kita dulu saya tanya dulu Bang Polopo nih yang udah nikah nih. Nah Bang Polopo silakan kasih jawabannya, kasih prinsip dia. Habis ini Bang Feying masuk habis ini. Kasih jawaban Bang Polopo. Kalau misalkan Bang Polopo nih, contoh saja Bang Polopo. Kalau saya enggak Bang. Kalau saya juga pengen jadi ayah yang sempurna dan suami yang sempurna untuk anak istri saya. Tapi saya juga berharap, saya juga pengen masuk surga. Nah contohnya, berarti kan berbeda tuh tujuannya kan. Nah, artinya berbeda itu sebagai laki-laki tujuannya. Kalau Bang Polopo tetap menginginkan surga, kalau saya tidak. Nah misalkan kalau abang seperti apa nih? Nah, nanti di situ setelah udah saya ketemu telak baliknya gitu kan. Nah, baru ada Iya, Bang Yohanes ini muter-muter. Yang kita maksud tadi ini Bang Yohanes maunya ke keluarganya seperti apa? Itu poinnya di situ. Saya tidak bertanya tentang kekeluargaan saya lebih baik atau tidak. Saya tidak bertanya tentang. Nah, atau gini deh, maunya Bang Yohanes hidupnya seperti apa? Saya udah tahu, kan tadi sudah bilang. Saya Ateis saja bang, cara berpikir anda ini ateis, tidak ada tujuan hidup. Gitu. Ateis itu bang, dia tidak memikirkan setelah kematian bang. Dia cuma memikirkan dunia, bagaimana baik kepada ini, baik kepada keluarga apa itu. Itu pola pikir anda ateis. Kalau saya sih mendingan ateis saja bang. Nah, karena tidak ada tujuan hidup. Nah, itu prinsip dia. abang tidak ada. Atau gini aja Bang Polopo, Bang Polopo. Tujuan apa prioritas tujuan hidupnya Bang Yohanes saat ini? Keluarga lah. Nah itu kembali lagi ke situ. Habis itu kita bahas masalah keluarga, ujung-ujungnya kita juga yang disalahin. Loh, Nah, oke, keluarga. Maunya Bang Yohanes prinsipnya itu ke keluarga. Nah, maunya Bang Yohanes keluarganya seperti apa? Masuk neraka atau enggak? Gitu. Nah, tapi gini Bang Polopo, di luar dari masuk neraka atau segala macam, di luar dari perihal masalah akhirat, ya kan? Ini kita sampingkan dulu masalah surga dan neraka. Ini kita berbicara masalah dunia aja dulu. Ini saya kalau Bang Yohanes caranya mendikte kita, Bang Yohanes pusing. Nah, biarkan saya yang dikte Bang Yohanes. Saya yang bertanya. Maunya Bang Yohanes ini keluarganya gimana? Ini sebetulnya udah berbalik ke pertanyaan saya, Bang. Bukan pertanyaan ucapan saya tadi. Ini udah beda. Ini suatu pertanyaan berarti kan gitu ke saya. Kan Tidak, ini pendapat. Oh, berarti maunya Bang Yohanes itu kan tadi kan Bang Yohanes menjawab keluarga, ya toh? Nah, itu kan sudah. Maunya Bang Yohanes ini maunya keluarganya gimana? Sekarang saya katakan gini lah sekarang. Saya jangan bilang maunya lah. Mungkin dari kata maunya tadi. Iya, terserah apapun itu, terserah. Jadi panjang. Saya bilang sekarang, saya sudah jadi ayah yang sempurna. Saya sudah jadi suami yang sempurna untuk anak istri saya. Nih ya, si Maki, sudah jadi. Ini kata sudah jadi yang sempurna itu, pahami sempurna itu berarti duniawi dan akhirat. Nah, saya udah sempurna atas itu. Nah, udah. Tapi saya tidak pernah terbesit tentang surga untuk diri saya. Nah, itu prinsip saya. Nah, sekarang kan tadi Abang Polopo bilang berarti kau etis. Nah, itu pas. Oh, berarti saya salah. Nah, tinggal sekarang gini, abang-abang dengan dalam proses hidup abang gambarkan proses prinsip hidup abang bahwa menunjukkan kita berbeda bang. Berarti abang tuh salah, tidak seperti itu hidup ini. Oke, saya sudah paham poinnya Bang Yohanes. Gitu loh. Siap, saya sudah paham. Maksudnya gini loh, Bang Yohanes ini menggunakan tolak ukurnya jawabannya Bang Polopo dengan jawaban saya di kehidupannya Bang Yohanes. Tidak bisa. Betul, begitu. Tidak bisa. Maksudnya gini Bang Yohanes tidak bisa menggunakan. Bang Yohanes ini mau pakai sepatu, iya kan? Bang Yohanes ini mau pakai sepatu, iya kan?
Nah, tetapi Bang Yohanes mau menggunakan ukuran kakinya saya dengan ukuran kakinya Bang Polopo, tidak bisa. Faham sampai di sini? Agak ini sih kalau ngomong ke ukuran ya nggak bisa bang. Paham tidak? Paham tidak maksud saya? Ya paham, ngerti saya paham. Nah, Bang Yohanes ini mau pakai sepatu, ya kan? Nah, mau pakai sepatu. Bang Yohanes ini mau beli sepatu. Habis itu Bang Yohanes nanya, Bang Inspirasi, ini saya mau beli sepatu. Saya mau pakai. Kira-kira ukuran kakinya Bang Inspirasi berapa? Lah, kok nanya ukuran kaki saya sedangkan Bang Yohanes yang mau pakai? Kurang masuk contohnya Pak. Contohnya kurang masuk. Contohnya Nggak bisa jadi kehidupannya Bang Yohanes tidak bisa dijadikan tolak ukur kehidupan saya dengan Bang Palopo. Kenapa? Karena Bang Palopo memiliki kehidupan yang berbeda dengan saya. Ujiannya Bang Palopo dengan ujian yang saya miliki itu beda. Kehidupannya Bang Palopo dengan kehidupan saya berbeda. Begitupun juga dengan Bang Yohanes. Ini tukar pikiran Bang, diskusi kan gitu kan. Iya, jadi, diskusi nih, diskusi. Setelah Bang Palopo sudah mengucapkan prinsip hidupnya, nah nanti situlah abang salah Bang. Kalau abang tidak memikirkan diri abang, misalkan gitu kan. Nah disitulah nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang sebagai laki-laki seperti apa. Kan begitu Bang maksud saya. Oh, kau itu memang betul. Kita itu harus jadi ayah yang sempurna. Tapi di balik itu, misalkan Bang Palopo ngomong masa sini, di balik itu nggak gitu Bang. Salah kalau kau misalkan tadi bilang abang, kau berarti etis, berarti kau tidak memikirkan duniamu, tidak memikirkan akhiratmu. Nah itu pas. Gitu, tapi abang Palopo belum mengucapkan prinsipnya kan gitu kan sama saya. Udah Bang Palopo menjawab tadi. Bang Palopo mengejar, Bang Palopo kejarlah akhirat, dunia otomatis ngikut. Itu prinsipnya Bang Palopo. Nah, saya jadi ikut nih ke Bang. Jadi karena gini, jadi bisa Bang. Jadi nggak bisa kayak contohnya sepatu, nggak bisa. Jadi bisa nanti prinsip abang Palopo ini saya jadi ikut. Nah setelah abang Palopo ngomong nggak gitu Bang. Ya yang suruh ikut siapa? Di balik tanggung jawab kita. Justru di situ, dari jawabanmu Bang Yohanes. Bang Yohanes, izin. Justru dari jawabanmu itu, di situ saya mengambil kesimpulan Bang Yohanes itu tidak punya prinsip. Itu prinsip. Contohnya begini Bang. Gitu, itu artinya Bang kamu tidak punya prinsip. Kenapa? Karena statementnya Bang Palopo seakan-akan kamu itu ikut tergiring. Bukan Bang, prinsip laki-laki beda. Ya suka-suka mula Bang Yohanes gimana? Mungkin apa kita udah berumah tangga deh, nanti mungkin paham maksud saya. Karena ada pengorbanan Bang dalam prinsip hidup laki-laki. Dia rela sakit, dia rela masuk neraka gitu loh. Penting. Mana ada orang rela masuk neraka Bang Yohanes? Bang Yohanes aneh aja Bang ini. Ini Bang, dalam iman saya rela Bang. Walaupun saya berbuat baik, kalau Tuhan Yesus gitu loh menggantikan saya yang jadi masuk neraka asalkan anak saya masuk surga, saya rela Bang. Saya rela itu. Dari mana Abang ambil rumus begitu? Bagaimana Anda mau masuk neraka kalau anak Anda masuk surga, sementara akibat dari anak Anda masuk surga karena perbuatan Anda? Bagaimana gitu bisa begitu Bang? Coba, bagaimana anak-anak Anda bisa masuk surga kalau bukan atas didikan Anda? Gimana sih? Terus Anda yang mau dimasukkan neraka? Nggak masuk Bang. Gimana sih? Ya, saat nanti kita di alam barja sana gitu ya kan, terus kita ketemu sama anak kita, dia masuk neraka, sedangkan kita di surga, gitu kan, dia akan menjerit-jerit minta tolong sama kita, kan begitu kan, dia akan contoh nih ya, saya cerita nih di alam barja sana, menjerit-jerit nanti anak saya nih di dalam neraka gitu ke saya, karena saya di surga nih contohnya nih ya kan, saya melihat anak saya di surga, di neraka gitu kan, di pandangan saya gitu. Pak, tolong Bapak, Bapak tolong Bapak gitu kan. Nah, istilahnya kemanusiaan itu kan ada namanya saya bapaknya gitu kan. Gak ada lagi itu Bang, di sana itu masing-masing ada aja. Aduh Bang, tanggung jawab itu dunia akhirat Bang. Tanggung jawab kita seorang laki-laki itu maksudnya itu dunia akhirat Bang, tidak seperti itu. Tanggung jawab kita dunia akhirat itu berbuatlah baik gitu loh.
supaya kamu mendapat upah yang baik nanti di akhirat. Jadi atau upah yang jahat. Itu namanya tanggung jawab. Bukan sampai di neraka nanti orang anakmu masuk neraka terus kau di loh, bang salah itu. Abang nanti tidak mengenal anak abang lagi. Salah, tidak ada lagi ke situ bang. Ya, iya, berarti saya kamu berarti Iya. kamu apa membatalkan hukum Tuhan gitu loh. Tuhan bilang siksa itu orang itu, terus kamu bilang saya aja. Ya, lu pikir penjahat loh abang. Salah. Bang, oke, saya iyain semua, saya salah dan sesuatu. Bukan salah, kita beda ya. Saya tanya sekarang, apakah nanti di akhirat abang dalam keyakinan abang sekarang ini, di akhirat nanti abang kenal nggak sama anak istri abang? Ya kenal lah. Ya sudah gitu, tapi kenapa tadi bilang masing-masing? Setelah kita kenal bang, Tanggung jawab kan masing-masing. Anda ini bagaimana? itu balik lagi ke diri masing-masing kalau soal itu bang, itu pas, cuma kan kenal kan gitu loh, tapi kejiwaan seorang tanggung jawab, kita seorang ayah bang, kayak saya nih ya, makanya kenapa saya sekeras mungkin mendidik anak saya untuk berbuat baik, kan begitu bang, sekeras mungkin. Nah, memang saya tidak akan bisa menyelamatkan dia, yang bisa menyelamatkan dia dari hukum neraka, api neraka adalah Tuhan. Amal baik dia, saya paham, saya mengerti, di situ saya mengerti, tapi bila mana? Enggak, munafik itu bang, munafik bang, abang belum lihat api neraka bang. Jangan nggak usah kesana munafik bang itu. Ini kan perumpamaan ya. Aduh, jangan nggak usah kesana bang, nggak usah kesana. Anda itu sudah mau mengintervensi Tuhan gitu loh. Anda ini egois. Anda mau mengintervensi keputusan Tuhan. Tuhan sudah menentukan anakmu masuk surga, anakmu masuk neraka, terus lu mau datang, gua aja yang ganti. Lu pikir gimana sih orang ini? Enggak begitu hukum Tuhan. Anda mau mengintervensi Tuhan, bagaimana di dunia? Tuhan sih. Itu loh. Saya bisa ngecap Anda ini seorang yang egois, makanya sampai sekarang berantakan rumah tangga, gitu loh bang. Maaf bang, saya pernah ada dalam posisi Anda. Saya tidak bisa menolong dia, abang, aduh ini garis jangan di ini bang, pengalaman, aduh kita sama-sama punya pengalaman, saya juga punya pengalaman hidup, jadi jangan menakar seorang tentang pengalaman gitu loh. Dari cara Anda bernarasi bang, saya sudah tahu Anda ini seorang yang egois bang. Maaf aja, benar. Anda ini orang yang egois, kurang rasa bersyukur, mengedepankan dunia daripada akhirat. Udah, poinnya di situ aja bang. Tadi kan abang sudah bercerita kisahnya. Gimana tadi saya bicara tentang dunia? Loh, coba buktinya tadi keluarga itu kan dunia. Bagaimana sih abang? Gimana? Keluarga itu Kekacauan dunia. rumah tangga Anda, ya ketidakharmonisan rumah tangga Anda baik kepada orang lain, lalu orang lain akan mencela kita. Bohong, bullshit. Lu ya, ini dunia bang. Nggak usah berbohong. Itu dunia saya itu dulu. Salah, abang belum menghadapi dunia saya, gitu loh. Abang bahkan tidak pernah tahu sedikit pun dunia saya. Dengan segelintir tadi ucapan saya dan cerita saya, abang sudah mengklaim saya. Salah abang di situ. Abang belum mengerti saya, bahkan abang tidak tahu sedikit pun tentang saya. Itu salah abang bicara seperti itu. Loh, tadi Anda udah cerita. Gimana sih? Gimana rumah tangga Anda bisa hancur? Coba. Kalau Anda kalau Anda pemimpin yang tidak bagus, kenapa bisa hancur rumah tangga sampai 2 istri? Saya tanya. Sekarang gua. Kenapa? Ayo. Berarti ada yang tidak benar gitu loh. Itu aja. Ini bang, kata sudah tanya. Oh contoh seperti ini saya bilang sekarang sama abang. Abang sekarang berapa tahun abang berumah tangga? Wah, panjang ceritanya bang, kalau mau diceritain. Panjang bang. Yang pribadi, bahkan perjalanan rumah tangga seorang, kita tidak bisa menilai. Sama bang, semuanya. Kalau sudah supirnya bengkok-bengkok di belakang bang, nggak usah kita munafik. Kita nggak tahu Abang bilang saya tentang dunia, saya ini baru saya bilang munafik. Jadi abang bilang sekarang saya munafik itu dari mananya? Coba saya tanya. Munafik dari mananya saya coba? Nggak usah lah bang, nggak usah terlalu ini bang, terlalu dalam kita bahas itu bang. Dari story aja kita sudah bisa menilai abang ini orangnya pelit-pelan, tidak punya pondasi keimanan, ya kan? Akhirnya mencelok sono, mencelok di sini, menyalahkan Tuhan sampai pindah ajaran, itu kan namanya tidak punya prinsip.
Saya Gimana sih abang ini? menyalahkan Tuhan. Di mana tadi narasi saya dengan dongeng saya tadi, kisah saya itu menyalahkan Tuhan, ada nggak? Buktinya Anda lompat ke sana kemari. Bagaimana itu? Ada nggak ucapan saya menyalahkan Tuhan? Secara tidak langsung abangku. Gimana sih abang ini? Itu abang, kan saya tadi udah bilang, saya tidak bersyukur. Kata saya bilang, saya mungkin tidak bersyukur. Memang saya akui saya tidak bersyukur. Sampai Ya itu namanya orang munafik itu. Munafik. Tidak bersyukur akan apa yang sudah diberikan kepada kita. Intinya bang, introspeksi aja diri. Ini kita cooling down lagi bang ya. Poinnya itu aja bang. Harus selalu merasa bersyukur bang. Karena gini bang, manusia itu, Tuhan itu maha adil bang. Apa yang kita lakukan pasti akan dibalas. Nah, contoh ini bang, kenapa orang ateis itu kaya-kaya? Mereka rajin berusaha. Rajin itu orang-orang ateis bang, wih rajin. Tuhan memberikan rezekinya itu, tapi sebatas di dunia aja. Hampa, tidak ada hitungan nanti di akhirat bagi kami. Karena Tuhan itu memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Jangankan kepada manusia bang, cacing aja dihidupkan di tanah, berarti semua makhluk itu diberikan rezeki. Punya pertanyaan Gitu loh, cara berpikirnya. dari tadi itu tujuannya ini sebetulnya pertanyaannya. Pertanyaannya gini, di Kristen itu ada namanya pengorbanan. Gitu loh, ada di situ namanya pengorbanan. Nah, sebetulnya ini ya, narasi saya itu sebenarnya tujuannya ini gitu. Cuman tadi gitu, jadi berbelok kemana-mana. Tahu bang. Saya tahu ada arah Anda tadi ketika anak mau dimasukkan di neraka. Saya tahu sudah lari ke sana, tapi sebenarnya ya itu doktrin, silakan aja lah. Saya Udah tahu saya arahnya bang. Tidak mendoktrin. Jadi sebetulnya saya cuma pengen tukar pendapat. Nah, tujuannya tadi seperti ini. Oh gitu ya bang. Soalnya kalau di iman kami ada namanya pengorbanan bang. Jadi itu yang saya Di diskusi Anda ketika Anda bawa tadi bahwa saya akan menyelamatkan anak saya yang korban, saya udah tahu arahnya. Anda mau ke situ gitu, mengorbankan Tuhan gitu loh. Tapi kan tahu saya, tapi sudah biasa itu bang ya. Gak apa-apa lah, gak apa-apa, gak apa-apa. Anda mau menggiring ke situ, sebenarnya sudah dapat sih poinnya. Ini Tuhan, ini lari ke penebusan bang ya, konsep di Kristen. Tuhan menghukum manusia karena dosa, lalu Tuhan mengorbankan dirinya supaya manusia tidak dihukum oleh Tuhan. Paham nggak maksudnya bang? Paham nggak? Tuhan menghukum manusia karena berdosa. Nah itu koma 2. Lalu Tuhan datang ke dunia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia supaya tidak dihukum oleh Tuhan. Paham nggak? Paham. Nah, amburadul nggak itu? Nah, sangkut pautnya? Amburadul nggak? Amburadul karena nggak ada sangkut pautnya. Berarti konsep yang Anda bawa itu amburadul. Ditema aja lah, saya bingung nggak ditema aja. Itu sama Bang Polopo, Tuhan tidak berprinsip. Itu namanya Tuhan pimpinan namanya. Ya udahlah bang, intinya kan tadi saya tuh tujuan saya tuh bertanya tadi itu istilahnya kalau prinsip saya bang ada namanya pengorbanan gitu loh. Nah saya tadinya sebetulnya mau bertanya kalau prinsip keimanan dari Islam, dari Muslim, apakah ada seperti itu? Begitu maksud saya bang tadinya. Nggak ada bang, nggak ada. Masing-masing lah, ya kan. Nah, jadi prinsip Anda itu seperti ini. Sabar ya. Saya sudah ada siapkan itu bang. Kalau saya ini komplit bang. Iya paham saya. Kayaknya bang download udah banyak banget itu foto-foto ya bang ya. Bukan foto bang, mana ada foto-foto. Ini hasil analisa diskusi. Ini hasil analisa diskusi saya. Begitu. Tuhan menghukum manusia karena dosa. Tuhan pula yang mati untuk menebus dosa manusia supaya tidak dihukum Tuhan. Nah, macam mana ini? Ini konsep Kristen ini. Iya gitu. Coba. Itu balik lagi bang, balik lagi ke Allah Bapa. Dan didosakan bukan Allah Bapa, tapi Firman anaknya. Anaknya dikorbankan. Oh iya, ayo. Gimana lah itu jadinya?
Nah, tidak seperti itu, Bang. Setiap manusia itu menanggung dosa masing-masing. Iya. Dalami dulu Bible, Bang. Iya. Abang ini kayaknya kurang membaca. Dalam Bible, Bang, di Bible itu patok Tuhan Yesus itu adalah pengorbanan, Bang. Makanya itu Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk berkorban, mengorbankan dirinya terhadap umatnya. Baik. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Jadi di kita itu ada pengorbanan. Jadi kalau Ya nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Oke. Kita maju sedikit. Pengorbanan. Siapa yang menginginkan Yesus mati di kayu salib? Yahudi. Katanya Tuhan. Gimana sih? Nubuatnya Allah Bapa sebelum lahir Tuhan Yesus Kristus itu udah dibuatkan para nabi-nabi terdahulu bahwa dinubuatkan supaya mati di kayu salib. Ya, berarti keinginan siapa? Setelah Allah Bapa melihat dunia ini penuh dengan jangan dulu, kan dia perlu buat ya, dia mengutus anaknya. Ya, tunggu, apa nubuatan Yesus, Bapak terhadap Yesus? Apa nubuatannya? Ya, dia akan mati di kayu salib. Nah, berarti yang menginginkan Yesus mati di kayu salib adalah Allah Bapa. Masuk neraka Allah Bapak. Jangan membunuh. Astaga. Bang, ini saya mau kasih tahu ya, yang menginginkan Yesus itu disalib. Oh, jangan fitnah Allah Bapak loh. Loh, siapa yang fitnah? Sabar, saya kasih lihat data ya. Ya, oke. Rame nih. Ntar dulu saya buka lewat laptop saya ya. Lanjut dulu, host. Ini agak di jauh ini, soalnya kemarin pelayanan di gereja ini agak jauh ini. Bagaimana? Bagaimana, Bang Yohanes? Saya nggak bagaimana. Tadi Bang Polo pertanyaannya gimana? Iya, yang menginginkan Yesus disalib itu siapa? Bapa, Allah Bapa. Dengan buat Allah Bapa yang menubuatkan, ya betul. Nah, Bapa yang menubuatkan sehingga Yesus ini harus dieksekusi. Ya, untuk menebus dosa dunia gitu loh. Nah, kalau kita merujuk ke situ, Bang Yohanes, bahwasanya berarti di sisi lain Bapa menginginkan atau menyetujui dari proses eksekusi yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi. Nah, ini data. Yohanes 13:2, yang percaya dan ingin Yesus disalib adalah iblis. Silakan buka Yohanes 13:2. Delapan tahun Bang saya kaji ini. Bisa Pak Yohanes dibuka? Iya, Yohanes 13:2. Yohanes 13 nomor 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Siapa dia di situ, Bang? Mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa yang membisikkan? Iblis. Supaya Yesus dikhianati. Dikhianati dan di sini dikhianati. Dikhianati untuk dia apa? Untuk dia apa? Ya ini intinya kan di sini mengkhianati dia. Ending, Bang Yohanes, endingnya Yesus itu diapain? Rencana dalam hati Yesus Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Cuman itu ayatnya gitu loh. Terus apa lagi? Nah, ini kita susun runtutannya. Nah, dari ayat 1 berarti. Iblis merasuki Yudas. Ya toh? Nah, Yudas dirasuki oleh iblis. Ya toh? Nah, Yudas
mengkhianati dia. Dengan Yesus. cara apa? Dibayar dengan 3 keping perak. Itu dunianya bilang, tunggu dulu bang, iblis dulu, jangan langsung ke itu. Itu beda. Ini kan runtutannya bang. Kalau runtutan ayat itu nggak itu, belum ada keping perak itu dari kerajaan dengan setelah Yudas dirasuki oleh iblis. Yang menerima 3 keping perak siapa bang? Yudas, cuman berbeda bang dengan ayat ini. Kita jangan ngomong ke situ Nah, dulu. yang memberikan suap kepada Yudas siapa? Loh, iya para tokoh-tokoh agama saat itu. Nah, Imam Yahudi toh? Iya. Nah, yang menyerahkan Yesus ini siapa? Ke Pilatus. Ya Yudas Iskariot dengan yang menyerahkan Iya, yang menyerahkan Yesus ke Pilatus siapa? Yudas Iskariot. Imam Yahudi. Maksudnya gimana bang? Yang menjebak itu ya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot yang menjebak gitu loh bang, mengkhianati. Dibawalah para tentara untuk menangkap. Istilahnya gini loh, saat itu Tuhan Yesus bersembunyi. Nah gitu loh, yang tahu hanya 12 murid-muridnya. Nah Yesus berkhianati. Kan gitu dibawa. Salah, bukan begitu runtutannya bang. Salah. Pak Yohanes gimana? Lanjut. Bang Surati. Bukan gitu runtutannya. Runtutannya adalah iblis merasuki Yudas. Saat untuk apa? Untuk mengkhianati Yesus. Terus? Nah, ketika Yudas ini dirasuki oleh iblis, Yudas ini menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Untuk memberitakan bahwa tempat persembunyian Yesus di mana. Siapa yang memberi suap? Imam Yahudi. Ya. Nah, Imam Yahudi menangkap Yesus untuk diserahkan kepada siapa? Kepada Pilatus. Ketika Yesus sampai di depan Pilatus, Yesus disidang di Pilatus sama Pilatus. Untuk apa? Untuk dieksekusi. Yang eksekusi siapa? Yang eksekusi adalah tentara Romawi. Jadi proses penyalibannya Yesus ini, siapa-siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah tentara Romawi sebagai eksekutor. Yang terlibat siapa lagi? Pilatus yang menjatuhkan hukuman. Siapa lagi yang terlibat? Imam Yahudi, karena yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Siapa lagi yang terlibat? Yudas, karena sudah mengkhianati Yesus. Menurut Yohanes 13 nomor 2. Siapa lagi yang terlibat? Yang terlibat adalah iblis yang telah merasuki Yudas. Jadi yang menginginkan Yesus disalib adalah iblis. Makanya Yesus berkata, begitu caranya Bang Yohanes. Kalau kita mengambil runtutan, baca Bible. Makanya Yesus berkata Bang Yohanes di Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia. Saya apa pertanyaannya ini? Apa pertanyaannya dengan ayat ini? Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya gini Bang Yohanes. Saya tahu gitu. Jadi tunggu dulu. Saya tahu maksudnya. Karena sudah dibuatkan Allah Bapa sebelum lahir Tuhan Yesus dan para nabi-nabi sebelumnya belum lahir, dibuatkanlah kepada Nabi Musa gitu loh. Bahkan Abraham. Jadi setelah Tuhan, nggak ada itu Pak Yohanes. Jangan dipotong. Nah, saat setelah sekarang ada ayat seperti ini bahwa Yudas sekarang dibisikkan oleh iblis gitu. Nah, terus jadi maksud kalian bahwa iblis itu adalah Bapa gitu. Wah, berarti Anda pikirnya pendek situ. Nah, terus yang menginginkan Yesus disalib siapa? Sedangkan iblis aja ciptaan Allah Bapa. Itu sudah jelas saat nubuat terjadi, itu Allah Bapa sudah tahu bahwa nanti akan iblis membisikkan pada Yudas Iskariot. Kan seperti itu. Berarti Allah Bapa kerjasama dengan iblis. Itu sebetulnya Bang konsep tema yang gampang ditebak gitu loh, dan gampang disangkalnya yang lain. Berarti Allah Bapa kerjasama dengan iblis. Kerjasama, sedangkan Allah iblisnya ciptaan Bapa.
Yesus nggak bakalan ditangkap kalau tidak ada yang berkhianat, yaitu Yudas. Yudas dari mana supaya dia berkhianat? Iblis merasukinya. Gitu. Itu mana sih Anda? Lihat, itu kurang berbobot gitu loh, karena jelas ini Allah Bapa yang punya kuasa, iblis yang menciptakan Allah Bapa gitu. Jadi maksudnya Allah Bapa kerjasama dengan ciptaannya gitu loh, untuk dia tidak mungkin, tapi sudah diatur. Allah Bapa sudah tahu, nanti sudah dinubuatkan nih, nanti ini iblis ini akan merasuki Yudas akan dihati gitu ya kan. Makanya terjadilah firman-firman yang pas dan yang Berarti sesuai. ada konspirasi antara iblis dan Allah Bapa. Gimana sih? Sudah bangkit, dibuatkan oleh Allah Bapa. Jadi jangan menframing kalau iblis itu adalah Allah Bapa sendiri. Waduh, salah. Itu kan kayak rasa orang yang bodoh pun bisa mengartikan itu. Coba tunjukkan keinginan Allah Bapa untuk menyalib Yesus, di mana dalilnya? Kok dalilnya di mana? Ada baca ya ini. Abang kalau nanya dalil saya harus buka dulu karena saya bukan kalau enggak masuk neraka lah Bapak ini, masuk neraka. Jangan membunuh. Masuk neraka dia. Selamat malam. Malam Pak Rem. Iya, malam Rem, malam. Pak Rem ini Kristen apa Katolik Pak? Muslim? Saya Kristen. Kristen Pak ya, baik. Sebentar Pak ya. Oke, sambil Pak Yohanes cari keinginan Allah Bapa untuk menyalib Yesus ya, dalilnya ya. Silakan ditanggapi Pak Rem. Di Yohanes pasal 13 ayat 2 ya Pak ya. Nehe. Mereka sedang makan bersama dan iblis. Iya itu iblis. Gimana sih itu iblis? Kok diam Nehe? Ini siapa? Kok biar rubah suaramu kayak gimana, tetap ku tahu. Nggak bisa kau tipu telingaku ini. Itu Yohanes 13 ayat 2 ya Pak Palpo ya. Ya. Nah, jadikan di Yohanes pasal 13:3 itu kan sudah membuktikan bahwa Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, jadi Yudas ini sebelum dirasuki oleh iblis, Yesus sudah mengetahui. Ya, di Yohanes pasal 6:70 itu sudah tercatat. Dia mengatakan begini, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi sudah terbukti bahwa sudah mengetahui sebelumnya ada pengkhianatan. Tetapi kenapa Yesus menolak ataupun tidak mau pada saat itu ataupun melarang si Yudas? Kenapa? Karena memang sudah dinubuatkan sebelumnya. Sudah dinubuatkan. Berarti dia udah tahu. Sudah, itu Yohanes pasal 6:70 itu kan. Coba dulu Pak Palopo. Ya. Dibantah di Matius 26:39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki. Enggak mau dia. Gimana sih kau? Kalau di situ dibantah di Matius 26:39. Kenapa di situ Pak Palopo? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Doanya dikabulkan atau tidak? Dikabulkan, memang sebelumnya kan sudah dinubuatkan.
Kalau dikabulkan berarti selamat. Memang selamat kan? Memang selamat. Ini kata Lepo. Baru Papa Lopo mengatakan tidak selamat kalau tidak ada finalnya. Jadi kan finalnya itu kan bangkit. Jadi artinya bahwa kuasa maut itu kan terkalahkan. Terkalahkan. Kuasa maut itu terkalahkan. Kematian, ya mati bangkit pada hari yang ketiga. Itu kan sudah membuktikan bahwa selamat. Jadi kan maksud saya begini Papa Lopo. Kita tidak usah mentok dalam satu, oh dia sudah mati. Tetapi kan kita harus mentok final akhirnya apa? Apakah bangkit atau tidak? Cawan itu apa nih artinya? Bagaimana? Cawan itu artinya apa? Loh, kamu yang membuat narasi nanya pula. Lah, itu kan dalil yang ditanyakan sama Bapak Lopo toh? Nehe itu dulu siapa ya? Pura-pura lagi. Nah, itu kan. Kalau dia sudah tahu Pak, nggak mungkin dia keringatnya bercucuran seperti peluh-peluh darah, nggak mungkin. Nggak mau dia. Kan ini Papa Lopo. Harusnya kan kita menyingkap tentang konteks itu. Dia kan pada saat itu di Matius itu yang Papa Lopo sampaikan pada saat dia berdoa. Nah artinya bahwa setiap manusia itu kan harus yang memenuhi syarat yang dikatakan Tuhan, bersyukur dalam segala hal. Nah makanya setelah dia berdoa itu apa katanya kepada muridnya? Kenapa kalian tidur? Kenapa kalian nggak berdoa? Kan begitu. Nah artinya bahwa manusia itu harus bersujud. Dia memberikan pengajaran, merendahkan diri. Bukan pengajaran Pak, di sini tentang peristiwa itu, bukan lagi mengajar. Coba. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku akan pergi berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedus serta mulailah ia merasa sedih, gentar udah doi, getar kan? Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, ya. Lalu Yesus maju dan bersujud, berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Percawan ini kan peristiwa besar itu ya. Setelah itu ia kembali kepada muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Nah ini aneh juga ini, kok tidur disuruh jaga kan? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga selama 1 jam? Nah berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut. Nah ini konteksnya, bukan lagi ngajarin doa. Aneh-aneh aja. Pemahaman berdasarkan konteks saja Papa Lopo, karena memang pemahaman kita kan beda. Jadi kalau saya memberikan tidak, ini bukan pemahaman beda atau sama, nih. Tetapi ini kita merujuk kepada satu sumber. Apa itu sumbernya?